Apa sih host? Diem. Ntar gue yang gedein. Udah, oke. lanjut. Jaringan suara saya bagaimana, Dek? Bagus. Jelek. Bagus kan lah. Bagus kan. Agak. Delay ya? Enggak. Jelek. Bagus kan dah. Jelek. Jelek kayak kau. Ya silakan Bang Zoom. Itu Apa lagi yang dibahas lagi? kirain masih sholat kan dah. Mak bicara salah nana itu. Ya kurang lebih seperti itu Pak Gugum. Gurunda silakan dilanjut Gurunda. Kalau ada yang salah itu datang dari dewa bukan dari saya. Ya, silakan, kita Gurunda. sampai di mana tadi? Pertanyaannya beliau tadi kayak mana, Dek? Pertanyaan saya beliau 29, tadi. Ada pertanyaan 29 nomor 12. Ya saya 29 nomor 12. Yesaya 29 data nomor 12. Jadi gini, saudara saya ya, kami umat Islam itu kemudian tidak pernah menjadi Islam. Ini Islam ya, Islam. Dari Islam tidak pernah mendudukkan kemudian satu pemahaman bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok Nabi dan Rasul. Lalu berdasarkan dengan pemahaman itu kami belajar Bible untuk mengakui dan mengimaninya sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi yang kami jadikan sebagai sandaran kemudian adalah kitab suci Al-Quran. Dalam kata lain, Al-Quran itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berfikir. Al-Quran itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mau kemudian menghabiskan waktunya untuk mencari unsur kebenaran yang pencipta langit dan bumi berikan di atas muka bumi ini untuk kita cari dan kita kaji, untuk kita jadikan sebagai pedoman di dalam beragama. Terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebelum kita masuk ke dalam Yesaya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu ghaibah lastakzartu minal khair wa ma massani al-su' in ana illa nathirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat baik bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh pencipta langit dan bumi. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, sekiranya aku mengetahui yang gaib, aku Nabi Muhammad mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa oleh bahaya. Aku Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan, dan aku Nabi Muhammad adalah hanya pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kul, katakan kepada mereka yang berakal wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan, aku Nabi Muhammad ya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Ini ayat jelas-jelas kemudian menerangkan cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah pemberi cahaya, memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya bahwasanya Al-Quran ini berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, cahaya di atas cahaya. Sedangkan Rasul Muhammad SAW hanyalah manusia biasa yang kemudian diberikan cahaya tersebut
untuk kemudian menjadi pembimbing yang memberi peringatan kepada kita sebagai manusia. Nah, dari mana Rasulullah kemudian membawa Al-Quran, di mana kaidah-kaidah hukumnya sangat sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, siapa gerangan yang ada di dalam kitab Yesaya, data nomor 12-nya. Jadi ketika kita berbicara satu perikop Yesaya 29 ini, kita berbicara mengenai dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang menerima kitab termaterai. Kitab di mana wajib hukumnya kita percaya bahwasanya ada oknum yang ditunjuk untuk menerima kitab tersebut, di mana oknum ini adalah orang yang ummi, orang yang buta huruf, orang yang tidak ngerti Taurat, orang yang buta Injil, tidak paham Mazmur, tidak ngerti Yesaya, tidak ngerti Amsal, tidak ngerti semuanya. Dia tidak paham bahasa Ibrani, tidak paham bahasa Aramaik, bahasa Yunani, dan seterusnya. Seketika ketika ada Tuhan datang memberikan sebuah petunjuk kepadanya, baca. Tapi orang itu mengatakan, aku tidak dapat membaca, katanya. Aku tidak dapat membaca. Saya tidak dapat menerawang apa yang diperintahkan ini. Aku bingung. Aku tak mengerti. Diulang lagi, baca. Aku tak paham, aku tak ngerti. Aku tidak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Aku tak paham. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini nubuat. Ini nubuat. Ini bukan sebuah berita-berita biasa. Ini adalah keadaan yang akan terjadi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan ikra, baca, maka orang itu akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Sekarang apakah ini pepesan kosong? Kita telusuri kemudian. Sepanjang sejarah peradaban manusia yang beragama, ada ndak mereka itu menerima kitab seperti ini, termaterai kayak begini? Tidak ada, selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola yang kedua, bagian yang kedua adalah betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Jadi maksudnya, ketika datang sosok Nabi yang menerima kitab termaterai, ada juga ajaran yang muncul yang memutarbalikkan. Yang tadinya utusan dianggap Tuhan, yang tadinya periuk dianggap tukang periuk. Jadi ada dua. Nah, inilah yang kemudian saya katakan kepada saudara-saudara, diceritakan pada data Yesaya 29 ini itu dua poin. Bercerita tentang Al-Quranul Karim dan bercerita tentang golongan-golongan kufur kafir yang memutarbalikkan keadaan. Saya kira begitu sementara, Bung. Silakan bertanya sesulit-sulitnya. Semoga kita bisa membantu untuk memahami. Silakan. Jadi artinya materai di situ yang tertutup atau belum bisa dibuka begitu? Siap. Iya. Kitab termaterai, kitab tersegel. Kitab yang kemudian tidak bisa dibaca kecuali mendapatkan petunjuk. Dan itu hanya Al-Quran. Jadi biasa itu intinya untuk menunjukkan kepada seseorang ya, bukan ke kitabnya dulu ya Pak ya. Ya. Yaitu Al-Quran. Al-Quran dan juga oknumnya. Makanya disebut bermaterai begitu ya. Cuman Al-Qurannya belum, karena siap. Belum mungkin Pak. Artinya silakan.
bukan bangsa ya, tapi seseorang ya. Ummi itu kalau kita merujuk kepada bahasa, ya, secara bahasa ummi itu artinya ibu. Ibu pemimpin. Pemimpin artinya induk. Induk dari orang-orang yang tidak bisa membaca, alias jahiliyah. Orang yang hidup di zaman jahiliyah, ummi. Yang tidak bisa baca tulis, ummi mereka. Mereka tidak bisa kemudian memberikan sebuah kitab atau menerima sebuah kitab yang mana kitab itu tidak bisa mereka baca. Itu maksudnya. Iya. Terima kasih Bang Juma atas informasinya. Saya jadi Iya, silakan. tambah paham masalah nubuatan ini, termasuk dalam kitab Ulangan 18 juga itu merujuk kepada Nabi Muhammad ya Pak ya. Betul sekali. Kalau kita berbicara mengenai Ulangan 18, di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwasanya Bismi Anoki. Original teksnya, Nabi ini akan berbicara dengan atas nama Allah. Bismi, namaku. Ya, Anoki merujuk kepada saya. Orang itu akan berbicara apapun, pasti mengawalinya dengan mengatasnamakan saya. Bismi Anoki. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bismillah. Bismillah. Bismi Anoki. Lah di sini Allah merujuk kepada yang menubuatkan. Coba kita lihat. Ketika kita berbicara mengenai Ulangan 18, maka tentu kita akan berbicara mengenai apa yang menjadi cakupan pemahaman teman-teman Yahudi dan Islam. Bahwa ketika datang Nabi Musa, ada hakikat yang berfirman. Seorang Nabi akan ku di sini merujuk kepada pencipta. Kami menyebutnya Allah. Maka ketika dikatakan, aku akan menaruh firmanku pada mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19-nya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, Bismi Anoki. Berarti Nabi ini setiap dia membacakan dalil, dia mengawalinya dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Musa, Allah. Makanya Al-Quran ketika ingin kita baca, contoh surah Al-Fatihah, maka diawali dengan Bismi Anoki. Bismi Anoki, namaku, yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu hanya di Al-Quranul Karim. Oke ya. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ulangan ini, Ulangan 20 ini dijelaskan kemudian, Ulangan 18 ini dijelaskan kemudian di dalam data 18-19. Kita dengarkan Bung, kita dengarkan. Orang yang tidak mendengarkan Al-Quranul Karim, saya lari ke Al-Quran ya. Orang yang tidak mendengarkan Al-Quranul Karim yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW demi namaku, atas namaku, maka orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quranul Karim ini, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Sebelum Al-Quran dan kitabnya orang Kristen, kita ambil tiga bagian. Yang pertama Taurat, yang kedua Mazmur, yang ketiga Injil. Ya, taruhlah kita ikuti warna teman Kristen malam ini. Kristen punya Injil, Kristen punya Taurat, Kristen punya Mazmur. Sekarang tolong tunjukkan di Taurat ada dalil yang mengatakan barang siapa yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Taurat, maka dia akan dituntut pembalasan.
Sedangkan Taurat ini diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Berarti non-Israel yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa tak apa-apa. Mazmur demikian juga adanya. Tak ada dalil Mazmur itu dituliskan untuk seluruh umat manusia. Tak ada. Sekarang Injil yang datang kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, untuk Bani Israel. Wa isqalam Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku utusan Allah untuk kalian. Matius 15:24. Aku diutus kepada Bani Israel saja. Nah, sekarang orang di luar Bani Israel yang tidak mendengarkan Injil, apakah ada seruannya akan dituntut apabila mereka tidak mendengarkan Injil? Tak ada. Tak ada. Tapi ketika berbicara Al-Quran, orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran kemudian disebut kafir, dan kafir akan dituntut balas oleh Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran, baik dari Bani Israel, ahli kitab, maupun baik dari Yahudi maupun Nasrani, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini yang diterangkan Ulangan 18 nomor 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Saya minta dalil di dalam kitab Torah, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa akan dimintai pertanggungjawaban. Tak ada. Saya minta dalil di dalam kitabnya orang Kristen. Barang siapa yang tidak mendengarkan firman Lukas, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, Pepaya, Pararang, namakan semua, itu akan mendapatkan celaka. Tak ada juga. Tapi ketika berbicara Al-Quran, orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran akan kutuntut balas, dan mereka akan kumasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi narasinya adalah orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi Muhammad SAW demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Artinya benarlah Al-Quran yang mengatakan bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan Al-Quran az-zikr kepadamu wahai Nabi Muhammad, agar engkau sampaikan kepada seluruh umat manusia, dan manusia-manusia yang tidak mendengarkan apa yang aku sampaikan melalui Nabi Muhammad akan aku tuntut, sebab itu adalah bimbingan untuk mereka, bimbingan untuk seluruh umat manusia. Sekarang Torah tidak, Injil tidak, Mazmur tidak. Bisakah kemudian orang Kristen ini dihukumi disebabkan karena mereka tidak taat kepada ajaran Nabi Musa? Tidak bisa. Kenapa? Kristen bukan umatnya Nabi Musa. Karena Taurat, tak bisa. Bisakah kemudian orang Kristen ini dihakimi karena tidak mendengarkan segala ucapan Yesus? Tidak bisa. Yang Kristen pedomani hari ini adalah ucapan-ucapan surah-surah Paulus. Tetapi ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba, aku tidak berdaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata dari diri, itu semua tidak diterima oleh Kristen. Maka ucapan-ucapan Yesus tidak untuk di luar Bani Israel. Sedangkan yang dimaksud Yesaya Ulangan 18:20 ini, 19 ini, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk Yahudi, bukan hanya untuk Nasrani, bukan hanya untuk Kristen, bukan hanya untuk Islam, tapi seluruh umat manusia. Kenapa? Ada aturan Tuhan di dalamnya yang akan menjadi sandaran pembalasan kepada manusia. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu tidak berlaku
hanya untuk kepada umat Islam saja, tapi berlaku kepada seluruh umat manusia. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi Muhammad atas namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Mari kita lihat terakhir dari saya sebelum diambil alih oleh teman-teman. Ini terlalu jauh kita ya, tapi tidak apa-apa. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 sampai nomor 23. Coba kita lihat. Apa yang kemudian Tuhan kitab saudara Perjanjian Baru terangkan terkait dengan Ulangan 18 nomor 19 tadi. Kisah Para Rasul 3 22 sampai 23. Dengarkan. Bukankah telah dikatakan Musa? Jadi ini menyinggung Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 20. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan, nah ini poinnya. Nomor 23-nya Bung, Saudara Gugum, konsentrasinya di data nomor 23. Dan akan terjadi, ini pasti, harus, wajib terjadi, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan antara Yesus dan juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Akan dibasmi artinya akan dibunuh, akan dilenyapkan, akan dihilangkan dari umat kita, alias digerek, krek. Nah sekarang ada dua kandidat yang sama seperti Musa. Ada dua kandidat. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dudukkan, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Yesus akan dibasmi dari umat kita. Apakah terbukti? Tidak. Faktanya yang dibasmi bukan orang yang tidak mendengarkan Yesus. Yang dibasmi bukan orang Yahudi. Yang dibasmi bukan tentara Romawi. Tapi sebaliknya Yesus yang dibasmi di atas tiang salib. Gugur. Gugur dia, gugur. Tinggal satu kandidat nih, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibasmi dari umat kita. Subhanallah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Quraisy, orang-orang zalim, orang fasik, orang munafik yang tidak mendengarkan seruan Al-Qur'anul Karim ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup, mereka semua diperangi untuk mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti yang duduk di sini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejazirah Arab menolak beliau akibat daripada mandat amanat firman Tuhan yang dipegang dari sejak Nabi Musa alaihissalam. Sejazirah Arab kemudian takluk tunduk, berserah diri kepada hukum-hukum Tuhan yang datang terlontar dari mulut Nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian dasar pijakan dalam bertuhan merujuk kepada hukum-hukum yang dibawa yang terlontar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Allah yang maha kuasa, bayangkan, bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Hasem, bukan Theos, bukan Brahma, bukan kemudian Yesus, tetapi Allah. Indonesia tunduk takluk kepada hukum yang dibawa, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Oh, itu adalah Yesus. Mohon maaf, Yesus dibasmi di atas tiang salib. Sekira gitu untuk sementara. Silakan, Bung. Silakan Pak Gugum kalau mau ditanggapi.
Iya, iya. Saya jujur ya semakin yakin dengan Wah, subhanallah, kita sahadat Pak Gugum. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah Bang Gugum. ya sekali lagi Pak. terima kasih atas informasinya. Baik Pak Gugum. Nah Pak Gugum ini Bang Juma ya, beliau adalah seorang pengurus anak yatim. Beliau seorang pengurus Allahu anak yatim, dan di mana dia mengakui kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi Yesus adalah utusan, dan beliau tidak percaya dengan kitab Bible. Karena Bible menurut dia itu adalah kitab bukan berasal dari firman Tuhan. Bukan. Alhamdulillah dia sudah diskusi sama dia. Masya Allah. Dia sudah mau belajar Islam, dan Allahu mungkin sekarang Akbar. dia ingin menerima yang namanya Islam. Alhamdulillah. Ayo Pak Gugum, kita sama-sama di bawah naungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nggak usah ragu Pak Gugum ya. Pak Gugum cinta sama Nabi Muhammad, artinya Pak Gugum pun cinta kepada Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Meninggalkan kekristenan, meninggalkan Nasrani, bukan dalam arti meninggalkan Yesus atau meninggalkan Nabi Isa. Justru itu adalah kita makin tambah cinta kita kepada Yesus, ditambah dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, mereka karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Sementara Pak Gugum di sini orang Asia. Indonesia itu adalah Asia. Jadi kalau sudah dikatakan seperti itu, apakah ada keselamatan? Tidak ada, selain di dalam Islam. Ayo Pak Gugum, ya bersahadat Pak Gugum sekarang. Pak Gugum, Pak Gugum. Iya Pak. Si jujur aja lagi banyak menggali tentang keislaman ini, dan saya juga akan mengarahkan murid-murid saya banyak supaya apa yang mereka, saya perlu waktu untuk meyakinkan mereka dulu Pak. Itu Bapak aja. tidak perlu waktu untuk meyakinkan mereka. Bagaimana mungkin Bapak mau meyakinkan ke mereka sementara Bapak sendiri belum memeluk Islam? Justru disinilah Bapak harus menyelamatkan mereka dengan cara Bapak itu berdakwah kepada mereka, peluk dulu Islam. Selamatkan diri Bapak dulu, setelah itu baru Bapak selamatkan anak yatim itu Pak. Ya, kami tahu di sini saya sudah menceritakan kepada Bang Juma, Bapak itu adalah seorang yang betul-betul luar biasa, ya kan? Selalu mengurus yang namanya anak yatim itu luar biasa Pak ya. Tetapi kalau misalkan Bapak tidak memeluk yang namanya Islam, itu sia-sia semua kebaikan Bapak. Sia-sia semuanya. Artinya sia-sia di sini, Bapak tidak akan pernah mendapatkan surga. Bapak tidak akan pernah mencium baunya surga. Tapi kalau misalkan Bapak memeluk Islam, ya Bapak bisa meyakinkan nanti kepada mereka. Islam itu adalah rahmatan lil alamin Pak. Ya, silakan. Pak Gugum, kalau sudah yakin sama Islam, kalau mau taubat, jangan dinanti-nanti. Nanti takut keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Takut nanti terbungkus oleh kain kafan. Mumpung kita masih di atas tanah, siapa tahu besok lusa Pak Gugum ada di bawah tanah. Binasa kita nanti. Silakan Pak Gugum. Baik, terima kasih sekali ya. Saya harus persiapan dulu sekarang. Informasi yang saya dapatkan hari ini sangat penting bagi saya dan berguna bagi saya. Ada beberapa pertanyaan sih, cuman saya nggak enak nanya terus gitu ya. Nggak apa-apa, mumpung ada Bang Juma, nggak apa-apa, nanya terus. Nanya. Ya pewahyuan itu Pak, saya pernah cerita ke Bapak itu masalah Isra Miraj itu. Ternyata beda ya, turunnya Quran dan sholat itu. Masalah pewahyuan waktu Isra Miraj itu, di mana Nabi Muhammad juga kan bertemu dengan Isa Al-Masih di sana. Itu sih saya pengen penjelasan yang konkret gitu Pak. Baik, silakan Bang Juma. Dia ingin mengetahui mengenai soal Isra dan Miraj, pertemuan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang. Bang Juma. Iya, baik. Ya.
Ya, oke. Jadi kita nggak mundur dulu ke belakang ya. Kita mundur dulu ketika berbicara mengenai Al-Quran sebelum masuk ke surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kita kembali ke surah Ali Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa taala menceritakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahazallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitab wa hikmah Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala akrartum wa akhaztum ala dhalikum isrih qalu akrarna Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi kehidupan kita sebagai manusia itu tidak seketika kemudian terjadi begitu saja. Tetapi Allah sudah rancang kemudian kehidupan manusia itu. Kehidupan kita di alam semesta ini sebagai pemimpin. Allah yang maha mengetahui, lagi maha berkehendak dan maha berkuasa, itu sudah melakukan kemudian apa yang disebut penciptaan alam ruh, di mana pada masa praeksistensi para nabi, nabi ini sudah bercakap-cakap dengan sesama nabi dan juga Allah. Diterangkan di ayat surah Ali Imran ayat 81. Wa iz akhazallahu mitsaqa nabiyyina lama ataitukum min kitab. Ya, mohon saya ditegur kalau dalilnya agak keliru. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi semua nabi-nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, seluruhnya Allah mengambil perjanjian agung. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu sekalian. Jadi maksudnya, manakala aku memberikan kitab kepada Nabi Musa, memberikan kitab kepada Nabi Daud, memberikan kitab kepada Nabi Isa, lalu datang setelahnya rasul yang membenarkan kitab-kitab tersebut, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, akrartum, setuju, berikrar dan menerima perjanjian denganku yang atas demikian ini. Mereka kemudian menjawab, ya kami kemudian berikrar, akrarna, kami berikrar, kami setuju, kami menyetujui, kami mempersaksikan semua itu. Maka Allah mengatakan apa? Kalau demikian wahai para nabi, maka bersaksilah kamu dan aku pun bersaksi bersama kalian bahwa akan datang sosok rasul yang akan membenarkan semua kitab yang saya sampaikan kepada kalian. Namanya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian ada pernyataan Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, itu betul. Ada pernyataan Nabi Isa bertemu dengan Nabi Musa, itu betul. Karena memang Al-Quran sudah menyampaikan bahwa pada masa praeksistensi pun mereka sudah bercakap-cakap. Mereka sudah mempersaksikan tentang itu. Jadi tidak ada masalah gitu bang. Kalau dia dikatakan bertemu dengan Nabi Isa, yes. Bahkan Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya dan menjadi makmum kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian bukan Rasulullah yang datang kemudian untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi? Kenapa harus Nabi Isa alaihissalam? Karena bagi Rasulullah tidak ada yang terdakwah.
Ketika kemudian Rasulullah datang, ajarannya sudah disampaikan. Yang beriman silakan, yang tidak beriman silakan. Semua diserahkan kepada Allah. Tapi kalau Isa alaihissalam, dia datang karena ada orang Kristiani, ada orang Kristen yang terdakwah. Maka dia datang menjadi hakim. Adanya hakim karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa di sini? Kristen. Kok bisa kayak begitu? Yes. Karena Yesus, Isa, ketika datang di atas muka bumi, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka apa yang aku katakan. Aku mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kok ada yang menyembah dia? Maka dia turun untuk yang kedua kalinya menghakimi orang-orang yang gundul sebelah kepala yang menyembah kepada dirinya. Ini karena ada terdakwa sampai beliau harus turun. Rasulullah ajarannya udah selesai, udah final. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu. Aku ridha kemudian Islam menjadi agamamu. Tapi kalau Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepada kalian segala sesuatunya yang belum kuajarkan ini. Tetapi kemudian dia datang menjadi hakim disebabkan karena ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Kristen. Di mana tertulis? Al-Qur'anul Karim menjelaskan demikian. Tak ada seorang pun ahli kitab yang tidak beriman sebelum dia meninggal ketika Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Maka Nabi Isa akan turun menghakimi orang-orang terdakwa ini. Siapa yang mengajarkan kalian menyembahku? Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, 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 Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bernubuat demi namamu? Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dia turun untuk yang kedua kalinya menghakimi para pembuat kejahatan, yaitu mereka yang menuhankan dirinya. Jadi kalau dia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, itu betul. Nabi Isa membenarkan ajarannya dan dia akan menjadi makmum terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW ketika ia datang untuk yang kedua kalinya nanti. Demikian. Silakan Pak Gugum. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya cukup. Terima kasih sekali Bang Juma informasinya. Sama-sama Bang. Menggelitik itu hanya satu aja sih. Masalah Masjidil Haram tuh, Masjidil Aqsa. Apa perkataan masjid itu di situ metafor? Karena waktu itu kan belum ada masjid, itu aja. Iya. Jadi masjid itu artinya tempat sujud, tempat tunduk kepada Tuhan. Nabi Abraham alaihissalam menghadiahkan masing-masing 2 rumah ibadah kepada masing-masing anaknya. Nabi Isa alaihissalam keturunannya kemudian diberikan Masjidil Aqsa. Nabi Ismail alaihissalam diberikan Mekah, Ka'bah Al-Mukarram. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena disitulah mula-mula kemudian para nabi banyak menyembah dan sujud kepada pencipta langit dan bumi. Itu. Sehingga kemudian Rasulullah untuk menyatakan adalah rancangan Tuhan. Tadi surah Al-Maidah ayat 81. Ini rancangan Tuhan. Berarti aspek yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW, ibunya mati pada saat beliau masih kecil, ayahnya meninggal dan seterusnya, anak-anaknya tak ada yang umur panjang dan seterusnya. Itu sudah menjadi rancangan Tuhan. Termasuk perjalanannya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa tuh salah satu hikmah dari Masjidil Aqsa? Ketika kemudian beliau selesai Isra menerima perintah salat,
orang-orang Yahudi bertanya tentang Masjidil Aqsa. Apa yang kamu tahu tentang Aqsa? Dijelaskan begini, begini, begini. Yang ada di sana itu begini, begini, begini. Mereka terbelalak. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf tidak pernah melakukan perjalanan sampai ke Yerusalem, sampai ke Palestina, dia bisa menjelaskan Masjidil Aqsa secara detail. Ini pasti adalah suatu kebenaran, sehingga sejazirah Arab menerima Islam. Sekira begitu, Saudara Gugum, silakan. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara kita yang menjadi acuan kita kemudian di dalam belajar. Silakan. Ya, Pak Gugum, silakan. Sepertinya mengenai soal Masjidil Aqsa itu sudah Dewa jelaskan juga ya kemarin. Masya Allah. Lagi untuk menguatkan apakah jawaban kami itu sama dengan Bang Juma. Kami itu, kenapa jawaban kami itu sama? Karena kami punya kiblat. Kami punya kiblat. Kiblat kami itu ke Ka'bah. Jawaban kami itu selalu sama. Walaupun berbeda penjelasan, tetapi tujuan kami itu sama. Gitu. Seperti hanya contoh analoginya, 10 itu dari mana? Bisa 5 tambah 5, bisa 6 tambah 4, bisa 3 tambah 7. Tetap hasilnya 10. Nah itulah kami Muslim. Ketika ditanya, jawaban kami sama. Karena kami punya kiblat. Bagaimana dengan yang sebelah? Yang sebelah tidak punya kiblat. Dia tidak punya arah. Jadi jawaban mereka itu berbelit-belit. Kalau Muslim sama. Begitu Pak Ugum. Silakan Pak Ugum. Ada lagi yang menanyakan? Terima kasih sekali Bang Juma, Bang Dewa. Saya hanya sih pengen memastikan pewahyuan banyak tentang Islam, khususnya masalah Al-Quran yang saya akan belajar dulu atau melihat-lihat untuk bertanya kepada pihak Muslim daripada bertanya ke pihak Oten. Bukannya saya juga diam, tidak mau berdebat, biarlah yang debater lain yang memang kompetensi dalam menguburkan ketuhanan Yesus gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Juma dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih sekali. Baik. Sama-sama Bang. Ya. Gugum. Masya Allah ya, Pak Gugum. Iya Pak. Ya, begini. Bapak percaya berarti bahwa Yesus bukan Tuhan? Oh percaya Pak. Dia hanya sebagai juru selamat. Iya, dia Ya. tidak lebih. Berarti Bapak percaya Allah itu Tuhan? Iya, sekarang percaya Pak. Iya, sekarang percaya. Dan Bapak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai manusia terakhir yang diutus ke muka bumi untuk menyampaikan risalahnya. Dari siapa? Dari Allah, sebagai Rasul Allah yang terakhir di muka bumi. Percaya Pak? Percaya Pak. Makanya saya nanya ke Bang Juma Masya Allah, tentang ya wahyu sudah. kepada Nabi itu. Jadi artinya saya tidak mengimani Nabi Muhammad yang lain Pak. Benar. Karena saya dengar juga ada Ahmadiyah, ada apa. Itu makanya saya pengen bertanya Iya. dari Pak. sosok yang kebenaran tentang Ahmad itu. Karena Iya. kan di sana dikatakan Ahmad, itu aja. Iya Pak. Iya. Jadi intinya Pak, ketika Bapak sudah percaya itu, ya sudah, Bapak sudah Islam dan tinggal syahadat. Jadi dalam Islam itu nggak perlu Bapak harus belajar ini dulu, belajar. Tapi yang penting apa? Bapak percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasulullah terakhir di muka bumi dan meyakini Isa alaihissalam bukan sebagai Tuhan tapi sebagai juru selamat bagi kaum Bani Israel. Dan kita mengimaninya. Ya sudah, itu syarat Islam Pak. Setelah Islam bersyahadat baru kita bisa belajar karena Islam itu diwajibkan berpikir dan berakal agar kita tidak tersesat dalam beriman dan berilmu Pak. Itu inti Islam. Bukan kita harus belajar dulu. Tapi ketika Bapak percaya sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad SAW, ya sudah, syahadat. Karena hati Bapak sudah menerima. Tinggal bibirlah yang berkata sebagai saksi. Itu saja.
Jangan nunggu-nunggu Pak Gugum. Kalau Maaf, benar saya sudah mau nanya ke Bang Juma. Kalau Bang Juma juga mengakui adanya umat Nasrani gitu. Iya, mengaku Bang. Saya mengaku adanya kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah dijelaskan bahwa orang-orang yang menyebut dirinya mereka kemudian sebagai Nasrani itu lalu kemudian mereka beriman kepada Allah, mereka tidak akan dirugikan. Jadi orang Nasrani ini orang yang memiliki legalitas di Al-Quran di hadapan Allah. Akan tetapi mereka juga adalah termasuk orang-orang yang dikutuk kemudian. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma sukkiru bi fa'adraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka. Itu kata Allah. Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang Nasrani. Kata Allah, ahazna mitsaqahum panasu hazzam mimma sukkiru bi. Akan tetapi mereka orang-orang Nasrani ini, sebagian di antara mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami, kata Allah, timbulkan permusuhan dan timbulkan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Sekarang mari kita lihat. Boleh tidak orang-orang yang mengaku diri mereka Nasrani ini, ya, duduk bersama dalam rumah ibadah, meskipun Tuhan mereka itu satu? Boleh tidak mereka itu antara oneness, antara Trinitas, Tritunggal, kemudian Katolik, Protestan dan seterusnya, yang mengaku Nasrani nih, mengaku kemudian Nasrani, boleh tidak mereka kemudian? Atau orang-orang Yahudi yang masih penganut Torah, yang dari mereka kemudian mengaku sebagai keturunan Bani Israel, masih bisa tidak mereka dengan Kristen itu satu tempat ibadah? Tidak bisa. Berarti Al-Quran menarasikan tentang mereka diberi perjanjian, tetapi mereka melupakan perjanjian itu. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka hingga hari kiamat, dan kelak akan Allah beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang kemudian Allah akan ceritakan kepada mereka? Allah akan menceritakan apa yang kalian perdebatkan itu adalah sesuatu yang keliru. Isa, Yesus, Yesua adalah oknum yang sama. Dia bukan anak zina. Dia juga bukan manusia yang mati terkutuk menjadi Tuhan. Melainkan dia adalah nabi utusan Allah kepada Bani Israel saja. Nah, kita lihat sekarang, apakah ada agama yang disebut Nasrani? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus sebagai tokohnya, yang mana penganutnya saling membenci, saling bermusuhan satu sama lain. Benar enggak itu ada? Betul sekali. Salah enggak 1400 tahun Al-Quran menuliskan itu? Tidak salah. Tapi bukan itu masalahnya, Bung. Apa Bang semua masalahnya? Masalahnya adalah ini baginda Rasul Muhammad SAW, dari mana dia tahu bahwa orang-orang Nasrani ini akan saling bermusuhan, akan saling membenci satu sama lain, sementara pada zaman Rasulullah tidak berdampingan antara Katolik, Protestan, Advent, ini dan ono, tidak berdampingan. Tapi kenapa dituliskan 1400 tahun silam dan hari ini kita lihat bukti kebenarannya? Pada masa itu kemudian dikatakan dalam Yohanes 16 nomor 13, dan roh kebenaran, nabi yang membawa kebenaran itu akan menceritakan hal-hal yang akan datang. Kata Yohanes 16 nomor 13, akan menceritakan hal-hal yang akan datang. Jadi
di abad ke-7 Al-Quran diceritakan itu belum terjadi di tengah-tengah atau di sekeliling baginda, tetapi diceritakan akan terjadi di masa yang akan datang, dan terjadinya hari ini. Orang satu gereja tidak akan mungkin kemudian beda sekte di dalamnya, dan itu terjadi kontinu. Kalaupun itu ada penyebab, mungkin ada kegiatan atau apa gitu. Tapi kalau dalam setiap hari kemudian bisa satu tempat ibadah, itu mustahil. Itu mustahil. Tak sama seperti kita, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, di masjid manapun bebas beribadah. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Al-Quran tidak pernah salah menarasikan. Kenapa? Ini adalah firman Allah yang diletakkan di mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Mantap. Bro Gugum. Dan ada adan jadi kurang, silakan. Nasrani. Sepertinya Om Gugum ini nggak bisa bedain Nasrani dan Kristen ya. Menurut Om Gugum, Nasrani dan Kristen sama nggak sih menurut Anda, Gum? Oh, beda Pak, beda. Bedanya apa bro, menurut Anda? Ya, tidak ada pewahyuan di dalam bahasa Yunani, itu aja sih. Dan tidak ada penambahan ayat-ayat yang memang mereka tambahkan, apalagi Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Itu aja Pak. Banyuma dilengkapi dong. Gimana Bang Handi? Perbedaan Nasrani dan Kristen itu. Ya, kalau Nasrani ini awalnya adalah orang-orang yang kemudian menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dari kota Nazaret. Kalau Kristen beda. Kristen ini adalah satu sekte di luar Yahudi yang mengajarkan kemudian menyembah kepada oknum yang mati di atas tiang salib sebagai pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi beda antara Nasrani dan juga Kristen. Nasrani bagian dari ahli kitab. Kristen adalah pengikut ahli kitab. Makanya dikatakan illal ladina zalamu minhum. Ya, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab. Jadi kami dilarang berdebat dengan orang Yahudi terkait dengan konsep Tuhan dan seterusnya. Makanya tidak ada orang Yahudi dan Islam itu berdebat tentang Taurat, berdebat tentang Injil, nggak ada. Berdebat tentang pencipta, nggak ada, karena dilarang oleh Allah. Tapi kata Allah, illal ladina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa itu? Kristen. Jadi Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nih, ahli kitab nih. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli kitab nih. Wahai orang munafik, ahli kitab. Ya. Mereka ini adalah Nasrani. Bagian daripada Nasrani itu sendiri. Orang yang mengaku sebagai Nasrani dari keturunan Farisi. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan. Itu. Mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Itu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka. Gitu. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apa yang dihasilkan ketika orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan? Kepada siapa mereka pergi? Romawi, Yunani. Jadi yang Kristen ini adalah yang ada di Antioquia, yang pertama-tama menjadi murid-murid Paulus, di mana Pauluslah orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menjadikan non-Yahudi menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka.
dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Inilah yang disebut Kristen. Jadi Nasrani, Kristen berbeda. Nasrani sekali lagi adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam dari kota Nazaret, tempat kelahiran beliau. Sedangkan Kristen adalah sekelompok atau segolongan manusia yang menganut kepercayaan yang berasal dari pengajaran orang-orang Farisi bahwa hukum Taurat itu sudah batal. Tuhan menjadi manusia, setelah menjadi manusia mati bangkit pada hari ketiga, ada dosa waris. Itulah Kristen. Tapi kalau Nasrani tidak. Nasrani tidak kayak begitu. Demikian Bang. Itulah perbedaannya Mas Gum. Mas Gum, ada memantau masih? Tapi bisa nggak sih? Ini mudah-mudahan edukasi ke Mas Gugum nih. Di Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani itu kalau disebut kafir, bagaimana itu nasibnya? Kalau Nasrani benar pada adanya dan Yahudi, kenapa disebut kafir? Bagaimana? Iya. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umat Islam, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Poin ini kemudian adalah tidak mungkin Nasrani ini adalah Kristen. Saya ulang ya, tidak mungkin Nasrani ini adalah Kristen. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, tidak cocok. Orang-orang Kristen dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Nah, kemudian ketika Bang Handi bertanya tentang orang-orang kafir, orang kafir itu adalah orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah pada masa Nabi Ibrahim, kafir. Pada masa Nabi Musa, kafir. Pada masa Nabi Isa, kafir. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu banu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Itu jelas. Jadi orang kafir itu adalah mereka yang menolak Allah sebagai satunya Tuhan, tetapi kemudian menjadikan manusia utusannya sebagai Tuhan selain daripada Allah. Itulah kafir. Orang-orang yang kafir ini artinya orang yang menutup diri dari ajaran Allah. Ketika Allah mengajarkan Taurat, mereka menutup diri dari Taurat. Ketika Allah mengajarkan Injil, mereka menutup diri dari Injil. Ketika Allah menyampaikan Al-Quran, mereka menutup diri dari Al-Quran. Mereka yang menutup diri dari firman Tuhan adalah orang-orang kafir. Apakah orang Kristen membuka diri untuk menjalankan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat? Tidak, mereka menutup diri, kafir. Ketika ada perintah sunatlah dirimu, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus dihilangkan dari semangsanya. Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dimatikan, harus dilenyapkan. Apakah orang Kristen menerima itu untuk bersunat? Tidak, mereka kafir. Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi kafir ini adalah orang yang menutup diri dari ajaran langit,
dan membuka diri kepada ajaran bumi atau buatan tangan manusia. Demikian. Masya Allah Bang Jama. Tapi saudara kita Gugum ini itu sudah tidak seperti yang disangkakan sebagian. Dia tidak lagi menuhankan sosok Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Mesias. Hanya sebatas sampai di situ saja. Belum sampai menerima mengikrarkan bahwa sesudah Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran dan hadis. Apakah bisa Gugum ini masih kategori itu apa? Seperti apa sih orang kayak beginian menyebut dirinya Nasrani? Silakan. Ini pertanyaan kepada siapa, Bang? Keban Jumal. Apa pertanyaannya? Jadi Mas Gugum ini kan Nasrani ini sebatas tidak ya menuhankan Nabi Isa, tidak menuhankan Yesua Mesias, kan gitu. Iya. Cuman sebatas itu aja, syariatnya belum dia ngakui ada Nabi Muhammad, ada Al-Quran gitu loh. Apakah kategori kafir juga? Iya. Dikatakan sebagai orang yang zalim. Allah kemudian menakarnya dengan orang zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal mereka diajak kepada agama Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau kemudian saudara Gugum ini tidak meninggalkan kemudian ajaran yang ada saat sekarang dia anut menuju kepada Islam, maka Al-Quran menarasikan termasuk orang yang zalim. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa Islam ajaran benar, tapi tidak mau masuk mensegerakan diri kepada Islam. Dia sudah tahu pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, tetapi tidak kemudian mempersaksikan, menundukkan dirinya untuk taat tunduk kepada aturan-aturan Allah. Dia sudah tahu bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah alat pencipta langit dan bumi untuk menyampaikan risalah, tuntunan, ketentuan, hukum-hukum, ketetapan dan perintah-perintah yang berlaku dari Allah untuk manusia, tetapi belum juga mau tunduk kepada syariat-syariatnya. Maka kata Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saya takutnya dia jatuh pada poin ini kalau saudara kita tidak mensegerakan diri untuk berikrar, berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan, yaitu Shalom. Ini adalah rancangan Tuhan yang jauh sebelum baginda Rasul Muhammad SAW menerima Al-Quran, sudah dirancang lebih dulu oleh Allah. Yeremia 29 nomor 11. Allah Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Maksudnya bukan ajaran nyembah manusia, bukan ajaran makan babi yang kuberikan untuk kalian, tetapi yang kuberikan adalah rancangan damai sejahtera, yaitu Islam. Maka dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan rancanganku dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Demikian. Masya Allah. Mudah-mudahan ada reaksi. Bro Gugum masih memantau, Bro Gugum. Gugum. Jadi untuk teman-teman di bawah, itu Maghrib udah, Makassar udah, Jakarta udah. Oke. Silakan Bro Gugum, ada tanggapan? Atau ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, sudah cukup bagi saya. Saya nanti aja bertanya. Satu hal lagi sebenarnya saya pengen tanyakan.
Cuman karena saya mau ada pergi dulu keperluan anak-anak, saya mau keluar dulu. Terima kasih Bang Juma, Bang Dewa. Sama-sama Bang Gugum. Sebentar Bang Gugum. Terima kasih. Dewa tadi telat ya, karena biasalah ya kan. Ya kita itu ya umat muslim ya, atau umat muslim, kalau dipanggil sayang, luluh hati. Tapi kalau dipanggil hayya ala sholah, malah pura-pura nunda. Ingat, rumah tanpa lampu itu gelap gulita. Apalagi kuburan tanpa sholat. Nah itu. Nah tadi Pak Gugum menjelaskan mengenai soal Nasrani, itu pun sudah dijawab sama Dewa ya, Pak Gugum ya. Bagaimanapun juga Pak Gugum mengakui Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah manusia, tidak menuhankan yang namanya Yesus. Tetap kalau Pak Gugum tidak mengimani kedatangan baginda Rasulullah SAW, itu dikatakan kafir gitu. Dan kita tahu yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, Bapak kita satu, Ibu kita satu, alam semesta itu satu. Maka dari itulah Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan satu agama. Tidak pernah Allah menurunkan banyak agama. Makanya Islam bukanlah agama paling benar, tetapi Islam adalah agama benar. Apakah Yahudi itu Yahudi itu agama langit? Kita mengakui Yahudi itu agama langit karena beliau adalah Muslim, karena mereka adalah Muslim. Tetapi sayangnya orang-orang Yahudi penganut Judaism itu hanyalah diperuntukkan untuk Bani Yakob, untuk keturunan Bani Yakob. Jadi kalau bukan keturunan Bani Yakob tidak bisa sama sekali masuk ke dalam ajaran Yahudi. Apakah yang namanya Yesus Christ atau Nabi Isa alaihissalam itu membawa yang namanya satu agama? Yesus membawa agama. Silakan baca, kalau tidak percaya baca di dalam Matius 5 nomor 20 kalau tidak salah ya, Bang Juma ya. Matius 5 nomor 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa agama yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam? Agama yang dibawa oleh Yesus itu adalah agama Nasrani. Nasrani berasal dari nama tempat, yaitu Nazaret. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Nazaret. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Sementara Islam itu adalah keselamatan, yang artinya adalah selamat. Siapapun boleh masuk ke dalam Islam. Dan kalau ingin selamat, silakan masuk ke dalam Islam. Begitu ya. Langsung ya. Izin Iza dulu 15 menit ya teman-teman. Lanjut. Jangan dulu ah. Jangan. Isya udah azan. Nggak mau. Ya silakan Mas Gugum. Ya pergi dia. Ya silakan Gurunda. Gak usah dipaksa Pak, biarin aja. Yang penting kan kita udah menyampaikannya. Ya bahwa kalau hanya sebatas Nabi Isa alaihissalam, sebatas Yeshua Masya, ya sebenarnya sih tauhidnya udah dapat. Cuman syariatnya belum mumpuni. Gitu loh ya. Gimana kira-kira mau cara menyembahnya seperti apa ya? Abluminanasnya seperti apa ya? Jadi begini gitu ya. Ya, silakan. Itu aja sih. Ada janji, lanjut. Terus gimana ya hukum nikahnya, jual belinya, zakat, semuanya ya gimana? Kalau cuma sebatas itu kita tahu kan mengajar cuman 3,5 tahun kan ada. Kalau nggak salah masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya, akan datang, aku minta kepada Bapak akan datang seorang penolong yang lain. Bela-belakan gitu. Jadi sesudah Nabi Isa alaihissalam sendiri kan baik di dalam Al-Quran maupun di sebelah itu berkata, jelas ada Ahmad sesudahku, di sana juga di sebelah ada lagi sesudah aku, seorang loh itu yang ditunjuk. Nah kalau nggak mengikuti sesudahnya itu apa yang nggak mau berdiri di persimpangan gitu loh. Itu sih intinya. Semoga teredukasi. Sayangnya dia udah pergi. Mudah-mudahan dia masih mendengarkan gitu Pak. Baik, siap. Dan sesuai dengan apa yang Bang Handi katakan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Isa, hanya 3 tahun loh Bang Handi. 3 tahun ini dapat apa sih Bang Handi? Selama 3 tahun. Kalau kita berpikir secara logika ya, 3 tahun, SD saja 6 tahun Bang Handi. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ditambah kuliah, ya kan? Berapa tahun itu? Sementara
Andaikan pengajarannya itu 3 tahun, ini cuma kursus penjahit. Cuma lulus kursus penjahit. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, sarjana, makanya umatnya pintar-pintar semua. Haha, mantap. Ya kalau kita bisa review ke zaman Nabi Musa misalnya, orang kaumnya Nabi Musa mengikuti ajaran Nabi Musa, meninggal di zaman Nabi Musa, insya Allah jannah tempatnya. Sesudah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam secara murni dan konsekuen begitu, ya insya Allah jannah tempatnya. Tapi sesudah itu masa diingkari lagi ada Nabi Muhammad SAW? Ya kalau diingkari itu apa yang Anda dilakukan gitu loh. Ini bukan zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi semua para nabi itu muslim, berserah diri kepada Allah. Udah benar sebenarnya tauhidnya itu dapat. Cuman Islamnya belum masuk, syariatnya, aturan-aturannya belum masuk. Enak banget dong kalau dijamin dia masuk surga hanya kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Apa sanggup tuh melaksanakan Taurat secara konsekuen? Enggak juga tuh. Apakah ada manusia di muka bumi ini gitu ya bisa melaksanakan Taurat secara konsekuen? Sangat ketat loh Taurat itu. Makanya di dalam Al-Quran kalau nggak salah Al-Imran berapa ya itu bahwa dihalalkan sebagian yang telah diharamkan. Karena dulu itu diharam keras makan seperti yang tidak bersisik gitu ya. Apa bisa sekarang ini orang nggak makan cumi gitu, udang, belut dan lain-lain gitu. Nah itu kan mematikan perdagangan juga. Terus kemudian biota laut itu semakin numpuk, nggak diambil untuk dimanfaatkan oleh manusia. Itulah indahnya Islam, gitulah. Jadi kalau kayak tadi ya kasihan gitu loh, perlu kita tuntun. Jangan dikencengin anak orang, kasihan tadi udah mulai tersentuh sih. Nah berawal dari sini sebenarnya orang memeluk Islam, berawal dari sini kunciannya di situ. Bahwa apa yang lo lakukan kalau sebatas itu aja, tauhid lu udah bener. Terus gimana caranya, SOP-nya gimana gitu loh. Itu yang penting. Belum ada SOP, sistem operating prosedurnya dari Tuhan, dan ada yang mencontohkan SOP itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa yang nggak dicontohkan beliau? Perang nggak dicontohin, menikah dicontohin, jual beli dicontohin, sholat dicontohin, yang ngajarin langsung malaikat datang ngajarin. Nah kalau sebatas Nabi Isa gimana mau sholat? Gimana ceritanya coba? Kalau dia menikah gimana? Siapa yang ngajarin nikah? Nah syariat itu gimana? Mau berzina seumur hidup gitu? Ini yang penting loh ya. Ini edukasi kepada semua. Kalau Anda mengatakan Anda sah dalam suami istri, tapi itu diskresi orang-orang yang membuat aturan itu, bukan petunjuk langsung dari Sang Pencipta, hati-hati. Hati-hati dimintai pertanggungjawaban. Padahal sudah ada diberi contoh, ada hukum nikah itu. Itu sih kira-kira, jadi banyak faktor, banyak hal yang perlu diimplementasikan, diedukasi kepada orang-orang yang ada di persimpangan. Ya termasuk Bang Dewa ini adalah prajurit yang ada di sana gitu ya. Cuma kadang-kadang kehabisan peluru sih, udah mau nyampe lokasi ya kehabisan ya balik lagi. Ya, jangan patah semangat, terus berjuang. Itu sih Pak dari saya Pak. Siap. Kita sambut dulu, ini ada pria ternodai sama Eca. Ya, Eca. Silakan. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam. Oh, Iya, alhamdulillah. tapi saya ada pertanyaan yang sekiranya hampir 10 tahun. Dan itu saya masih belum dapat jawaban yang kayak pasti banget gitu. Sebenarnya sifat pertanyaannya adalah kekhawatiran saya mengenai umat Islam yang lain sebenarnya. Saya tanya langsung aja ya. Silakan, ada Bang Handi di sini, silakan. Iya, jadi setahu saya rukun Islam itu dilakukan secara berurutan ya. Dari yang pertama syahadat, terus sholat, zakat dan seterusnya ya.
betul? Iya, terus? Oke. Nah, jadi teman saya di lingkungan sekitar saya, orang-orang yang lahir di keluarga Muslim, setahu saya sih, saya juga cuma sekedar mengamati, setahu saya kalau mereka belum mengucapkan syahadat dengan sepenuh hati. Maksudnya kalau dibandingkan dengan mu'alaf ya, karena mereka mencari kebenaran, jadi mereka ada perpindahan keyakinan seperti itu, berarti kan mereka seakan-akan dalam tanda kutip menjadi lebih yakin. Nah, sedangkan yang lahir di keluarga Muslim terkesan hanya sekedar menjalankan tradisi, mohon maaf dalam tanda kutip ya, tanpa ada ikrar syahadat secara, maksudnya disaksikan secara bareng-bareng, terus kayak semacam disambut. Nah, seperti itu. Itu kekhawatiran saya adalah karena rukun Islam adalah berurutan, dan nanti kalau misalkan ternyata syahadatnya itu belum sah, nah berarti kan yang rukun Islam selanjutnya apakah itu dikatakan tidak sah atau mungkin saya yang salah atau bagaimana? Dirujukan kepada orang Islamnya maksudnya. Iya, untuk orang Islam. Oke, apakah Anda sholat? Ya, sholat. Ya udah, selesai jawabannya. Kita bingung tidak melakukan syahadat. Sementara pada saat kita sholat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah selesai jawabannya, Bang. Oh Bang Dewa. iya. Udah selesai jawabannya. Silakan. Iya. Oke, tapi, lanjut pertanyaan. Enggak ada, Bang. Begini, ketika Anda bertanya, dengarkan jawabannya. Anda seorang Islam, analisis jawabannya. Ketika saya bertanya, apakah Anda sholat? Anda mengatakan iya. Selesai jawabannya. Silahkan cari sendiri karena Anda ingin mencari sesuatu yang Anda ingin cari dan pengen tahu gitu. Silahkan dicari sendiri. Karena Iya. Anda sholat, silahkan. Kan begitu? 2 kalimat syahadat kan? Iya, tapi maksud saya dengan apalagi? keyakinan hati, maksudnya seperti itu. Soalnya Keyakinan hati. Bagaimana cara Anda sholat? Anda nggak yakin? kalau saya yakin, makanya Ya saya sudah, bilang, selesai. Jawabannya selesai. Pindah ke pertanyaan yang kedua. Silahkan. Bro Eca, kita sebagai Muslim itu tidak ada kewajiban untuk mengkritik saudara kita di area publik. Tapi tugas kita adalah kalau kita punya ilmu, mari berbagi di area yang baik. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh memberikan vonis kepada seseorang, apalagi dia lahir sebagai Muslim, melihat tingkah lakunya dan seterusnya. Enggak, bukan ada tuh. Saya mohon maaf kalau misal bahasanya terkesan ofensif, tapi Ada 3 cara itu loh untuk berdakwah, gitu loh bro. Jadi kalau Anda memponis kayak gitu, sepertinya Anda nggak tahu juga. Anda kan udah menyebutkan tadi rukun Islam itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, zakat, puasa, haji dan 5 kan gitu. Umat Islam itu wajib itu, gitu loh. Jadi jawabannya ya tadi itu benar sholat, gitu. Jadi nggak ada lah kita kewenangan untuk itu ya. Jangan dijawab malah sampai bawah nih. iya. Cuma kekhawatiran saya saja. Terus apalagi pertanyaan yang kedua? Apalagi Bang? Sebenarnya itu aja sih, cuma sekedar aja? Iya. kekhawatiran saya aja. Terima Nggak kasih. usah terlalu khawatir. Nggak usah Iya, terlalu khawatir. Pelajari dulu mulai dari akarnya seperti apa makna sholat itu, apa aja inti-inti dalam sholat itu, seperti apa tujuannya, bagaimana kita menjalani, untuk apa kita jalani. Dengan seperti ini. Untuk apa, biar apa, supaya apa. Tuh, ingat. Untuk apa, biar apa, supaya apa. Yang 3 itu dicatat. Oke? Oke, terima kasih banyak saudara. Iya, terima kasih banyak. Lanjut. Iya, Bang Eca nggak ada lagi ya. Ya baik, terima kasih banyak Bang Eca atas pertanyaannya. Sepertinya tadi Bang Rasid menjawab itu simple, tapi maknanya itu memang benar seperti itu. Konsep keselamatan di dalam ajaran agama Islam, gini, poin inti ajaran para nabi dan ajaran Nabi Muhammad itu poin intinya 2. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, sholat. Nah,
konsep keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu kita kenal dengan yang namanya rukun Islam. Yang pertama membaca dua kalimat syahadat, yang kedua sholat. Konsep keselamatan itu semua sudah tercakup di dalam yang namanya sholat. Semua. Nah, pada saat Bang Echa melaksanakan sholat, apakah Bang Echa mengucapkan dua kalimat syahadat? Semua orang mengucapkan dua kalimat syahadat? Tentu kami mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu poin intinya dua. Nah, yang ketiga, zakat. Ketika umat muslim mendengar gema azan dikumandangkan, apakah kami tidak menjakatkan waktu? Tidak meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah. Kami meluangkan waktu, kami menjakatkan waktu. Betul? Yang keempat, melakukan yang namanya puasa. Ketika umat muslim melaksanakan sholat, apakah kami makan dan minum? Kami tidak minum, kami tidak merokok. Itu tandanya pada saat umat muslim melaksanakan sholat, kami itu berpuasa. Khusyuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketika umat muslim yang di Indonesia, yang di Amerika, sama yang di Mekah, apakah sama kami menghadap kami itu kiblat kami ke Ka'bah? Sama. Kiblat kami ke Ka'bah. Konsep keselamatan dalam Islam itu dua, ya. Poin intinya itu dua. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan yang kedua adalah sholat. Semua rukun Islam sudah termasuk di dalam sholat. Itu ya. Begitu ya, Pak Echa ya. Terima kasih. Siap. Ya, Bang Echa. Bang pria ternodai. Pria ternodai. Ini ternodai sama apa ini? Bingung ini nih. Bang Echa, kita rolling sama yang teman-teman dari non-muslim ya Bang Echa ya. Izin ya Bang, biar ada diskusi. Iya, terima kasih banyak kesempatannya. Iya. Baik Bang Echa, nanti belajar lagi Bang Echa ya. Iya, siap. Belajar lagi perdalam tauhid, perdalam keimanan Islam ya. Begitu ya. Baik, Ikhwan Billah, Fisabilillah, Dewa juga izin pamit kepada semuanya. Ini sudah sudah saatnya Dewa keluar rumah. Dewa ada acara pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Didoakan saja, mudah-mudahan dapat rezeki. Terima kasih banyak kepada semuanya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Handi, jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Jaga yang namanya keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman dari Kristen, Ustadz Ibes boleh kasih kita pencerahan Ustadz? Gue cabein mulut lu ya. Ngomong ini Ustadz. Ya, selamat malam Imam Adi Nugroho. Selamat malam Bang. Iya, saudara dari Islam atau Kristen? Dari Islam Bang. Islam, baik. Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau disampaikan saudaraku? Tidak ada Bang, saya nyimak, senang saya jadinya ikut Bang. Oh iya. Alhamdulillah bisa live di sini Bang. Semoga bermanfaat. Ada mau nyampaikan kirim salam nggak sama Gurunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imam? Ya. Ya, nanti kan kalau mau nyimak ini yang teman-teman muslim nanti di bawah dulu nih, biar ada yang dari ada Bang yang mau nanya satu Bang. Ya, ada boleh. Bang. Titipkan. Soalnya Gurunda sedang ibadah. Nah, saya kan orang Islam Bang. Nah, gimana caranya ajak teman-teman kalau punya teman pemabuk itu Bang, penjudi itu Bang, caranya itu Bang, apa masa disampaikan dalil kayaknya apa dalil-dalil kayak gitu tuh Bang, menurut saya nggak di masjid saja
Iya. Atau gimana kayak gitu bang? Gampang caranya bang, gampang banget. Iya ya, kan nanya bang. Iya. Caranya supaya tetap gitu bang, tetap bersamanya kayak gitu bang, tetap Iya. Abang yang sudah tadi sudah nasihati dia nggak mau dengar kan? Ya. Iya. Cara keduanya abang laporkan ke polisi, bilang kita ada yang mabuk, bener bang, bener. Abang cepu. Iya. Karena yang bakal menyadarkan adalah pengalaman. Seorang yang memakai obat-obatan terlarang, kita nasihati bagaimanapun dia nggak akan dengar bodoh. Yang akan menyadarkan dia adalah pengalaman. Nah, jadi masuk aja dulu dia ke dalam sel. Sama seperti kalau orang mabuk itu nggak ada tuh bang, kepolisian bang. Kalau judi itu ada. Iya. Mabuk itu. Iya, judi kan mereka mabuk, judi. Mabuk tuh makanya kenapa khamar diharamkan dalam Islam, karena ketika kita meminum khamar, akal kita berkurang. Ketika akal kita berkurang, apa saja jadi halal nanti tuh. Bakal kita nanti mau membunuh, memperkaos, kita mencuri dan lain-lain, itu nanti jadi halal sama kita. Ketika kita tidak sadar. Karena ketika orang tidak sadar, dia bukan Islam. Karena Islam itu berakal, sadar waras dia. Itu, makanya cepui aja gitu. Nah, ketika sudah dalam sel, Rasaili bilang gitu. Baru abang dakwahin lagi keluar penjara. Sedikit info juga, kalau cepu miras itu biasanya 2 juta satu kepala bang. Lumayan. Iya bang. Ini bang lagi bang. Soalnya mabuk tentang apa itu, tentang ilmu nggak tahu paham gitu bang. Sulit untuk mendidiknya. Sholat aja itu nggak bisa, doa sholat itu sudah tua gitu bang. Dan ini aku juga mau saran akhi. Kalau mau omongan kita diikutin sama orang lain, kasih uang. Kasih uang. Itu yang utama. Lu jangan mabuk, lu sholat. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngasih tahu orang cuma pakai omong doang, orang nggak mau ikut gitu. Ya itu bang, di sini mana orang. Kok jawabannya pada ngaco sih? Mam, dengerin. Dengerin. Untuk mencegah yang mungkar itu atau amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 cara, terutama yang mungkar ya. Itu hadisnya berbunyi gini. Pertama, kalau kamu mampu dengan kekuasaanmu, lakukan dengan kau yang berkuasa, tentu dengan terukur, dengan cara yang islami. Contoh misalnya kalau kamu petugas kepolisian, ya pakailah seragammu itu sesuai dengan operating prosedur. 1. Kalau kamu punya ilmu, ya dakwahi mereka. Ya berbagai macam metode dakwah, termasuk ya tadi yang disebut Bang Kores itu. Bisa juga kau bantu dia, arahkan dia dan seterusnya. Tapi kalau sekiranya selama-lamanya iman kamu nggak bisa itu, ya cukup kau tidak hatimu astaga tidak setuju dengan itu aja. Ada 3 cara bro. Ada yang selamat malam standby. Malam bang. Menurut saya Ya itu apa saran-saran dari kami. Mungkin kita lanjut dulu dialog ya. Ini udah ada wanita Karisteng. Sibuk ya? Iya. Masih Isah. Oh sholat. Iya, Trinity nggak sholat? Ya kan, Kristen. Kalau Kristen ngapain? Kalau Islam kan sholat. Kalau Hindu sembahyang. Kalau Trinity ngapain? Iya, baru beres makan berdoa. Gimana cara berdoanya? Kalau Protestan ya lipat tangan, duduk lipat tangan. Duduk. Atau berlutut di berlutut di apa? Ngadep ke kursi atau ke bukan menghadap kursi. Oke. Protestan ada patung. Foto ya adanya? Bukan, nggak ada. Foto juga nggak ada. Jadi nggak tahu dong wajah Yesus. Kenapa? Doa Bapa kami ya. Nah, iya. Kawan Kristen lanjut. Aku masih bocil masih dapur. Doa. Pasti Bang Suma sibuk sih.
Aku turun aja, Bang Suma sibuk. Lagi sholat sebentar ditunggu. Iya, 5 menit lagi tunggu. lagi sholat maksudnya kan. Iya sih, ada kegiatan. Di atas aja mbak, nggak apa-apa. Lonten yang lain aja lagi. Masa aku gerus? Mbak Trinity, kalau Anda berdoa kepada siapa? Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Mata nih. Kok 3? 1, 3, 3 in 1. 3 in 1. Lu pikir Kopi. mana sih? Ini berdoa kepada siapa sih kok 3? Itu bukan maksudnya 3 Tuhan. Aduh, panjang lagi kalau bahas itu. Coba Aku dulu turun waktu Bang entar Suma, dulu. Oke. Dulu waktu Yesus hidup dia berdoa kepada siapa? Bapak di sorga. Terus kamu berdoa kepada siapa? Bapak, Putra, Roh Kudus. Beda dong caranya Yesus. Ya kan Yesus anak sendiri, Putra. Yesus dulu kan berdoa kepada Bapa. Iya. Nah, terus kenapa beda cara doanya? Ya kan Yesus itu anak itu sendiri, Putra. Berarti lu tambahin. Gimana tambahin? Oh, saya memang Bapak, Putra, Kudus. Yesus dulu kan sujud. Kenapa kamu Iya. nggak sujud? Itu kan sesikap doa aja. Yang penting hati kita tertuju kepada Allah Tritunggal. Nah, itu namanya ajaran baru. Beda ajaran Bukan. Yesus. Justru ajaran baru yang belakangan kan. Nah, Yesus gimana caranya berdoa? Kok beda sama kamu? Makanya kamu nggak akan ngerti kalau bahas Bapa dan Anak Roh Kudus kecuali kamu imani. Yesus berdoa nggak kepada Putra Bapa dan Roh Kudus? Kepada Bapa, Roh Kudus itu rohnya Allah. Berarti beda dong caranya Yesus kan? Kenapa jadi berisik begini sih? Mau aku turun dulu, berbakung semua masih sholat. Tuh Bang Juma udah ada dipanggil tuh. Udah ada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu malasa. Jangan dinaikin ya host. Siapapun moderator jangan dinaikin nanti kalau Bang Zuma udah ada. Cari hotel yang lain. Baik, oke. Ya. Selamat malam Rahmayani dan Yeni. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma dari Islam atau Kristen? Saya Muslim. Oh, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Atau mau tegur siapa? Sama Gurunda? Kurang pandai saya ngomong. Saya cuma sekedar dengar-dengar aja. Iya, baik. Nanti untuk yang Muslim nanti kita sama-sama menyimak di bawah ya, Bu ya, Kak. Biar kita sediakan kursi untuk yang non-Muslim agar kita memberi pengajaran kepada mereka. Ada nilai kita. Ada titip salam? Enggak ada, Bang. Saya senang banget apa bisa bergabung di live ini dan bisa dengarkan ceramah dari Bang Zuma. Iya, baik. Semua senang. Ya sudah. Yeni, selamat malam Yeni. Ya, selamat malam, Bang. Oh, bukan, ini ada Yeni Agustian ini namanya, Agustian. Ya sudah, nanti Mbak Ramayani boleh nyimak di bawah ya sama teman-teman yang lain ya. Iya, Bang. Baik. Doakan guru-guru kita ya Mbak yang di atas ya. Semoga kita semua sehat selalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeni, monitor Yeni. Yeni. Dalam hitungan 100 kalau Yeni nggak ada suara kita turunkan. 1, 2, 92, 94. Suara saya didengar? Didengar, mantap. Dari Islam atau Kristen? Mbak Yeni? Muslim. Muslim, ya. Ada yang mau disampaikan? Ini sangat Muslim? menarik perhatian saya ketika ada debat-debat. So, what do you tell me for me? We. Well, Ada yang menarik untuk dibahas. Apa yang mau So I dibahas, join Mbak? with you. Ya, come on. Apa yang mau dibahas, Mbak?
Well, I'm listening first. Saya dengarkan terlebih dahulu apa yang kalian bahas, and then I'll join you. Oh, ya di sini Bang Zuma, Prah Istar, Christian Immanuel, Hendy Slebes, ini guru-guru kami semuanya. Mereka sudah ada di sini dan kita siapkan dulu slot untuk Kristen yang ingin bertanya tentang Islam dan yang ingin belajar tentang Kristen. So, you understood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bentar lagi turun biar Bang Juma naik. Hanya mau nyalamin aja dan kenalkan. Siap Bapak. Nah, nama saya Edi, Muslim dan saya dari Medan. Saya senang lihat Andi Selebes, Bang Juma dan teman-teman juga Christian dan hostnya ya. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yang official, selamat malam. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asid, izin Bang, bisa nggak ngobrol sama Bang Pera Istar, Bang Kores? Saya fans beratnya Bang Kores ini. Assalamualaikum Bang Kores. Nggak ada orang. Dia lagi jauh dari perangkat Bang. Oke lah. Saya turun. Maaf ya Makasih Bang. Iya Bang. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aquarius, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku tidak ada banyak pertanyaan, hanya ada akan penyampaian untuk masalah Room Yusuf Api itu Bang. Mereka selalu menghujat dengan memakai foto Bang Zuma, dengan memakai foto Bang Kores. Nah itu saya hanya menyampaikan itu aja. Karena gini, jawabannya begini ya Bang. Itu sudah sebulan ini memang mereka lakukan itu karena mereka membuktikan bahwasanya kami lebih alfa omega daripada Tuhan mereka. Kalau mereka pasang foto Tuhan mereka, mereka tidak akan laku. Mereka tidak akan mendapatkan koin. Nah, dengan cara mengemis seperti itu mereka memakai foto-foto kami di sini lalu berbohong bahwasanya mereka itu sama seperti kami hanya untuk mengemis koin. Karena apa? Kalau mereka pasang foto Tuhannya di situ, mereka nggak akan laku. Ya. Jadi itu membuktikan bahwasanya kami lebih alfa omega daripada Tuhannya. Oke, sahabatku? Ya, saya paham betul Bang. Cuman mereka itu azan disalahgunakan, terus kitab suci Al-Quran disalahgunakan, segala macam menghujat Nabi Muhammad. Siap Abang, dengarkan Abang ya sebentar ya Bang ya. Izinkan saya bicara 10 menit Bang. 8 hari. Hanya itulah yang mereka bisa lakukan. Karena mereka sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan penghinaan mereka dan mereka tidak mampu ketika naik di komal-komal Islam, mereka tidak bisa berbicara apapun yang kita tanyakan. Maka dari itu hanya begitulah yang mereka bisa lakukan. Pengecut sejati-jatinya pengecut, tetaplah menjadi pengecut yang andal. Ya, nah, ketika mereka sudah menjadi pengecut yang handal, maka mereka menjadi manusia yang munafik yang selalu berlindung kepada kepengecutannya. Seperti itu ya Bang ya? Ya. Jadi bahkan 1.800 orang saya ingatkan saudara-saudara Islam semua, jangan pernah stay menonton di tempat-tempat kafir. Karena apa? Karena stay-nya kalian satu orang itu akan menambah algoritma untuk penonton mereka, menarik penonton-penonton yang masuk. Jangan biarkan. Nah, jadi kalau melihat seperti itu silahkan di report, habis itu keluar. Tinggalkan jejak dan report mereka, habis itu keluar. Oke, sahabatku? Siap Bang. Terima kasih atas sarannya Bang ya. Saya ucapkan suatu penghargaan saya bisa hadir bareng bersama saudara-saudara saya di sini. Salam satu tauhid. Selamat malam, semoga kalian sehat selalu ya, terutama untuk Bang Juma. Saya fans ya loh, sebetulnya. Ya sama Bang. Ya, fans berat saya. Ya, terima kasih, itu aja Bang ya. Mohon izin pamit, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, sehat selalu Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Allah Akbar. Amin ya Allah.
Assalamualaikum Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada Bang Zuma. Agak tuh. Lalu pukul ya. Dia pernah yang gue tanya. Selamat malam Bang Riki. Saya oke. Bang Babo jaga grup. Selamat malam. Malam. Mati nih, mati teh. Halo Babo, saya hitung sampai 100 ya Bang ya. 1 96 97 99. Dengar dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hanya ini salam kenal saja sama Bang Juma, Bang Arasid, Bang Andi Celebes dan lain-lain dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya fans berat lah dengan kalian di zaman teknologi sekarang kan gitu kan. Jadi sebenarnya kan banyak yang saya melihat banyak yang dimualafkan kan gitu kan. Kalau seandainya ada amal dan kebaikanku, biarlah aku suruh Allah ambil aja lah untuk Bang Juma, Bang siapa, Bang Arif, iya, Arasid, Bang Andi Celebes, benar Bang, jujur Bang, aku terus terang Bang, dari Komal Abang nih banyak teman-teman saya sudah jadi mualaf Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bang ya, sudah kenal Bang. Ya, sama-sama saudara Babo jaga grup. Salam kenal juga. Ya, assalamualaikum. Saya turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami selalu ya Bang ya, terutama untuk Bang Zuma. Doakan selalu biar. Amin, nambah. amin, amin. Biar anaknya nambah. Gimana caranya? Biar sehat selalu maksudnya. Biar nambahnya anak. Di mana kini, Gurunda? Seperti biasa, jangan disebutkan. Saya untuk yang kesekian kalinya ini disantromi sama orang-orang misterius. Tadi malam habis maghrib loh, habis maghrib ada lagi yang datang ngintip. Begitu didekatin sama teman-teman ini langsung kabur, tancap gas. Apa sih yang kayak gitu? Saya maunya gini loh, kalian mampir aja gitu loh, ngomong apa gitu, maunya kayak mana, apain coba kabur, ketakutan kali kalian. Bahaya juga ya kalau kayak gitu, suka ini mereka. Iya, maksudnya yang jantan gitu loh, jangan senter-senter jauh. Begitu didatangin langsung kabur. Jadi semalam itu saya kan habis makan tuh sama teman-teman ya kan, di dapur kafe kita di situ. Saya menghadap ke pagar. Nah, lampu pagar kan udah nyala tuh. Jadi saya terlintas ada bayangan. Tapi bayangan itu sebelumnya kemudian sosok dulu intip. Begitu mata saya mengarah ke pagar, seketika dia buang muka. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, siapa yang di luar itu? Keluarlah orang itu. Begitu keluar, yang ngintip barusan sempat kedengaran, cepat. Ternyata motor mereka itu sudah bunyi di samping pagar di tempat gelap itu, udah bunyi duluan. Dan dia tidak menggunakan sorot lampu jauh, cuma menggunakan weser gitu. Apa sih tujuannya kayak gitu-gitu? Janganlah. Kalau mau kenalan, mau foto bareng, ya jangan kabur. Harusnya tetap tinggal ngomong, mau ngapain, mau pinjam 100k atau apa gitu. Kenapa jadi penakut? Gak usah kabur, enggak diapa-apain kok. Tanya apa maksudnya kedatangan. Dan itu sudah berapa kali yang kita temukan bulan ini juga, Januari. Untuk apa sih kayak gitu-gitu? Maksudnya mau nakut-nakutin? Kalau mau nakut-nakutin, kenapa Anda yang lari takut malah?
Kayak gitu-gitulah ya. Janganlah, takutnya nanti warga di sini marah. Warga di sini apa? Ambil gerakan massa, bahaya itu. Warga di sini nanti enggak Bang, di bawah. Dia nggak ada naruh apa-apa kan gitu. Takutnya macam naruh buhul apa gitu nih di bawah yang taping. Taruh apa? Kayak nggak ada naruh apa-apa gitu di halaman atau ada naruh apa doti ai. Ada Bempang. Ini. Wallahu alam kalau itu ya, Dek. Karena kita nggak tahu maksudnya apa gitu. Iya. Menggunakan seragam hitam-hitam. Dan itu sudah 2 kali dalam waktu ini. Ya, saya sudah laporan ke tim keamanan sini ya, Bimas dan juga apa namanya? Bimas dengan apa lagi? Babinsa. Dan juga warga di sini sudah udah mulai panas. Gitu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau nyapa aja ya, senang banget udah dinaikin. Makasih ya Bang Juma udah hadir di sini. Saya yang tadinya nggak tahu agama jadi tahu. Jadi belajar lagi. Makasih ya. Ya ampun nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nggak bisa ngomong apa-apa Seneng tapi banget. ngomong panjang lebar. Gimana sih, Mbak? Ih, tapi seneng banget. Aku fans banget loh Bang Juma, beneran fans banget. Masya Allah, ya Allah. Ya Allah ya, ke pengajian lah di Jakarta, di sini di Jakarta. Pengajian nggak tuh? Ya udah gitu aja ya, nyapa gitu aja ya. Aku Masya mau Allah, ngaji dulu, makasih ya. Iya, makasih ya Mbak ya. Doakan selalu gurunda kita. Semoga sehat Sehat selalu. ya semuanya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Selalu stay tampan dan ganteng kayak saya. Selamat malam Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau nyapa-nyapa Bang sama para mujahidin ini. Masya Allah. Siap. Mujahidin TikTok. Iya, semoga sehat selalu, terutama sama Bang Juma. Saya ngefans sama Bang Juma. Bang Zuma aja Bang. Ya, Bang semua Andi juga, enggak, Bang. Bang Kores enggak. Semoga sehat selalu. Jahat kamu. Iya siap Bang, makasih banyak. Makasih, Bang. Doakan Ya, selalu Assalamualaikum. gurunda kita biar sehat-sehat selalu Bang. Iya, Bang. Selalu stay lelah dan tampan seperti Oke, saya. Bang. Kasih Bang sudah dinaikkan. Ya. Siap, sama-sama Bangku. Ica Fitri, selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nyapain ini, Bang Zuma. Bang Zuma. Assalamualaikum. Iya. Halo Bang. Ya, halo. Ya, saya mau nyapa dulu nih, Bang Juma nih. Ya gantian ya Pak ya, gantian ladies first Pak. Sebentar ya. Ini Oke. Bang Zuma. silakan Dede Ica. Apa yang mau Pengen disampaikan? belajar agama dong sama Bang Zuma, boleh nggak? Ya Allah. Pengen belajar. Belajar Soalnya agama, awam tentang agama. belajar Bible. Mau belajar agama Mbak. Maksudnya gimana nih? Mau teleponan langsung? DM saya 6 juta satu nomor, tapi tiga nomor ya. 6 juta per 3 nomor. Mahal Jadi kalau kali, full, Bang. iyalah gurunda. Kayak mananya? Gratis lah Bang. Ya nggak bisa. Masa guru saya kasih gratis? Ya enggak lah. Pokoknya kalau ada yang mau nomor handphonenya gurunda DM saya 3 juta per 3 nomor. Oke. 3 nomor selanjutnya 8 juta. 3 nomor Oke, selanjutnya siap, 16 juta. Oke, gak masalah. Nggak masalah. Iya. Tapi aku kagum banget sih sama Bang Juma. Oh ya Allah, makasih Mbak. Oh ya. Gimana gurunda? Tuh kagum katanya. Ngomong dong suaranya itu loh khas banget. Suaranya. Tapi bukannya guru ini sudah menikah nggak sih? Wah mate nih. Enak pada Man rasa yang teh. Hei, enak pada deteri combo. Apa angka gama mas jalo. Hai.
Oke Mbak, iya Mbak ya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyapa Gurunda. Semoga sehat selalu. Semoga Mbaknya juga sehat selalu, mendapatkan jodoh yang dimau ya Mbak ya. Doakan selalu Gurunda, semoga selalu stay dan tampan seperti saya. Oke? Oke. Thank you. Kok seperti saya sih? Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Emang abang tampan? Terima kasih. Enggak sama sekali, astagfirullahaladzim. Lanjut Tapi ya Mbak semua ya. laki-laki itu tampan. Iya Mbak, iya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih kan matuan nih. Mak nana ini agak. Iya, si decul ya. Dia masih sibuk ya bangkai agak seneng. Oke, selamat oke tadi Pak Zunsun. Pak Zunsun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, ada yang mau disampaikan kepada Gurunda? Gak mau nyapa aja ini saudara-saudara aja ini. Iya, guru-guru semua ini ya. Udah gitu aja. Saya mau izin turun ya. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Masya Allah menjadi kalau sapa-sapa tuh begini teman-teman, nggak curhat. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, syukron kali. Syukron tafadhol akhi gali. Masya Allah. Teman-teman yang muslim, ini maaf ini memang banyak banget nih di bawah nih yang request dari teman-teman muslim. Maksudnya nanti ada kok sesi tanya jawab, sesi hello sama Gurunda. Tapi malam ini kita khususkan dulu ya buat yang non muslim, agar kita memberi mereka tuh pengajaran edukasi ya teman-teman semua. Semua pasti sayang sama Bang Zuma, sama Ustadz Rashid atau Ustadz Ibes, sama Bang Andi Selebes, Aki Kores, semua pasti sayang. Jangan dipanggil Ustadz Immanuel ya Allah. Cocok lah Denis balu cendro. lebih banyak pendeta aja nah. Lebih mau biarkan pendeta, Bu. Allahu Akbar. Ya, lanjut. Belum mana dia? Ya, Pak Polisi Egi Latin, selamat malam. Awe puang Halo Pak, selamat malam Pak. Bang Egi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Iya, pengen nyapa aja Bang Juma. Ya, cuma dengar lewat TikTok aja suaranya. Masya Allah bisa gabung gitu loh sama guru-guru muda kita. Makasih Bang buat Bang Andi Selebes, semua abang-abangku. Semoga sukses selalu. Iya, sama-sama Pak. Bang Rashid juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Semoga sehat selalu buat semuanya yang ada di forum ini. Amin. Saya mau cerita dikit nih. Sebetulnya saya mau ucapin terima kasih dengan adanya live seperti ini. Saya punya banyak materi untuk berdakwah ke suami gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, saya benar-benar terima kasih. Jadi saya juga bahagia, juga terharu. Saya yang minim ilmu jadi banyak tahu. Sebetulnya bukan untuk menjelekkan agama yang lama suami, tapi karena supaya dia makin istiqomah, makin serius dalam berhijrah. Jadi dulu itu memang saya beda agama sama suami saya. Dia juga bersikeras, saya bilang persyaratan, tolong tunjukin ayat di Alkitab yang menunjukkan kalau Yesus itu Tuhan. Gitu.
Tapi sampai detik ini emang dia tidak bisa menunjukkan. Soalnya memang nggak ada ya tidak ada ya. Maksudnya yang perkataan Yesus atau kalau di agama kita kan Nabi Isa gitu yang menyatakan dirinya itu adalah Tuhan yang harus disembah, memang tidak ada. Kebetulan dulu saya juga pernah bersekolah di sekolah Kristen. Dengan sekolah di Kristen tidak mengubah keimanan saya, justru saya semakin kuat karena saya bingung waktu itu ini di sekolah Kristen kenapa banyak versi Bible itu banyak banget, jadi banyak sponsor yang masuk ke sekolah itu dari versi A, versi B, segala macam banyak. Saya jadi bingung, maksudnya ini satu Alkitab tapi kenapa banyak versi gitu. Jadi penerbit mana gitu. Jadi itu semakin menguatkan keimanan saya. Jadi dengan mengikuti live seperti ini sepanjang hari, banyak beberapa konten kreator yang live tentang agama, bukan menjelekkan agama lain tapi untuk meluruskan, memberikan suatu kebenaran gitu. Jadi alhamdulillah suami saya juga memang karena kesibukan dia tidak bisa mengikuti live, akhirnya saya hanya bisa berdakwah. Dia pun juga bilang nggak masalah Mas, silakan berdakwah kepada saya supaya saya bisa lebih istiqomah, katanya begitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya benar-benar salam sama suaminya ya. Iya baik Bang Zuma. Alhamdulillah. Salam sama beliau. Iya, saya posisi di Jakarta kemarin sudah sampai ke kementerian juga. Alhamdulillah. Sekarang cuma untuk belajar Bang Zuma. Belajar tentang Islam, mengenalkan siapa Nabi kita gitu. Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih untuk Bang Zuma dan teman-teman lainnya. Saya punya banyak materi, saya banyak catatan untuk berdakwah kepada suami saya yang memang dia sedang sibuk-sibuknya seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Gitu. Jadi kalau makasih Mbak. Di meja makan, lagi tidur, iya saya sering berdakwah. Jadi semoga kebaikan-kebaikan Bang Zuma dan teman-teman yang lain dibalas keberkahan yang luar biasa, panjang umur, sehat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu Bang Zuma. Amin ya Rabbal alamin. Tapi saya ada satu yang pengen saya tahu Bang Zuma. Ya, makasih. Boleh tanya ya Bang? Siap. Apa namanya? Silakan. Saya juga dulu memang bersekolah di sekolah Kristen. Terus waktu SMA, suami saya juga mantan Katolik. Tapi tiap kali saya tanyakan doa waris, saya sampai hari ini tuh nggak ngerti itu apa doa waris, dosa waris. Kalau di ajaran kita kan nggak ada dosa waris ya. Cuman saya penasaran aja gitu. Kenapa sih kalau ada dosa waris? Dosa kan kita yang nanggung. Kalau bayi lahir itu kan fitrahnya suci. Iya. Gitu kan. Lalu kenapa di ajaran sebelah ada dosa waris segala? Saya hanya minta ini aja sih Bang, maksudnya apa gitu sih. Iya, begitu, baik. Bang. Jadi baik, kalau kita lihat di kitabnya teman kita Kristen, dosa waris itu sebenarnya nggak ada. Dosa waris itu hanya konsep aja. Roma 5:12. Satu orang kemudian yang menyebabkan dosa itu menjalar ke bumi. Itu adalah pengajaran yang kemudian dibuat untuk mungkin tujuannya untuk meyakinkan kemudian orang-orang, Masya Allah, Akhi Gali, meyakinkan orang-orang untuk lebih takut kepada Allah. Mungkin tujuannya seperti itu. Tapi caranya ini yang tidak berdasar terhadap pengajaran para nabi. Kalau di Islam itu kan jelas, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Surah At-Taghabun ayat 9. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi tak ada dosa waris itu kemudian dihapuskan dengan cara membunuh para nabi, membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi dua hal yang
diwariskan Adam alaihissalam menurut perspektif dua agama. Orang Kristen merasa diwariskan dosa. Kalau umat Islam bukan merasa, tapi memang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dibentuk dalam bentuk yang sempurna kemudian. Itu umat Islam. Jadi umat Islam dengan kesempurnaannya menjadi khalifah di atas muka bumi, Allah kemudian menghadiahkan warisan yang terunggul di antara semua warisan, yaitu akal sehat yang mampu menelaah baik dan buruk. Jadi kalau teman-teman Kristen kita merasa diwariskan dosa, umat Islam kemudian diwariskan pengetahuan baik dan buruk. Itulah kelebihannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang warisannya justru mengungkap semua rahasia di bumi dan mendudukkan kemudian manusia ini benar-benar sebagai pemimpin. Kejadian 1 nomor 26, 27, 28, manusia dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, memimpin seluruh makhluk. Nah, apa yang kita pakai untuk memimpin bukan dosa, tapi yang gunakan untuk memimpin adalah ilmu pengetahuan. Inilah yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kehilapan Nabi Adam dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Tetapi keterlanjuran Adam mengetahui hal baik, menelaah yang buruk, itu tidak kemudian dihapuskan oleh Allah sehingga keturunannya menjadi pemimpin di atas muka bumi. Jadi yang berkesesuaian dengan logika wahyu dan akal hanya di Islam. Sementara yang bertentangan antara logika tidak masuk, wahyu juga tidak masuk, ya mohon maaf, karena di dalam kitabnya orang Kristen sendiri dikatakan bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan perbuatan kakek buyutnya kita Adam itu ditanggungkan kepada kita sebagai keturunannya, itu enggak. Seperti itu, Ukhti Leza. Makasih. Iya, terima kasih Abang. Maaf ini saya rekam ya. Biasa kalau begini saya rekam terus saya dengerin ulang gitu kan. Nanti buat materi saya ke suami. Suami seneng sih sebetulnya dia saya berdakwah gitu, jadi nggak apa-apa ya pas saya ngobrolin soal ini, saya bilang begitu, bukannya kenapa-napa, ini hanya kebenaran yang kita ini nggak tahu apa-apa gitu kan, ilmunya kurang, ilmu agama kurang, sholat juga masih belum sempurna, bacaan juga belum sempurna. Insya Allah dengan ini kita kan tahu gitu, maksudnya seperti itu Abang gitu. Iya. Jadi iya, bacakan juga Al-Quranul Karim kepada suami ayat 60 dari surah Maryam. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke surga dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Itu Al-Quran surah Maryam ayat 60. Iya. Titip itu untuk suami tercinta. Iya, ini saya catat juga Abang. Saya terima kasih banyak Bang Zuma. Semoga sehat selalu, semoga kebaikan selalu menyertai teman-teman Bang Zuma semuanya di sini. Semoga dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan yang luar biasa dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Abang sekali lagi terima kasih, dan terima kasih sama-sama sudah diberi kesempatan untuk ngobrol. Sekarang saya mau undur diri, silahkan nanti teman-teman yang lain untuk mengisi. Sekali aja ada yang mau lagi gantian gitu. Oke Abang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jusri, selamat malam Jusri. Oke, selamat malam. Jusri warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Bang, ya cuma mau menyampaikan aja nih Bang.
Tadi tuh ada rum palsu, apa namanya, suma palsu gitu bang. Iya, Tadi iya, iya. sore. Udah kita stop Hampir untuk terkecoh, promosi Bang. akun mereka bang. Udah. Oh iya. Memang banyak tuh akun palsu Bang Suma. Iya. Namanya. Memang banyak. Namanya terkenal, digemari, dikagumi, pasti mereka tuh mengagumi. Karena Bang Zuma lebih alfa omega daripada Tuhannya. Benar, benar bang. Mereka tuh lebih mengagumi Bang Zuma dari itu. Bukan itu masalahnya. Iya. Orang biasanya ya sesuatu yang bernilai. Bang. Sama Bang, sama. Biasanya sesuatu yang bernilai, yang digandrungi kemudian dan banyak peminat, itu biasa dipalsukan. Kayak uang. Iya. Izin Bunda saya ulangi lagi ya. Allahu Akbar. Iya. Untuk 2.300 orang, kalian harus pahami bahwasanya mereka orang Kristen yang sudah tidak mampu untuk bagaimana mereka menjelaskan kepada kami cara mentuhankan manusia. Maka dari itu mereka pasrah dengan sifat-sifat mereka yang pengecut. Mereka memakai foto-foto kami. Memang pada awalnya 3 bulan yang lalu sudah mereka lakukan memakai foto Bang Zuma, tapi sekarang sudah memakai foto Bang Handi, foto Ar-Rasyid, foto Vera Istar, dan foto-foto apologet-apologet lainnya. Itu tandanya apa? Apabila mereka memasang foto Tuhannya yang gak jelas yang mana sebenarnya mukanya, mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Pertama, tidak ada yang nonton, apalagi yang memberikan apa yang mereka mau. Itu artinya kami lebih alfa omega daripada Tuhannya. Karena kepasrahan mereka mencari, yang selalu mereka bilang kami mencari beras atau mencari makan, tetapi mereka menunjukkan hal itu dengan secara nyata gitu loh. Dengan secara nyata. Percayalah teman-teman, kalau kita niat kalau kita niat karena hanya untuk uang, insya Allah ini hanya bertahan gak sampai setahun. Tetapi karena niat ini, karena giroh ini ada, ya bukan saya sih baru Gurunda maksudnya. Ya intinya adalah seperti itu ya. Lama kali kalau setahun. Ya makanya lama sekali kalau setahun. Kalau memang niatnya dan itu sudah terbukti niatnya hanya untuk uang, itu paling lama itu hanya sebulan. Nah maka dari itu kalian bisa lihat sendiri bagaimana konsistennya kami. Walaupun kami kurang tidur, ya it's okay. Alhamdulillah, yang penting kan yang kami minta hanyalah doakan guru kita Gurunda Zuma, doakan guru kita Bang Handi Selebes, Christian Immanuel, Pra Istar, siapapun itu doakan saja. Insya Allah yang penting kami sehat selalu, kami akan selalu ada di sini. Teman-teman ya, yang penting rapatkan ukhuwah. Oke, Bang. Jangan sampai terpecah belah. Jadikan NKRI ini NKRI yang kuat, jadikan Islam ini yang kuat. Oke? Oke, Bang. Saya akan selalu menjaga, Bang. Amin ya rabbal alamin. Selalu Terima kasih siap, Bang. saudaraku, sehat-sehat selalu. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Allahu abangnya. Akbar. Oke, Bang. Baik, Ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat di Ronda, Bung Restian, Bang Arasi, Sehat. Andi. Alhamdulillah. Amin, sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Restian boleh bang? Iya. Iya, emang kan mu'alaf ya. Mau nanya sedikit bang, apa sih bang? Hukumnya di Kristen itu kalau misalkan kita mau makan gitu kan, ucap Bismillah ini buat orang-orang Kristen ya? Bukan, enggak. Di Kristen tuh hanya berterima kasih sudah diberi rezeki. Ya, banyak loh, maksudnya banyak yang makan Bismillah, pas kaget, Allahu Akbar itu kan. Orang fitrahnya Islam. Fitrahnya Islam. Hukumnya apa gitu? Bener. Semua fitrah manusia itu Islam. Jadi mereka terkadang tanpa sadar ketika kaget, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku lupa gitu. Iya, itu mereka nggak sadar mengucapkan itu. Karena yang mengucapkan adalah dari hatinya, bukan dari mulutnya. Karena hati nggak akan bisa terbohong. Hatinya Muslim tapi mulutnya mengatakan dia Kristen gitu ya.
Mulut bisa berbohong karena ketika kita berpikir kita mau berbohong bisa dari mulut, tapi hati bisa bohong nggak bisa. Makanya fitrah mereka Islam, hati mereka itu pada dasarnya Islam. Makanya tanpa sadar mereka mengucapkan seperti itu, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, Masya Allah, gitu, gitu bang. Iya, Itu betul. mereka nggak sadar itu. Bukan dibuat-buat juga. Iya. Dan nggak ada hukum yang melarang gitu ya kalau di Kristen gitu ya. Ya mereka nggak tanpa sengaja, tanpa sadar mengucapkan itu. Bahkan ada peristiwa di gereja ketika gempa, mereka mengucapkan Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, itu ada videonya di gereja lagi. Saya dulu di pesawat begitu. Kalungnya salib, teriaknya Allahu Akbar. Pas ada guncangan turbulence, loh kok ini Allahu Akbar semua ini orang kribo-kribo ini. Ternyata spontan. Jadinya saya jadi tidak khawatir di pesawat karena semuanya panggil Allah pada saat pesawatnya itu goyang. Padahal nyata-nyata udah pakai salib ya. Allahu Akbar tanya. Ibu yang di depan saja Allahu Akbar. Ya lebih lucu ateis kalau teriak Astagfirullahaladzim katanya. Masya Allah. Oke, terima kasih Abang Flamingo. Siap Bang Rasid ganteng. Siap. Terima kasih semuanya guru-guruku. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ronald, selamat malam Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah rahmat Allah tercurah buat teman-teman, terutama Bang Amin. Suman dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini Bang, nggak lama saya cuma mau langsung turun, cuma mau tanya. Di Islam ada nggak sih Bang bunuh diri yang syariat? Sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bang, ya nggak ada lah. Ya Allah, lanjut guru. Pertanyaan bagus ini sebenarnya, pertanyaan bagus. Ya. Jadi tidak ada itu bunuh diri syariat, itu nggak ada. Tidak ada yang kemudian disyariatkan dalam ajaran agama Islam itu bunuh diri yang sesuai dengan aturan Tuhan. Itu nggak ada itu. Cuman agama sebelah yang bunuh diri untuk nebus dosanya orang lain gitu. Ya, ini Bang Juma, ini 15 menit lagi ini saya sapa aja dulu ya biar senang boleh. fans Bang Juma. Dikit lagi nanti. Saya juga fans sama Bang Juma, cium kudus dulu Bang Juma. Muah. Cium kudus. Ajarannya bagus. Dikit lagi ada yang nanya, ada nggak cara meninggoy kagak sakit? Bunuh diri nggak sakit gitu? Mata masih, alhamdulillah. Ya silakan dinaikkan kalau misalnya ada teman kita dari Kristen mau berdiskusi. Materinya apa aja. Mau membahas tentang Islam boleh, membahas tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya, halo juga. Saya fans, Bang. Sama, saya pun fans. Jadi gini, Bang Juma. Gimana, Bang Don? Dari banyaknya golongan Islam kan ada 73 yang masuk surga, itu hanya satu golongan, Bang. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Ya, seperti yang kita ketahui kan mazhab itu ada 4 yang diakui, Bang. Nah, jadi pertanyaan saya itu, Bang, apakah 4 mazhab ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, Bang? Apakah masuk surga semua, Bang? Hanya itu, Bang. Cuma. Siap. Kedudukan hadits, ketika kemudian dikatakan bahwa hadis itu adalah hadis hasan, sahih dan seterusnya, maka kita harus memahami apakah pemberitaan
yang didatangkan kemudian misalnya dari Abu Dawud, kemudian Ad-Darimi, lalu kemudian ke Imam Ahmad, lalu Al-Hakim, Al-Zurri, Ibnu Abi Asim dan seterusnya, itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu dulu. Iya, Pak. Karena memang banyak hadis, ada hadis Auf bin Malik, ada kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, ada juga hadis yang kemudian Muhammad bin Amr. Ada beberapa hadis tuh yang bercerita tentang itu. Bahkan juga ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan tentang golongan-golongan ini. Tetapi kemudian ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, rupa-rupanya Allah tidak menggolongkan seperti itu orang yang masuk ke dalam surga itu. Yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang bertaubat, kemudian menjalankan amalan-amalan soleh, melakukan perbuatan baik, tidak menyekutukan Allah, mati dalam keadaan tidak syirik, tidak musyrik, maka mereka semua didudukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terhimpun di dalam manusia yang dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau dikatakan bahwa firqah atau kelompok-kelompok ini kemudian dikatakan ini yang tidak selamat, ini yang selamat, ya kita harus melihat ke Al-Qur'annya dulu. Bagaimana tentang keselamatan berdasarkan Al-Quran? Apakah harus ada seperti itu? Dan kita harus mengetahui makna hadits. Jadi ketika ada seorang atau sebagian orang menolak hadis-hadis yang sahih dikarenakan mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu, padahal yang benar adalah wahyu yang berupa nas Al-Quran dan as-sunnah yang sah itu lebih tinggi dan jauh lebih utama dibandingkan dengan akal manusia. Maka yang harus dipahami kemudian adalah kedudukan daripada kalam Allah terkait dengan orang-orang yang menyembah kepada Allah, tidak menggolongkan dirinya. Sama seperti Bang Suma misalnya. Beliau, Bang Suma itu bukan Nahdlatul Ulama, dia juga bukan Muhammadiyah atau golongan-golongan yang lain. Tetapi seketika beliau berjamaah di dalam menjalankan Islam, berjamaah di dalam menjalankan syariat hukum Islam. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa ya selama tidak ada kejelasan, penjelasan detail tentang itu dalam Al-Quran, maka selama itu juga tidak bisa kita jadikan sebagai acuan utama. Karena gini, Al-Quranul Karim menjelaskan begini kepada kita, Bung. Misalnya kita membaca dalam salah satu ayat ya, teman-teman, sedikit ya, dalam Quran surah apa ya? Misalnya kita ambil dari surah Al-Ahzab misalnya ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena amanat itu berat. Lalu dipikulkan amanat itu kepada manusia, dan sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, ini pernyataan Al-Quran. Artinya bahwasanya ketika ada 70 golongan misalnya, ya kita murnikan aja akidah kita bahwa yang diterima kemudian di sisi Allah ketika aturan main Tuhan itu datang kepada manusia yang ditolak kemudian oleh makhluk yang lain, maka kita harus mengakui yang diselamatkan itu adalah yang berjamaah menyembah Allah, tidak memisahkan diri dari penyembah-penyembah Allah. Karena kaidah Islam di kehidupan kita berikutnya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tagabun.
pada saat kita kemudian bersama-sama berjamaah berkumpul di hadapan Tuhan, dihimpun, Allah mengatakan barang siapa beriman kepada Allah, kan gitu ya, lalu kemudian mengamalkan ajaran kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Berarti hadis tadi akan dikurung dengan ayat. Hadis ini tidak hanya sampai di situ, tidak sampai kepada kalau kita tidak masuk ke dalam golongan yang berjamaah ini tidak selamat. Berarti Islam itu lebih banyak kemudian yang tidak selamat daripada yang selamat. Bukan kayak begitu. Kenapa? Ayat Al-Quran menguraikan bahwa Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Berarti hadis tadi tidak bercerita bahwa itu adalah hukum mutlak, melainkan Al-Quran yang lebih mendetail menjelaskan itu semua. Demikian. Iya Bang Zuma, terima kasih. Semoga sama-sama sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dipermudahkan segala urusannya Bang. Siap, doa yang sama buat saudara. Ya, aku salut sama Bang Zuma ini, ngefans saya Bang. Sama. Ya udah Bang Zuma, saya pamit. Iya, sama-sama saudaraku ya, adik-adikku Don Azza, barakallahu fik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bang Parloha. Perholotong, pertelohong, siapa? Perholotong. Kok susah kali sebut namanya ini? Perlohong, Parholong roha. Oh, Selamatkan pai malam. Bang. Ya, gimana Bang? Ada yang mau dibengkokkan setelah semuanya lurus? Ini mau nanya aja Bang ini Bang. Ya, Islam apa Kristen abangku? Mohon maaf. Mau menuju ke Kristen. Apa? Astagfirullah. Menuju kepada Islam. Mau rencana mualaf ini Bang. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang mau ditanyakan abang? Silahkan. Mau nanya ini Bang. Iya Bang, silakan Bang. Iya. Apa yang akan kita tanyakan saudara-saudara? Allah itu berbicara ke Nabi Ibrahim pakai bahasa apa Bang? Banyak itu di pertanyaan mulu itu di roomnya banyak itu bertanya-tanya di room pakai bahasa apa ya? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman berdasarkan dengan data di Al-Qur'anul Karim bahwasanya ketika Allah menyampaikan pesan kepada nabi atau rasul, maka Allah menyampaikan pesannya itu berdasarkan dengan bahasa di mana nabi dan rasul itu diutus. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi kalau misalnya kaumnya itu menggunakan bahasa Mesopotamia, maka nabinya akan menerima wahyu dalam bahasa tersebut. Kalau misalnya kaumnya berbahasa Ibrani, maka Allah menyampaikan firman-Nya dengan bahasa kaumnya tersebut. Allah itu Maha tahu, tidaklah mungkin orang Arab menggunakan bahasa Arab, kemudian ada nabi diutus di tengah-tengah mereka menggunakan bahasa Bugis. Nabinya tidak ngerti bahasa Bugis, wahyunya datang dengan dia bahasa Bugis. Jangankan untuk menjelaskan wahyu itu kepada orang Arab, menjelaskan untuk dirinya aja nggak bisa. Jadi Al-Quran menarasikan Bung dalam surah Ibrahim ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi
liyubayyina lahum, agar kemudian nabi tersebut menjelaskan apa yang diterima dari Tuhan kepada kaumnya. Seperti itu. Oh, oke lah bang. Makasih bang atas. Sama-sama saudara. Ada lagi? Tapi ada yang lucu loh. Ada yang lucu bang. Ada yang lucu. Mau tahu yang lucu itu apa? Apa bang yang lucunya bang? Yang lucu itu, Yesus itu kan orang Aramaik, orang Aram, ya kan? Kemudian bahasa sakral dalam ibadah mereka atau kitab suci mereka orang Yahudi itu sangat jelas kemudian menggunakan bahasa Ibrani. Yesus kemudian diceritakan di dalam Markus 7 nomor 34 misalnya atau 38. Yesus bercerita kemudian menyampaikan firman atau berkata 34 ya di dalam Markus 7 itu dengan menggunakan bahasa Aram. Sedangkan kitabnya orang Kristen, kitab mula-mula itu menggunakan bahasa Yunani. Muncul pertanyaan, nabi mana yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Aramaik, kitab sucinya bahasa Ibrani, tapi ada sebuah buku yang dituliskan kemudian menceritakan tentang Yesus, tapi bahasa Yunani. Jadi Bang Suma orang Makassar, kemudian ada seorang menulis tentang Bang Suma, mengaku sebagai utusan Bang Suma, tapi tulisannya itu berbahasa Jawa. Jadi Bang Suma mengatakan, aku diutus hanya kepada orang Makassar. Sejatinya buku yang ditulis tentang saya harus menggunakan bahasa Makassar supaya orang Makassar mengerti apa tujuan saya datang. Gitu. Ini aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani Aramaik, tapi kitab yang ditulis kemudian bahasa Yunani. Itu yang lucu bang. Jadi kembali kepada pertanyaan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada bangsa jahiliyah pada masanya, menerima Al-Quran dalam bahasa Arab dan menjelaskan kepada orang Arab, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, menjelaskan kepada orang-orang Arab. Seketika orang-orang Arab menerima penjelasan Al-Quran, mereka diperintahkan kemudian untuk menyeru seluruh manusia. Mereka bertebaran ke penjuru bumi, orang-orang Arab ini mengajarkan Islam. Seperti itu bang. Oke lah bang ya, makasih bang dengan atas arahannya bang ya. Oke. Iya sama-sama saudara Parholong Roha. Orang mana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang mana? Medan? Orang Medan bang. Orang Medan. Orang Medan itu orang baik-baik semua orang Medan itu. Oke bang, makasih bang ya. Ntar dulu Parholong. Parholong. Ya. Masih kau agama Kristen kan sekarang? Mau rencana nikah ini bang. Kapan rencana? Habis Lebaran. Calon istrinya apa itu? Kristen apa? Muslim bang. Nah, lu belajar dulu sama Bang Juma. Boleh nggak menikah kamu Kristen, calon istrimu Islam? Nah, lu tanya-tanya lah. Jangan kemana-mana, berguru dulu ah. Mau apa dulu bang ini? Mau ke apa dulu? Apa? Persiapan disunat? Mau ke rumah Pak Ustadz. Kamu udah disunat belum? Udah bang. Sekarang gini aja. Kamu lebih baik belajar Islam sedikit demi sedikit. Kamu syahadat dulu. Bagaimana? Ini bang, rencana ini mau mandi dulu, mau berangkat ke apa? Ke rumah Pak Ustadz mau belajar. Kira-kira apa yang kamu ingin tanyakan? Udah bang, itu aja bang. Yang tadi aja. Nanti kalau habis belajar, kapan kau memeluk Islam? Kalau udah
sah nikah aja bang. Soalnya ini gimana ya? Hati-hati kau, ini ada opungmu di sini. Belajar bang ini. Iya, hati-hati ada opungmu di sini kau. Oh, ada opung Rambe. Bang Parholong. mau turun dulu bang, izin turun dulu bang ya. Sebentar, jangan turun dulu Parholong. Tenang aja dulu kau sebentar. Tunggu dulu, ada abang kita Opung Rambe. Parholong Bapak. tinggal di mana? Di Medan atau di sekitarnya? Di Tapanuli bang, Opung. Ya, Tapanuli di Tapanuli itu kan ada Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara. Tapanuli pinggir. Tapanuli Tengah bang, Opung. Sibolga. Iya Sibolga. Ya, aku dek kabilnya aku. Oh dia kabil ya? Iyalah. Ya udah kau datang ke sini biar saya sahadatin kau. Oke Opung. Ah itu mantap itu. Atau di sini aja pun bisa disahadatin kau. Orang Batak tiga-tiganya, Pak. Aku juga orang Batak memang orang Medan. Nah, itulah. Terkenal hebat ini. Masya Allah. Kau bersahadat di sini pun nggak tidak masalah. Kenapa lagi harus kayak ustadz? Mana lagi di atas ustadz masih ada itu Bang Juma. Abangku ada aja. Yang nggak enak lo Pung belajar di apa Pung ah? Oh begitu. Kalau nggak pergi ke ustadz mana kau? Ustadz yang di Ketapang. Iya Pung. Oh ya mantul kalau itu bagus lah. Nanti kalau ada di Ketapang kalau nanti ustadznya itu kasih tahu. Saya udah bicara dengan Opung Rambe yang di Jakarta. Tua perajin seluruh Indonesia gitu ya. Oke Pung, oke. Nah ya udah jangan lama-lama lah. Izin turun dulu Pung ya. Oke Parholong. Oke Bang Juma oke. Baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum. Tapanuli Tengah itu kalau berbatasan itu sudah biasa. Tapanuli Utara majoriti penyembah manusia. Kalau selatan ya ini ya saya. Iya. Nah itu. Tapi kalau di Tapanuli Tengah itu udah biasa itu seperti demikian tadi itu. Nah, tadi bahkan ada di dalam satu rumah itu ibu dan bapak beda. Itu sampai ke daerah Sipirok sana, ke Pahe sana udah biasa yang demikian itu gitu. Ya tapi kembali kepada akidah, sebenarnya ada yang membenarkan, ada juga yang membantah kondisi-kondisi yang demikian itu gitu. Nah terus kemudian mengenai penghalang tentang makanan, memang itu sama-sama menjaga walaupun satu rumah suami istri beda, tapi makanan itu tetap terjaga. Yang menjadi pertanyaan adalah senggamanya, apakah itu halal apa haram, itu sampai sekarang belum ada pemecahannya. Demikian brainstorming, dilanjut Bang Andi yang ganteng sedunia. Standby dulu. Siap Opung. Yang penting Opung sehat. Ya, selamat malam Bang Izuna. Iya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya sama Bang Zuma boleh? Iya. Tapi di luar konteks ya Bang. Saya mau nanya itu apa? Bacaan sholat sebelum assalamualaikum itu. Apa tahiyat? Kan saya bacanya Bang. Ya. Innaka hamidum majid. Allahumma gfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma antal a'lamu bihi. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu gimana Bang? Itu diwajibkan apa gimana Bang?
Jadi bacaan dalam sholat itu ada yang disebut rukun, yang mana rukun ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya diadakan terkait dengan ibadah sholat. Nah, artinya bahwasanya ada 13 rukun sholat. Di antaranya adalah niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang bisa, kemudian bacaan Al-Fatihah, rukuk, tumakninah ya, itidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, kemudian duduk di antara dua sujud, seperti itu adanya. Itu adalah rukun yang wajib kemudian diadakan di dalam sholat. Seperti itu. Oh, ya. Makasih ya Bang. Sama-sama. Sehat selalu semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Children. Yo, open mic. Oke. Mantap. Ya, lanjut. Aku standby aja dulu, Bang. Lanjut aja. Oke. Lanjut. Aku tadi tentang pernyataan Bang Juma sih, bahwa Yesus itu orang Aram katanya. Yesus itu kan bukan orang Aram, dia kan orang Israel asli gitu loh. Dia keturunan Daud gitu loh. Jadi kalau dikatakan dia orang Aram tidak juga, karena nama-namanya aja bisa disebut dari orang Aram itu. Iso yang di Yunani dikatakan dia Yesua gitu kan, Ibrani seperti itu. Jadi kan bukan dia orang Aram gitu loh. Lanjut. Iya, jadi ketika saya mengatakan tentang Aram atau Aramaik, itu saya tidak sedang berbicara tentang suku. Ya, yang saya katakan di sini berbicara mengenai bahasa Semitik, bahasa Aram, yang kemudian menjadi bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang ada pada masa Yesus. Bukan berarti yang saya berbicara terkait dengan sukunya Yesus. Lihat di dalam Markus 7 yang saya sebutkan tadi, nomor 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Ini adalah pelafalan bahasa Aram, yaitu Ephat, bukalah, dan tidak, dan Yunani anoigo, terbukalah. Tetapi dia mengatakan fetah, berarti dia menggunakan bahasa Aram. Ini berbicara mengenai pertanyaan saudara kita tadi. Apa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham alaihissalam. Seperti itu, Bung. Meong. 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 King. Monitor King. Ya. Kenapa Bang Ki? Iya, silakan ditanggapi. Anak Tuhan. Itu sudah sebenarnya benar sih, kalau hanya pelafalan dan penggunaan bahasa sih benar gitu loh. Udah nggak apa-apa, aman. Pak Teh. Ya mungkin mau ada yang didiskusikan lagi, King. Aku sih kalau ada pertanyaan saya bisa jawab gitu. Tapi kalau di apa namanya itu, kalau soal bertanya sih
Saya juga di ilmu keimanan atau kurang dulu. Saya tidak mau Gini membahas. gini, supaya ngobrol. Children of God, Apa terpisah atau disatukan aja? anak Tuhan itu maksudnya gimana? Maksudnya dipisah aja ya? Oke, karena kami ada ayat di dalam kitab Matius, ya kan kami di kitab Matius lagi di kitab Kisah Para Rasul. Katakan kami dalam dalam Kristus, satu tubuh dalam Kristus. Masya Allah. Hanya Kristus kan minta berdua juga supaya murid-muridnya disatukan di dalam nama Allah. Makanya saya buat nama saya Children of God karena saya adalah anak Allah. Itu. Jadi anak Tuhan karena ada di dalam tubuh Tuhan gitu maksudnya ya? Ah, betul. Oh, tanggapannya Gurunda? Anak-anak Tuhan karena di dalam diri mereka kenapa? Karena dia ada di dalam tubuhnya. Karena gini Bang Juma. Dia anaknya Yesus. Itu maksudnya. Anak Tuhan. Biar Bang Juma paham sih, ginilah. Aku kan dulu kan akun saya Kim Usop ya kan karena suka dulu nonton anime One Piece, oke? Terus saya ganti lagi Nephilim karena ada artinya. Itu Nephilim itu juga anak-anak Allah. Cuma itu di kitab Kejadian. Nephilim itu adalah anak-anak Allah yang menikah dengan manusia. Konotasi anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh menikah dengan seorang manusia, makanya terjadi erbah gitu. Ada kerusuhan di situ. Nah, terus saya ganti lagi Children of God. Konotasinya sama dengan Nephilim. Tetapi ini perbedaannya karena di dalam Kisah Para Rasul tertulis bahwa kami itu satu tubuh dengan Kristus, dan Kristus juga kan berdoa hendaknya murid-murid ini disatukan dalam nama Bapa gitu. Iya. Jadi tanggapan bahwa teman-teman Kristen ini ada anak-anak Allah itu dibantah langsung oleh Al-Quran ya. Dibantah oleh Al-Quran bahwa Allah itu kemudian tidak memiliki anak karena Allah tidak serupa dengan apapun, kan gitu ya. Nah kemudian ketika narasi ini dibangun tentu merujuk kepada Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Meskipun kemudian orang-orang Kristen ini di dalam kitabnya misalnya Roma 8 nomor 16, Galatia 8 nomor 16, Lukas 18 16 sampai 17, di mana mereka kemudian diceritakan bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah. Cuman satu hal yang menggelitik gitu bagi saya ya. Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Coba pengakuan langsung dari mulut Yesus yang mengatakan dirinya itu anak Allah itu saya tidak pernah baca. Bisa nggak saudara menunjukkan ke saya? Baik. Yes. Ya. Baik. Seperti Silakan. ini Bang. Bang Juma. Sebenarnya benar Abang bilang itu ya. Yesus tidak pernah mengaku anak Allah, tetapi Allah sendiri yang mengaku. Ada dua kejadian itu. Yang pertama ketika dia dibaptis, ada suara ya kan, inilah anakku, kepada dialah aku berkenan. Dan kedua ketika dia ada di Gunung Sinai. Ketika dia berdoa, di situ ada Petrus, Yohanes, Yakobus kan. Tiba-tiba ada penglihatan itu, tiba-tiba terang ya. Juga terdengar suara itu. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia katanya. Itu kitab Matius. Jadi kalau dikatakan dia mengaku sebagai anaknya Allah, Yesus sendiri tidak ada. Cuma dia mengaku bahwa Allah itu adalah Bapaknya gitu. Iya, artinya bahwasanya ketika saya mengatakan Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai anak Allah, ya Anda mengiyakan. Ya kan gitu. Ditanyai, apakah dia itu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Yesus menjawabnya bahwa sesungguhnya engkau akan melihat anak manusia. Berarti Yesus ketika ditanya, apakah engkau itu adalah anak Allah? Yesus malah menjawabnya bahwa aku adalah anak manusia. Kalau Yesus aja kemudian menolak disebut sebagai anak Allah, dikarenakan apakah engkau anak Allah yang maha tinggi? Dia menjawabnya, aku adalah anak manusia. Maka teman-teman Kristen ini mengatasnamakan diri mereka sebagai anak-anak Allah, itu maksudnya apa gitu loh? Oke, sebenarnya gini Bang ya.
memang sepertinya dari narasi abang tadi, memang seakan-akan Allah itu memiliki dua pangkat. Ya karena dia anak manusia dan dia menyebut Yesus Allah itu adalah bapaknya. Jadi kan Yesus ini kan memang sebutannya itu gitu loh. Karena gini, anak manusia yang kita pahami sebagai kita manusia normal ini, manusia orang Indonesia ini, itu artinya sempit. Tetapi kalau dikatakan di dalam apalagi tanah ya, penggenapannya itu ada perjanjian baru, itu anak manusia itu pengertiannya sangat tinggi. Itu merujuk di kitab para nabi. Yang pertama itu kitab Daniel. Daniel pasal 6 dikatakan bahwa di dalam sebuah penglihatan Nabi Daniel dikatakan, aku melihat seorang anak yang turun ya melalui awan-awan. Oke, itu konotasinya tinggi sekali. Oke, dan orang Israel itu mengakui bahwa itu tanda-tanda Mesias. Yang kedua, ya kitab Yesaya. Seorang anak manusia disebut sebagai raja yang adil, bapa yang kekal. Itu masih seorang anak manusia. Di kitab Mika, ya Mika 6 ayat 6, ditertulis di situ bahwa seorang anak itu akan lahir dari kawasan yang namanya Bethlehem Efrata. Nah, dikonfirmasikan juga di dalam kitab Perjanjian Baru, ya di kitab Matius itu kan tertulis bahwa ketika Yesus itu di dalam persidangan, dia kan ditanyai oleh orang rabi. Setelah sekian banyak dia bertanya, Yesus menjawab, akulah dia yang turun di atas awan-awan. Itu konotasinya sudah tinggi karena nubuatan itu diucapkan oleh Yesus bahwa itu tergenapi dalam dirinya, yaitu di kitab Daniel itu dan Yesaya ini. Itu loh. Makanya dia ketika pada saat Yesus mengakui itu, orang ahli Taurat kan menampar dia. Dan itu salah satu tuduhan mereka untuk menyalibkan Yesus karena dia menganggap setara dengan itu Bang. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai anak Allah atau anak Theos. Kita lihat di dalam catatan Matius, khususnya di bab 26, di akhir-akhir perikop. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, ini imam besar yang bertanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Theos atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Namun akan tetapi, aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Dan yang paling santer kemudian mengatakan Yesus itu sebagai anak Tuhan, anak Elohim atau anak Theos, itu adalah, mohon maaf, itu adalah setan. Setanlah yang paling santer menyebut Yesus itu sebagai anak Theos. Sedangkan di dalam Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7, jangan kamu mengadakan Tuhan-Tuhan selain daripada aku. Nah, kalau Yesus ini dikatakan sebagai anak Tuhan dan itu adalah Tuhan, maka ini pesan iblis. Pesan iblis itu berhasil merasuk ke dalam sanubari orang-orang Kristen. Iblis atau setan merupakan pihak yang paling sering menyebut Yesus itu sebagai anak Theos, anak Tuhan, anak Allah dalam perspektif orang Kristen. Matius 4, Lukas 4, kemudian di dalam Markus 3, Matius 8, Lukas 8. Di situ iblis berperan penting kemudian untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Kristen yang menerima pesan Yesus iblis itu dengan mengatakan Yesus itu adalah anak Theos, anak Allah. Sedangkan Yesusnya sendiri sepi pemberitaan mengajarkan dirinya sebagai anak Theos atau anak Allah. Nah, ini yang perlu kemudian saudara pahami lebih mendetail, bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, sedangkan iblis santer kali menyebutnya sebagai anak Allah. Dan lagi-lagi teman-teman Kristen mendengarkan itu, sehingga saya katakan
ya iblis lah yang mengajarkan kalian menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Silakan. Oke. Allah memang betul, tetapi why is devil say is dead? I don't know. Kenapa iblis mengatakan itu? Aku tahu. Karena ini kejadian supernatural, ya. Dan mengatakan dia adalah Yesus ini, I don't know. Kenapa? Ini kejadian supernatural, oke? Kejadian supernatural itu tidak bisa dijelaskan secara logik. Kenapa saya katakan secara logik tidak bisa dijelaskan kejadian supernatural ini? Ya nggak usah jauh-jauh tentang kekristenan. Kita tengok aja dulu ilmu-ilmu perdukunannya. Apakah bisa dijelaskan rawa rontek? Oh nggak usah rawa rontek dulu. Ilmu kanuragan, kalau ada yang tahu. Tubuhnya di sini, ya kan rohnya kemana-mana. Itu kan tidak bisa dijelaskan. Tetapi kalau bagaimana kita menanggapi situasi ini, itu kan sudah tertulis. Itu langsung iblis sendiri loh. Nggak kuntilanak, nggak kroco-kroco. Itu langsung dikatakan legion. Ya, kalau legion itu adalah pemimpin 72 iblis yang memimpin premium rank dia bagiannya. Tapi nggak usah jauh-jauh kenapa saya sebut premium rank. Bang Kiki tahu itu. Gini, kenapa legion tahu pada saat itu ya bahwa itu adalah anak Allah? Karena dia kan setan ini kan adalah roh. Hanya roh yang bisa melihat wujud roh, gitu loh. Nah, itu terbukti nanti di kitab Wahyu. Kenapa saya katakan roh? Gak usah kitab Wahyu. Di kitab nabinya siapa ya? Lupa pula aku itu. Yang nabi yang dicobai dia ketika ada, ya kan? Lihatlah hambaku ini katanya. Dia tidak bersalah di dunia ini katanya. Cobailah dia, tetapi jangan cabut nyawanya. Itu kan langsung roh dengan roh. Itu iblis dengan Allah langsung, ya kan? Dan iblis melakukan ini sendiri. Makanya saya katakan konotasi di sini. Kenapa iblis mengatakan itu? Ya saya tidak tahu. Tetapi ada tulisannya. Tetapi ketika Yesus mengungkapkan, ya, ketika Yesus mengungkapkan kepada ahli-ahli Taurat itu, mereka tidak menerima. Maaf ya, cuma bukan di kitab Matius tadi itu. Rupanya saya salah. Itu Markus 14 ayat 64. Saya dikatakan bahwa akulah dia yang turun di atas awan-awan. Itu pengungkapannya. Sampai di ayat selanjutnya dikatakan mereka sang mengoyakkan bajunya loh, karena menistakan Allah katanya seperti itu. Nah, pengungkapan anak Allah ini juga bukan hanya iblis saja sendiri mengatakannya, ya. Yesus sendiri ketika bersama murid-muridnya ketika berdua di Gunung Sinai kan didengar Petrus juga. Tetapi apa kata Yesus? Ya, jangan engkau memberitakan penglihatan ini sebelum sebelum Yesus itu terangkat ke surga. Itu loh. Karena gini, Yesus itu menyandingkan title yang banyak gitu loh. Dia dikatakan sebagai nabi juga boleh. Dia adalah anak manusia boleh. Dikatakan dia sebagai rabi juga iya. Gitu loh. Karena ada dalilnya semua. Tetapi pengungkapan anak manusia itu hal yang sakral bagi orang Israel. Itu sudah ada nubuatannya pada saat itu di kitab Daniel dan Yesaya gitu loh. Lanjut Bang. Oke, baik. Jadi ada satu hal yang menarik ya, ketika saudara kemudian merasa bingung dan tidak tahu apa alasannya kemudian iblis itu menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Mungkin Anda boleh dibantu oleh kitab Anda sendiri di dalam Wahyu 12:9. Di situ diterangkan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut Satan atau iblis, yang menyesatkan. Jadi kerjanya dia adalah planao atau planos, menyesatkan seluruh. Nah, seluruh di sini diterangkan dengan kata holos. Dalam bahasa Yunani artinya seluruh cakupan yang ada kemudian. Cuman anehnya karena setelah kata holos itu ada kata eikomene yang mana merujuk hanya kepada kerajaan tertentu. Nah ini artinya bahwasanya iblis menyesatkan seluruh orang-orang yang ada di dalam kerajaan Romawi, oikoumene, atau kemudian diterjemahkan dalam terjemahan baru yang feminimnya itu justru merujuk kepada kerajaan Romawi cakupannya dunia atau seluruh dunia. Nah, kenapa saya katakan ini menyesatkan kemudian? Karena tugasnya memang untuk memalingkan manusia dari Tuhan. Jadi iblis memberikan pesan bahwa Tuhan memiliki anak dan anak Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga
Apa yang terjadi kemudian ketika iblisnya mengatakan pesan Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Theos, Yesus adalah anak Allah. Markus 5 nomor 7, Lukas 8:28, Lukas 4:3, lalu kemudian Matius 4 nomor 6 dan seterusnya. Iblis berperan penting kemudian. Dan hari ini Kristen mengiyakan itu, mengaminkan itu. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai anak Tuhan atau anak Allah atau anak Theos atau anak Elohim, Amsal 3 data 11 sampai nomor 12-nya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, pendidikan Allah atau didikan Allah menurut teman Kristen. Dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ketika ada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena mereka kemudian taat, tidak bosan di dalam menjalankan dengan setiap peringatan Tuhan, maka mereka masuk dalam kategori anak-anak Tuhan yang mendengarkan didikan Tuhan selaksana ayah anak yang menerima didikan dari ayahnya. Nilai ini bergeser kemudian. Nilai ini bergeser. Amsal 3, 11, 12 menerangkan anak Tuhan atau hamba Tuhan atau kekasih Tuhan adalah orang-orang saleh, orang-orang yang intim kepada Tuhan dikarenakan mereka menjaga hubungan antara Tuhan dengan manusia tersebut. Maka mereka disebut kekasih. Mereka disebut sebagai orang yang intim, orang yang saleh, orang yang tunduk takluk kepada Tuhannya. Maka mereka selaksana anak yang kemudian menerima didikan dari ayahnya. Nilai ini bergeser ketika sampai ke meja gereja. Yesus yang adalah anak Theos tiba-tiba berubah menjadi Theos itu juga. Padahal konsep anak Tuhan di dalam perspektif sumber, yaitu Bani Israel, anak Tuhan ini artinya adalah manusia yang tekun dengan setia mendengarkan, melaksanakan, mempraktekkan teori-teori yang berdasar dari Tuhan selaksa anak yang sedang mendengarkan didikan ayahnya. Tapi kalau di Kristen kan berbeda. Didikan Tuhan yaitu cakupan hukum Torah dihapuskan, lalu kemudian tunduk kepada didikan pater yang bernama Paulus. Seperti itu Bang, silakan. Aku sebenarnya ya lucu ya. Kenapa saya bilang lucu ya? Itu kan di kitab Wahyu tertulis adalah si iblis dengan para malaikat-malaikatnya terus dibawa dengan narasi ke anak Allah, jelas gak nyambung gitu loh. Karena apa? Tidak di ayat tersebut tidak ada mengatakan anak-anak Allah gitu loh. Tapi gini lah, kita bahas dulu ya. Ini sebenarnya aku sudah pernah cerita Bang Kiki ya kan. Gini, ini sebenarnya Bang Rasid juga pernah dengar ini sebenarnya di room dia. Jadi itu dulu ada Bang Toyib. Saya jelaskan tentang iblis ini. Dan Bang Toyib tiba-tiba nyanggah, ini bahasa apa ini katanya, karena setelah sekian menit saya berbicara, ya kan dia mungkin lagi atau kemana gitu, saya sudah pernah bahas ini. Oke. Gini, di kitab Wahyu ini sebenarnya itu adalah pemberontakan yang pertama, yaitu Kloter 1 namanya. Makanya ketika penciptaan manusia, ya kan, di situ kan tidak ada peperangan dikatakan di situ, tetapi langsung iblis ini langsung ada ketika dia mencobai si Hawa, gitu loh. Itu sebenarnya pemberontakan di surga sudah ada sebelum manusia itu datang ke bumi. Itu adanya nanti di Book of Enoch. Nah, ketika itu diceritakan bahwa iblis itu sebenarnya iri karena dia itu ingin menyamai dirinya dengan manusia. Terus tiba-tiba karena dia dibuang, nah diciptakanlah manusia ini. Nah, dia juga iri, makanya dia mencobai di situ. Tapi bahasan itulah jauh dari situ. Nah, ketika disebut anak-anak Allah Bang, itu bukan disandingkan saja kepada Yesus Bang, bukan disandingkan. Di kitab juga dikatakan, ya berbagai orang yang berbuat damai atau yang membawa damai. Mereka juga akan disebut sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Elohim. Ya, Abang katakan ya, Theos mempunyai anak, apakah anak itu adalah Theos, ya kan? Ya memang begitu.
Logiknya aja, kita sebagai manusia melahirkan anak manusia, juga manusia juga. Itu aja logiknya, gak usah jauh-jauh tentang ketuhanan. Nah, sekarang abang sangkut pautkan sama si Paulus. Aku persingkatkan saja, ya. Sekarang abang sangkut-sangkutkan dengan Paulus. Aku tidak tahu kenapa abang sangkut-sangkutkan dengan Paulus dan apa jalurnya yang dibahas tentang si Paulus itu tentang anak Allah gitu loh. Karena saya tidak paham apa maksud narasi abang, makanya sampai abang ke si Paulus itu, bang. Lanjut. Oke, jadi gini, perintah di dalam kitab saudara, jangan kau menyebut siapapun. Di dalam Matius 23 nomor 9, jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Kan itu poin penting, ini larangan kan? Ini larangan. Ketika kita berbicara mengenai larangan, berarti ketika kita langgar, maka kedudukan kita adalah sebagai pendosa. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Kalau saudara saya melihat apa yang Paulus coba narasikan di dalam pengakuannya dia, di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sangat jelas dia mengatakan bahwa dia ini adalah Bapa di dalam Yesus Kristus. Sebab sekalipun kamu memiliki beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Banyak teman Kristen akan berkata, wah bapak di situ kan beda dengan bapak yang dimaksud Matius 23 ayat 9. Siapa bilang? Bapak yang dimaksud sama dalam bahasa original teks bahasa Yunani-nya pater. 1 Korintus 4:15 juga pater. Berarti Paulus ini mengaku pater sebagai pendidik yang tadi di Amsal 3 nomor 11-12 Tuhan itu laksana pendidik. Paulus mengaku sebagai pater pendidik di dalam Yesus Kristus. Sebab akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oleh surat-surat. Oleh pengajaran, oleh penekanan, oleh pendapatku yang kusampaikan kepada kamu. Maka kalau hari ini kemudian orang-orang Kristen mendudukkan ajaran Kristen itu sebagai patron, pondasi, ujung tombak di dalam beragama, maka ajaran Pauluslah yang menjadi aturannya. Coba, apa yang bukan menjadi aturan Kristen hari ini tidak berasal dari Paulus? Ada? Tidak. Makanya ketika saya katakan bahwa iblisnya itu ada hubungannya dengan ini, jelas, tak bisa dipungkiri kemudian. Mari kita lihat. Tadi saya mengatakan di dalam Wahyu 12 nomor 9, menyesatkan seluruh dunia, merujuk kepada feminim kekaisaran Romawi. Nah sekarang kalau kita melihat di dalam Yohanes 6 nomor 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 orang ini? Akan tetapi salah seorang di antaramu adalah Satan, iblis. Dalam bahasa Yunani jelas di situ disebut diabolos. Diabolos ini artinya demit atau iblis itu sendiri. Nah, apa yang kemudian dijual oleh Paulus adalah hasil buah karya dari satu orang pengikut Yesus yang Yesus sebut iblis. Apa itu? Pengkhianatan yang melahirkan penyaliban. Penyaliban ini kemudian menjadi satu harta yang sangat berharga bagi Paulus yang dijual kepada orang-orang Roma dan Yunani. Bukankah aku yang sedang memilih, yang telah memilih engkau yang 12 murid ini, namun satu di antaramu adalah iblis. Ingat Wahyu 12 nomor 9? Tugas iblis itu menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan seluruh dunia. Nah sekarang mari kita lihat Bung, secara mata telanjang, tanpa doktrin dan dogma, Kristen mengaku berasal dari agama Islam. Salah. Kristen mengaku berasal dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudinya sampai hari ini masih hidup. 2000 tahun Kristen masih berdampingan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi masih bertuhankan Tuhan mereka. Orang Yahudi masih mengkitabkan kitab mereka. Kristen dientaskan kemudian dari pengakuan mereka mengaku dari Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada pergeseran keluar dari Yahudi
melahirkan anak ayam melahirkan buaya, atau kambing melahirkan cicak, atau sapi melahirkan monyet. Kenapa bisa kayak begitu? Ajaran tauhid, monoteisme, ajaran Taurat, kemudian Torah, hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel pecah menjadi aturan-aturan Paulus. Ini kenapa bisa kayak begitu? Siapa yang berhasil mengelabui siapa? Siapa yang berhasil menyesatkan siapa? Siapa yang berhasil menggeser firman Tuhan itu menjadi sebuah kenistaan dan kemudian digantikan dengan aturan-aturan baru yang mengikat orang Roma dan Yunani sampai kepada negara kita yang kita cintai ini? Itu siapa ulah itu? Ingat, satu di antara kalian adalah setan yang tugasnya menyesatkan manusia. Coba Anda telaah, coba Anda pikirkan. Islam di luar garis ya. Kristen dan Yahudi ini yang perlu dipikirkan baik-baik. 2000 tahun loh bang. Kristen berdiri dengan kekristenannya, Yahudi berdiri dengan keyahudiannya. Yang mana di antara dua ajaran ini yang salah? Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satunya salah, atau mungkin dua-duanya salah. Silakan. Ya, jadi satu kita bahas dulu. Oke, si Paulus dikatakan sebagai bapak karena dia menginjil. Ya memang betul. Sampai sekarang kan orang Kristen kan menganggap si Paulus, Petrus apa kan adalah bapak-bapak gereja, betul? Jadi tidak salah kalau dia dikatakan adalah bapak karena menginjil. Ya nggak apa-apa karena memang dia adalah bapak-bapak gereja. Cross check aja masalah kenapa sih dia dikatakan bapak-bapak gereja. Karena dia adalah akar sejarah pembentukan gereja itu. Ya walaupun dia tidak disebutkan sebagai pencipta Kristen ya. Ini yang sering orang Muslim ya yang menyatakan di Kisah Para Rasul ini bahwa di Antioquia ya itu si Paulus katanya menciptakan Kristen. Jangan salah bro, di situ tertulis bahwa itu disebut bukan si Paulus yang membuat gereja itu, tapi mereka disebut gitu loh. Tetapi orang itu karena ya seperti dulu kan mereka itu beribadah di rumah-rumah ya kan, pergi ke Yunani, pergi ke Arab juga. Si Paulus pernah ke Arab, itu ada di Kisah Para Rasul itu. Melintasi dulu dia di situ dan di dalam sejarah si Paulus juga pernah mengajar di Arab. Nah, apakah salah dikatakan si Paulus ini adalah bapak gereja? Tidak juga. Karena memang dia adalah bapak gereja. Gitu loh. Nah, tentang perbedaan perspektif antara Yahudi dengan orang Kristen, itu sudah kami bahas kemarin. Yang orang yang I don't know apakah dia memang orang Yahudi itu sama si 3 juta yang gondrong orangnya. Itu sudah kami bahas. Makanya saya sanksi apakah dia orang Yahudi atau bagaimana. Tetapi gak usahlah kita persoalkan dulu di situ. Gini bang, Yahudi ini mulai dari bagaimana dia, oke? Sebelum Nabi Yesaya yang mengungkapkan paling banyak tentang Mesias ini, di zamannya dulu kalau abang bisa cross check ya, zaman raja namanya itu Yoyakim atau Eliakim. Di dalam Matius 1 ayat 1 itu kalau di silsilah Yesus itu namanya Yekonya. Nah, ketika zamannya itu ya dikatakan bahwa tahta Daud itu tidak akan terjadi lagi, yang tidak akan ada lagi keturunan Daud yang menduduki tahta Daud ini karena Yoyakim ini berpaling dari Allah. Dan terbukti pada saat itu ya Raja Nebukadnezar datang menghancurkan bait Allah ini atau Serambi Salomo. Sampai sekarang tidak ada puing-puingnya. Dan juga sudah dibuatkan ya bahwa kerajaan Salomo ini yang dibentuk Salomo itu sampai akhir zaman tidak akan lagi dibentuk. Tetapi ada satu janji, yaitu anak manusia yang dikatakan dia tunas Daud itu akan memulihkan Israel. Nah, makanya sampai sekarang kalau berdebatan tentang Mesias ini, ya orang Yahudi ada faktanya itu di YouTube. Orang Yahudi tidak akan bisa membaca kitab Yesaya. Ya. Lanjut dulu ke arah masalah anak manusia ini, oke? Selain saya katakan tadi ya di kitab Daniel ya, Yesaya, Mika tentang anak-anak Allah, itu nubuatnya tentang Yesus, ya. Dan perbedaannya dengan kekristenan, itu kan sudah dikatakan bahwa ketika Yesus itu datang ke bumi, ya, itu kan umur 12 tahun dia kan mengajar di bait Allah, ya kan? Di situ mereka menerima, Bang. Mereka menerima awalnya. Di awalnya ketika orang Majus datang kepada Herodes, ya, orang Majus itu mengatakan di manakah Mesias itu lahir, katanya.
Gemparlah seluruh Israel. Nah, sampai Raja Herodes ini kan sampai memanggil kitab seorang ahli-ahli kitab. Bagaimana tanda-tandanya bahwa seorang Mesias lahir? Dikasih tahu. Ya kan sudah terbukti. Dia lahir di Bethlehem, dia adalah keturunan Daud. Yang betul. Nah, setelah selanjut itu, kenapa sampai saat ini ya orang Yahudi itu tidak menganggap itu Yesus itu adalah Mesias? Karena ada sejarahnya, Bang. Karena pada saat itu mereka itu dijajah Romawi. Mereka mengeluh-elukan Yesus ini adalah raja. Ketika dia naik sejarahnya di Alkitab itu setelah dia naik keledai, ya kan, ketika masuk pintu Yerusalem. Tetapi ketika mereka mengangkat Yesus itu sebagai raja, ya, Yesus tahu apa maksud mereka ini. Karena konotasinya raja yang mereka maksudkan itu adalah mereka Yesus ini membebaskan mereka dari Romawi. Padahal maksud Yesus itu tidak seperti itu. Yesus ini akan membangun Yerusalem baru. Karena sudah ada, mereka lupa bahwa nubuatan ketika Raja Yoyakim, tahta Daud tidak akan diduduki oleh keturunan Daud sampai kapanpun. Karena itu sudah dikutuk. Bahkan sampai saat ini ya kan, beberapa kali kalau abang sejarah, itu sudah ada percobaan pembangunan Serambi Salomo. Tetapi pada saat ini tidak ada. Bahkan itu tembok sebagai apa ya, tembok ratapan. Nah, ketika tembok ratapan itu sekarang adalah bagian-bagian Yerusalem, ya tadi Raja Yoyakim itu sudah dikutuk, Israel itu tidak bisa. Maka mereka pada saat itu ketika Yesus menolak mereka menganggap dia sebagai raja, mulai dari situlah, Bang. Mulai ketika Yesus itu pergi meninggalkan mereka, ketika mereka menyebut Yesus itu adalah raja, mulai dari situlah mereka tidak menyebut Yesus itu sebagai Mesias. Ditambah lagi kasusnya ketika Yesus bahwa robohkan katanya Bait Allah ini. Robohkan Bait Allah ini, aku akan membangunnya 3 hari katanya. Oke. Nah, Children, langsung fokus saja ke pertanyaan. Apa pertanyaannya yang akan ditanyakan ke Bang Zuma? Silahkan. Aku nggak bertanya sih, aku menjawab. Intinya segini, kenapa lah perbedaan antara Yahudi dengan Kristen itu? Ya karena Kristen itu menyembah Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, walaupun dia mewujudkannya gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh gantian sama yang mau bertanya ya, yang mau diisi dan belajar. Karena kita mengutamakan sejarah, data yang ada daripada mengarang bebas. Karena mengarang bebas pun juga ada pertanggungjawaban dalam yang namanya bernarasi bebas. Baik? Oke. Lanjut. Oke, jadi hal yang pertama kemudian yang ingin saya katakan kepada saudara terkait dengan pengakuan Paulus yang tadi. Anda mengatakan Paulus memang adalah bapak-bapak gereja. Paulus tidak mengaku sebagai bapak gereja, Bung. Dia mengaku sebagai Tuhan. 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena bapak di sini tidak berbicara mengenai bapak gereja. Bapak yang dimaksud di sini adalah bapak di dalam diri Yesus. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa? Bapa ini kedudukannya diambil alih oleh Paulus. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Yesus pun mengatakan di dalam kitab Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu tersebut. Jadi ada oknum yang menjadi iblis, yang mana iblis ini berada di dalam orang-orang yang mana orang-orang ini mengingini, melaksanakan, menuruti, mempraktekkan keinginan-keinginan sang bapak yang adalah iblis itu. Coba misalnya Kristen tidak bersunat. Ini keinginan siapa? Keinginan siapa orang Kristen ini sampai mereka tidak bersunat? Paulus.
Berarti keinginan Bapak Pauluslah kemudian yang dituruti oleh orang Kristen. Iblislah yang menjadi bapakmu. Poin ini harus ditekankan kepada saudara. Kalau Anda mengatakan Petrus, Lukas, Matius, semua juga adalah bapak-bapak gereja. Ingat bung, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus tidak pernah mengaku sebagai bapak di dalam Yesus. Tetapi oknum satu ini memang betul-betul mengaku sebagai bapak di dalam Yesus. Dan kalau Anda berbicara mengenai Kristen di Antioquia pertama kali, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Coba Anda lihat original teksnya 1 Korintus 11 nomor 1. Terjemahannya dibuat salah, tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam original teks. Lembaga kitab saudara menuliskan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga meneladani Yesus. Padahal tidak begitu. Arti sebenarnya, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Mesias. Aku ini juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Maka orang-orang Kristen yang ada di Antioquia pertama kali disebut Kristen karena mereka adalah pengikut Paulus Kristus. Anda itu adalah pengikut Paulus Kristus, bukan Yesus Kristus yang Anda ikuti, tapi Paulus Kristus. Nah, kemudian materi kedua terkait dengan Yesus yang Anda katakan bahwasanya dia itu adalah nabi yang datang, Mesias yang datang, raja yang datang kemudian untuk duduk di atas tahta Daud. Bung, Yeremia 36 nomor 30, Tuhan mengangkat sumpah di situ. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai lagi benih, spermatos, keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Tidak ada lagi keturunan daripada Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, contoh di Nehemia, 1 Tawarik, 2 Raja-Raja, Yeremia, 2 Raja-Raja 24 dan seterusnya. Pokoknya banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi yang menceritakan kemudian bahwa Yoyakim ini adalah anak Yosia. Contoh saya ambil Yeremia 25 nomor 1. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim, anak laki-lakinya Yosia raja Yehuda. Apa maksudnya nih? Kita lihat di dalam catatan Matius. Di sana ada narasi yang dibangun kemudian di Matius 1 nomor 11. Nama daripada Yoyakim dihilangkan. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Karena keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk sebagai raja di tahta Daud. Sehingga di Matius 1 nomor 11 diterangkan anak Yosia memperanakkan Yekonya. Yosia memperanakkan Yekonya. Padahal yang memperanakkan Yekonya itu adalah Yoyakim. Berarti Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya, seterusnya sampai memperanakkan Yesus. Berarti Yesus ini berasal dari keturunan Yoyakim. Yoyakim keturunannya tidak akan pernah lagi ada yang duduk di atas tahta Daud. Ini kita sudah terlalu jauh dari materi kita. Nah sekarang terakhir, ketika saudara mengatakan orang-orang Yahudi menolak Yesus karena Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Cuma putus bang. Iya. C. Aman. Okay. Aman. Kamu yang ngelek apa Silder? Ya, jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi karena Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, sehingga ada satu konsep kemudian muncul dia harus mati untuk nebus dosa-dosa di luar daripada Yahudi juga, yaitu Romawi, Yunani sampai ke Indonesia, itu bullshit, Bung. Coba ambil pulpen, catat pernyataan saya di sesi terakhir ini. Yohanes 11. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul rapat. Asal pembunuhan kepada Yesus bukan karena dosa waris, bukan, tetapi kekhawatiran imam-imam kepala dan orang Farisi
sehingga mereka memanggil mahkamah agama untuk berkumpul memutuskan suatu perkara yang sangat genting. Apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita, serta merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka kemudian angkat tangan dan berkata, dia itu adalah Kayafas, imam besar pada tahun itu. Kayafas kemudian berkata, kalian ini tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu manusia mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi Yesus diadakan perundingan, kemudian menceritakan tentang Yesus, mulai dari sebabnya dia dirundingkan, sebabnya dia ingin dibunuh, sebabnya dia dibunuh, itu sudah dirundingkan. Bahwa lebih baik Yesus satu-satu ini mati untuk bangsa kita ini, daripada seluruh bangsa kita diambil oleh Romawi. Jadi tidak dikatakan lebih baik Yesus mati untuk menanggung semua dosa manusia, tidak. Ini kronologis terjadi sebelum kejadian penangkapan, penyaliban terhadap Yesus. Jadi imam kepala kemudian mengatakan, kalian ini tidak apa-apa, kalian ini tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagi kita, bagi kamu sekalian, jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat tahun itu juga. Jadi bukan nubuatan dari Yesaya, nubuatan dari Torah, nubuatan dari ini, itu untuk Yesus disalib, tidak ada. Cuma Kayafas yang bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk apa? Untuk dosa waris. Salah. Yesus mati untuk bangsa Israel. Yohanes 11 nomor 51. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Anak-anak Allah yang bercerai-berai ini yang dimaksud siapa? Bani Yakub. Nomor 53-nya kemudian ditutup dengan mengatakan, mulai hari itu mereka sepakat, imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kesepakatan ini diambil demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari rampasan orang-orang Roma, bukan untuk dosa waris. Jadi ini fakta di dalam kitab saudara yang menceritakan. Ajaran dosa waris kemudian melangkahi data sejarah yang tertulis, sejarah histori berdasarkan Bible Yohanes 11 ini. Muncul Paulus menghapuskan ini semua. Bullshit itu semua. Yang benar adalah Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Itulah yang diimani Kristen hari ini. Maka iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, meskipun tertulis dengan jelas di dalam kitab Anda sendiri, Yesus mati untuk Bani Israel, untuk orang Israel, karena orang Israel, imam kepala, mahkamah agama takut kalau bangsanya dirampas oleh orang Romawi, maka mereka harus membunuh Yesus. Karena kalau tidak membunuh Yesus, tidak akan ada lagi orang-orang Israel yang percaya kepada mereka. Kalau mereka tidak dipercayai oleh Israel lagi, maka orang Israel tidak akan bayar perpuluhan. Kalau tidak ada yang bayar perpuluhan, maka tidak ada upeti untuk Romawi. Kalau tidak ada upeti untuk kekaisaran Romawi, maka orang Romawi datang akan merampas Yerusalem Israel. Maka mereka tikar akan menggulung mereka, bukan mereka yang menggulung tikar. Ini yang terjadi. Tapi ini semua sejarah yang tertulis di Bible dihapuskan, dikebiri, dibungkus, dibakar, dihilangkan, diocehkan, dilepehkan kemudian. Lalu mengambil doktrin-doktrin Paulus. Untuk itulah Yesus mati, untuk dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Nah ini konsep ini. Bahkan ada tertulis di atas tiang salib, orang yang terkutuk di atas tiang salib, sebab dia akan menghapuskan dosa-dosa dunia. Itu ajaran siapa? Ajaran Saulus. Ajaran Saulus yang bapak ini yang kubilang. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen tidak bisa menyatu. Kenapa? Karena ajaran Kristen ajaran Paulus, sementara ajaran
Yahudi adalah ajaran Yesus. Beda antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu berbeda. Antara Yahudi dan Kristen itu berbeda. Maka iblislah yang bekerja di sini. Makanya saya katakan kepada saudara, kenapa Yesus banyak disebut sebagai anak Tuhan, anak Tuhan, anak Theos, anak Theos, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Karena Kristen kelak akan diajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus yang mereka gelari dengan sebutan anak Allah. Demikian. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya Anda mau ditanya, saya akan kerucutkan pertanyaan saya. Berdasarkan nubuat yang diutarakan oleh Kayafas, imam besarnya orang Yahudi, Yohanes 11 45 sampai data 53, untuk apakah Yesus dibunuh? Menurut catatan yang ada di Yohanes 11 ini, nubuat pembunuhan terhadap Yesus itu diperuntukkan untuk apa dia dibunuh? Tolong jawab berdasarkan data yang ada di dalam Yohanes 11 45 sampai dengan data 53. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa Yesus dibunuh? Berdasarkan nubuat, berdasarkan sejarah, hasil perundingan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Ingat, Kristen belum ada di sini. Kristen nanti setelah Paulus itu memproklamirkan agamanya di Antioquia. Silakan. Kita ada yang lucu dari statement Bang Juma ini. Katanya dosa waris. Kami orang Kristen tidak pernah ada dengar dosa waris. Tapi dosa keturunan ada. Dosa waris tidak pernah ada. Terus ada dosa lagi, raja kepada rakyatnya, ya kan? Bapak kepada anak. Jadi kalau dosa waris tidak ada gitu loh. Apakah ketika ada dosa waris maka ada berkat warisan? Gak mungkin. Itu tidak mungkin. Tetapi kalau berkat keturunan ada gitu loh. Salah satu buktinya adalah Abraham, ya kan? Abraham dikatakan anakmu akan menjadi seperti pasir di dasar laut. Ya betul, terjadi betul. Selain orang Israel, orang-orang yang percaya juga dikatakan kepada anak-anak Abraham. Nah, yang penting di sini dosa waris tidak pernah ada. Nah, terkait tentang kenapa Yesus itu dibunuh dan apa buktinya dalam kitab Yohanes itu. Sebelum kitab Yohanes juga sudah ada, Bang. Di kitab Yesaya dikatakan setelah anak domba itu akan dibawa ke pembantaian, dia akan menutup mulutnya. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya, ya, kamu telah sembuh. Itu masih di kitab Yesaya loh. Makanya diterangkan oleh si Petrus. Dia kan menginjil sama si Yakobus kan di dalam Yerusalem. Jadi dia istilahnya itu mendikte bahwa mereka itu telah membunuh Yesus ini. Tetapi si Paulus telah mengajarkan oleh penyaliban Yesus begini katanya. Di kitab Yohanes kan juga sudah ada tertulis loh. Ya kan? Nah, terkait dengan gini deh, biar saya persingkat. Kenapa Yesus itu disalib? Karena dia sudah dinubuatkan di kitab Nabi Yesaya gitu loh. Di awal nanti dia sebelum anak domba itu dikatakan disembelih menutup mulut. Di situ ada tertulis anak domba. Gitu loh, anak domba itu kan terkaitannya kepada Yesus karena nabi-nabi setelah Nabi Yesaya tidak ada disebutkan sebagai anak domba. Nanti juga di kitab Wahyu juga kan sudah dituliskan bahwa anak domba itu siapa. Apalagi nanti di Wahyu pasal 15. Nah, ada tadi statement abang ini yang lucu sebenarnya ya. Si Paulus mengajar, kenapa si Paulus mengajar tidak disunat katanya. Baca aja Bang di Kisah Para Rasul 15. Kenapa orang-orang Kristen yang di luar oleh bangsa Israel itu tidak disunat? Di situ sudah dijelaskan sebenarnya bahwa orang-orang yang di luar Israel itu kan tidak terpaut hukum Taurat gitu loh, tetapi mereka telah menerima Roh Kudus. Jadi hanya satu peraturan bagi mereka orang-orang Kristen yang di luar Israel. Itu jangan makan darah, itu aja. Jadi kalau dikatakan Paulus begini, sebenarnya tidak ada dalil yang menyatakan seperti itu, ya. Yang seperti narasi-narasi kalian tentang beranggapan buruk kepada si Paulus ini tidak ada. Terkait dengan dikatakan dia sebagai bapa, ya kan? Banyak pengajar-pengajar Kristus, ya kan? Karena memang pada saat itu di Korintus kan si Petrus juga ada datang, pengajar-pengajar yang lain juga ada, Timotius juga ada, si Barnabas, kawannya si Paulus, si Barnabas apa? Iya, Barnabas. Nah, itu kan pernah juga ke Korintus.
Ya kan banyak bapak-bapak, tapi dia akan mencanangkan dia pengajaran di Korintus ini. Makanya sampai beberapa surat di dalam Korintus itu. Karena memang adalah bapak mereka. Karena orang rabi-rabi itu disebut sebagai bapak juga. Itu loh. Nah, pada saat itu, kenapa si Paulus menyatakan bahwa dia sepertinya, saya tahu perbedaan-perbedaan yang dikatakan abang atau kontradiksi tentang Paulus ini. Tetapi di kisah para rasul 15 kan, di situ kan ada pertemuan antara rasul-rasul Allah, rasul-rasul Yesus ya, dengan Paulus. Apakah mereka menyangga atau mengatakan ajaran si Paulus ini kontradiksi pada saat pertemuan itu, konsili pertama di Yerusalem? Tidak ada mereka menyebut itu. Lalu kenapa Bang Zuma mengatakan bahwa si Paulus ini salah begini-begini? Ya kan? Padahal di kisah para rasul 15 itu tidak ada kontradiksi antaranya mereka. Ketika mereka si Paulus contohnya mengajarkan ajaran sesat, ya, pasti si Petrus dan kawan-kawan itu mengatakan si Paulus itu sesat gitu loh. Karena si Petrus juga dalam sejarah pernah ke Korintus bang, untuk melihat hasil pengembalaan si Paulus ini pernah. Timotius juga muridnya pernah ke situ, gitu loh. Jadi tidak ada yang dalil yang spesifik atau alasan yang spesifik yang menyatakan memang surat-suratnya paling banyak di Perjanjian Baru, tidak mungkin. Pengajarannya yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, Tuhan yang hidup, itu aja pengajarannya. Jadi tidak ada yang salah tentang pengajaran ini. Walaupun ada beberapa ceritanya hukum-hukum yang berbeda dengan orang Israel yang memang betul. Ya kan? Karena mereka mengajarkan, si Paulus ini mengajarkan ya keselamatan itu kepada bangsa luar, tidak bangsa Israel, itu aja. Nah, lalu kenapa Yesus ini ya dikatakan bahwa penyalipan ini membawa berkat? Karena ada sudah tertulis dosa kita lah yang ditanggungnya. Gitu loh. Karena dia tidak pernah tidak bersalah gitu loh. Ini pernyataan iman pada saat itu. Bahkan Raja si bukti-buktinya aja ketika penyalipan dia kan mengatakan ya setelah Eli Slamak Sabatani, setelah dia mau meninggal sudah selesai. Karena memang nubuatan itu sudah selesai di kitab Nabi Yesaya itu, bahwa anak domba itu harus disembelih. Gitu. Lanjut bang. Jaringan saya merah lagi. Oke, baik. Ya silakan Dek Christian. Enggak, gue rendah. Nanya poinnya aja dari dia, gue rendah. Lanjut. Iya. Jadi pertanyaan saya tadi ya, yang di awal itu tidak kemudian disentuh ya. Nah, kalau berbicara mengenai Paulus ini, dosa waris Anda katakan itu tidak ada di dalam ajaran Kristen. Itu sesuatu hal yang kemudian secara nyata Anda ingin sembunyikan. Roma 5 nomor 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini apa maksudnya nih? Ini Adam yang berdosa menjalar ke semua orang, dan semua orang berbuat dosa. Ini dosa waris. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan tidak ada dosa waris, ini dalilnya sudah ada, Roma 5:12. Itu dicatat, dipelajari, dikaji, ditelaah supaya bisa belajar lebih baik. Efesus 2:15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya, ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini Yesus membatalkan hukum Taurat. Ini untuk siapa? Untuk siapa Yesus membatalkan hukum Taurat ini? Kalau Anda mengatakan kami tidak lagi melakukan ini dan itu karena sudah dibatalin dan seterusnya. Ini hukum Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel kan? Dan kalaupun Yesus kemudian mati untuk membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya untuk orang Israel kan? Jadi yang ditebus dosa-dosanya di atas tiang salib oleh Yesus ini hanya untuk orang Israel kan? Lalu kalian di mana? Kalau sunat yang diperintahkan oleh Allah kemudian tidak berlaku bagi kalian oleh karena Paulus memang melarang, Galatia 5 nomor 2 ya, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda kalau Anda bersunat. Ini dalil yang kayak begini Paulus terima dari mana ini? Sedangkan Tuhannya murka kalau ada orang yang tidak bersunat. Paulus justru mengajarkan, ya kalau kau menyunat,
Yesus Kristus tidak berguna. Ini maksudnya apa? Yesus Kristus adalah Sang Bapa yang datang dalam rupa manusia. Bapak mengajarkan wajib hukumnya sunat. Bapak ketika datang sebagai manusia justru melarang sunat. Ini gimana ceritanya? Ajaran apa ini? Kayak ajaran lontong sayur kurasa. Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari apa? Maksudnya merdeka dari apa? Sebab Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Oh, memerdekakan kita dari aturan-aturan Tuhan. Memerdekakan kita dari menghambakan diri kepada Tuhan. Ini Paulus dapat inti ilmu kayak begini dari mana? Ya dari dirinya sendiri. Kenapa bisa? Karena dia adalah Sang Bapa itu sendiri. Menurut dia. Oh, kok bisa kayak gitu kali Bang Suma? Mari kita lihat apa yang diterangkan oleh Paulus di dalam Galatia 2:19. Memang apa yang dikatakan sana Bang? Coba lihat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Yesus. Mantap kali Bapak Paulus ini. Mengaku dia mati, telah dibunuh untuk hukum Taurat. Yesus dalam Efesus 2 nomor 15 mati untuk batalkan Taurat. Kemudian Yesus bangkit hidup kembali. Paulus mengatakan aku telah mati supaya aku hidup lagi untuk Allah. Bangkit berarti ya kan? Aku telah disalibkan dengan Yesus. Wow, keren. Inilah yang kemudian saya katakan di awal. Yesus kemudian mengatakan 12 orang telah kupilih, satu di antaranya setan. Dan setan inilah yang kemudian mengambil posisi terbesar di dalam menyesatkan manusia. Oleh karena mengajarkan anak Allah adalah Allah. Anak Theos adalah Theos. Anak Tuhan adalah Tuhan. Inilah Yesus, inilah Paulus. Tolong melihat orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, rabi Yahudi, imam-imam Yahudi duduk berdiri baring bersama dengan orang Kristen dalam rumah ibadah sama-sama menyembah Yesus. Kami rindu itu. Tapi ternyata sudah 2000 tahun kalian masih dianggap sebagai penyesat, kalian masih dianggap sebagai Abu Dasarah alias kafir oleh orang-orang yang lebih awal kemudian mengenal kitab suci, mengenal para nabi, mengenal Tuhan. Kemana pijakan Kristen sekarang? Kepatikan. Di sanalah Kristen pertama kali dibentuk berdasarkan dengan ketuhanan Yesus pada abad ketiga. Yesus dilantik menjadi Tuhan abad ketiga oleh Kekaisaran Romawi dan menjadikan agama Kristen itu sebagai agama resmi kerajaan. Demikian untuk sementara, silakan. Kalau teman-teman Muslim ada yang ingin menggantikan saya silakan, karena saya izin sejenak untuk melaksanakan kewajiban saya terhadap diri saya sendiri. Demikian. Terima kasih banyak. Ya, Children, silakan kamu tanggapi, Children. Bagaimana pendapat kamu? Begini, mulai dari mana dulu ya, panjang kali soalnya. Langsung ke poin. Langsung ke poin. Ya. Poin-poinnya langsung poin utama. Enggak, soalnya apa mau dibilang langsung to the point aja pun sebenarnya salah, karena poin-poin yang harus dibahas juga banyak sebenarnya. Iya, salahnya itu di mana? Langsung ke poinnya saja. Itu dia. Sampai saya bingung karena, nih. Oke, Paulus aja tulis, Paulus. Yang disampaikan. Iya. Oke. Sebenarnya sampai karena yang disampaikan oleh sampai detik ini. Iya. Lanjut bang. Enggak, silakan saja. Karena dari tadi yang disampaikan Gurunda itu dengan data, jelas datanya. Jadi kalaupun ada yang tidak setuju menurut Anda, langsung kok di poin mana Anda tidak setuju. Nanti bisa ditanggapi sama Bang Dewa ini. Langsung kita lempar bola ke Bang Dewa nanti. Gini, katanya Yesus itu dilantik, katanya sebagai Tuhan. Gimana saya katakannya? Yesus dilantik sebagai Tuhan pada tahun sekian oleh oleh kaisar begini. Terjadi pun kan Yesus sudah menyatakan itu gitu loh, bahwa aku adalah dan Bapa adalah satu gitu loh. Bahwa akulah turun di antara awan-awan
angkat ke surga kan ada juga saksi-saksinya yang melihat dia gitu loh. Dan itu mengungkapkan dia bahwa Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Jadi apa mau dibungkam di sini bahwa anak Allah itu adalah Elohim? Ya memang benar sesuai dalilnya itu. Karena inkarnasi firman itu Yesus sendiri gitu loh. Makanya di dalam perjanjian lama yang perantara nabi-nabi itu tidak akan berbicara lagi. Karena firman itu yang telah menjadi manusia. Makanya di dalam Injil itu kan tentang pembicaraan Yesus sendiri gitu. Paulus ini sudah saya katakan berulang kali, walaupun itu si Paulus diajarkan sesat atau bagaimana karena keterkaitan karena dia mengajarkan Injil, dia disebut sebagai bapa. Karena dia memang adalah bapak-bapak gereja gitu loh. Apakah si Petrus bapak-bapak gereja karena tidak mengaku? Ya kan? Apakah semua orang-orang harus guru itu harus mengaku dia harus guru? Karena muridnya sudah mengenal dia, kan begitu. Jadi tidak ada seseorang pun ya yang guru yang sudah keluar SK-nya mengatakan kepada muridnya adalah guru. Kecuali lagi nongkrong. Apa profesi Anda? Ya jelas dia harus menunjukkan bahwa dia adalah guru begitu. Tetapi terhadap murid-muridnya apakah dia harus menyatakan bahwa dia adalah guru? Kan tidak mungkin. Itu loh. Nah, selanjutnya ya apa lagi ya? Mira lanjut aja bang. Bingung kan? Bingung kan makanya pelan-pelan dulu santai. Children sekarang sudah kerja belum? Dibuka aja mic-nya. Children. Sudah. Sebagai karyawan ya? Sudah. Iya. Children itu bisa tahu betul. Punya bos itu dari siapa? Ya karena saya karyawannya, saya tahu bosnya siapa yang menggaji saya. Iya, kan? Karena kan dia bilang aku bos gitu loh, ya kan? Aku bosmu gitu loh. Gak mungkin kau itu ngatur aku karena aku yang bos gitu loh, ya kan? Nah itu dasar saja. Kita lempar bola ke Bang Dewa. Silakan ke Bang Dewa. Ayo. Ya, Dewa bingung ya, poin yang mesti ditanggapi itu apa. Sementara poin yang dibawakan sama Children itu semua nol sama sekali. Nah, gini aja. Karena Bang Children itu tidak biasa untuk berdiskusi itu dengan panjang. Tadi Bang Children menyinggung mengenai soal kisah para Rasul 7 nomor 55. Tetapi Stefanus dengan penuh Roh Kudus menatap ke langit-langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan di dalam Markus 14 nomor 62 di situ disebutkan, jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, antara Markus 62 dengan kisah para Rasul 7:55 yang menyatakan dia berdiri di sebelah kanan Allah, mana yang benar? Berdiri atau duduk? Silakan. Oke. Aduh, jaringan saya merah lagi. Tulisannya yang berbeda dan dalam data yang satu lagi dia katakan berdiri, itu kan sesuatu penglihatan, betul? Dan di Matius ini bukan penglihatan 1-2 orang, tapi banyak. Karena murid-murid Yesus itu melihat dia apakah dia berdiri, apakah dia duduk. Itu berbeda timer gitu loh. Kecuali kejadiannya sama, ada yang mengatakan dia duduk, ada yang mengatakan diri. Ya itu tidak wajar dong. Sesuai penglihatan. Baik. Sebagai bahan analogi, ketika tolong di mute dulu ya. Aduh, ini. Baik. Ketika Bang Juma berdiri di sebelah kanan Bang Christian. Nah, sementara Bang Handi mengatakan, ada pendapat Bang Handi mengatakan Bang Juma bukan berdiri melainkan duduk. Ini bertentangan di dalam kisah para Rasul 7:55. Stefanus melihat ke langit-langit, melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sedangkan penglihatan Markus di situ menyatakan kalau Yesus
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ayat ini jelas bertentangan antara duduk sama berdiri itu adalah sesuatu hal yang tidak sama, itu berbeda. Tetapi yang jelas di dalam ayat lain mengatakan kalau Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi di sini ada yang namanya pertentangan antara Kisah Para Rasul 7:55, Markus sama Markus 14 nomor 62. Begitu ya. Dan tadi dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini yang kita pertanyakan di sini, satu apa ketika ente mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Sementara di dalam Wahyu 3 nomor 5, Yesus mengatakan di hadapan Bapa. Artinya itu adalah dua sosok oknum yang berbeda. Di dalam Kisah Para Rasul 7, 55 sampai 56 diulangi lagi di hadapan Bapa di hadapan Bapa di surga. Di dalam Markus 16 nomor 19, Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Ini dua oknum yang berbeda. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa punya hidup sendiri dan Yesus punya hidup sendiri. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3, Bapa memiliki tahta dan Yesus memiliki tahta. Itu jelas dua orang di situ. Bagaimana mungkin Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, sementara ayat-ayat yang bertentangan yang mengatakan bahwa antara Yesus dengan Bapa itu adalah dua oknum yang berbeda. Ya, silakan bantah ayat-ayat tadi yang saya sebutkan di dalam Wahyu 3 nomor 5, Kisah Para Rasul 7 55 56, Markus 16 nomor 19, Yohanes 5 nomor 26 dan Wahyu 22 nomor 1 sampai nomor 3. Silakan bantah ayat itu. Oke, begini ya, ada tadi narasi yang Abang katakan ya, Yesus anak memiliki hidup sendiri dan Bapa memiliki hidup sendiri. Turun ke bumi, makanya memiliki hidup sendiri. Ini itu salah satunya bahwa ketika dia turun ke bumi, itu makanya ketika pembaptisan kan inilah anakku kasih kepada dia adalah aku berkenan. Itu kan sudah sosok yang berbeda, gitu loh. Ada yang suara dari langit dan ada perbedaan hidup mereka. Tetapi yang menyatakan mereka aku adalah dan Bapa adalah satu, itu mengenai pekerjaan dan hakikat mereka. Oh, hakikat bukan. Jangan ini, jangan asumsi. Batinya sebenarnya bukan. Jangan asumsi sama kami. Kan kitab Yohanes dikatakan seperti ini. Iya, I know. Oke. Katakan, ya aku keluar dan datang dari Bapa gitu loh. Segala yang ku dengar itu yang ku sampaikan gitu loh. Ya kan? Nah, ketika dipecahkan ada lagi hukum yang lain toh yang mengatakan bahwa dikatakan ketika ditanya kepada Yesus ini, ya apa hukum yang pertama? Allah itu Esa. Ya kan? Loh, kenapa ada dua di Allah gitu loh. Dan makanya Yesus mengungkapkan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Karena perkataan Allah itu yang menjadi firman. Ya, menjadi firman itu menjadi manusia. Makanya nanti Bang, ya. Di Wahyu 21 ayat 7, ya. Bos. Tidak ada lagi sosok Yesus, sosok Allah tidak ada lagi. Di situ hanya ada sosok Allah saja. Maksud saya tidak ada sosok Yesus, sosok Allah, artinya pembagiannya tidak ada. Akhirnya dikatakan aku akan datang kedua kalinya. Itu tulisan merah itu. Yesus sendiri adalah Allah itu. Silakan lanjut. Yang kuat ya Bang Dewa. Enggak, begini loh. Tadi kan Dewa sudah memaparkan ayat-ayatnya. Tadi dia mengasumsikan aku dan Bapa adalah satu hakikat. Di mana dikatakan aku dan Bapa adalah satu hakikat. Kalau misalkan satu pekerjaan, itu kami setuju. Dan ketika ente mengatakan bahwa Yesus akan turun yang kedua kali, tetapi ente baca sendiri dalam Ibrani 10 nomor 12. Di dalam Ibrani 10 nomor 12 di situ disebutkan, tetapi ia hanya satu saja untuk selama-lamanya. Jadi jelas di sini Yesus itu lumpuh. Yesus itu tidak pernah yang namanya turun lagi ke dunia berdasarkan dari Ibrani 10 nomor 12, ya. Itu banyak ayat-ayat bertentangan yang menyatakan pernyataan ente mengatakan Yesus turun yang kedua kali, ternyata ayatnya jong. Dibantah dengan ayat Ibrani 10 nomor 12. Ketika ente mengatakan aku dan Bapa adalah satu, jelas itu adalah bukan satu hakikat.
ataupun satu oknum, tetapi itu adalah satu pekerjaan. Ayat-ayat disebutkan oleh Dewa di dalam Wahyu 3 nomor 5 di situ disebutkan di hadapan Bapa. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 55 disebutkan lagi di hadapan Bapa. Di dalam Markus 16 nomor 19 Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi itu adalah dua oknum. Di dalam Yohanes tadi yang beliau bahas, di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa punya kehidupan sendiri dan Yesus punya kehidupan sendiri. Jelas ini adalah dua oknum yang berbeda, di mana Yesus bisa menempatkan dirinya sebagai manusia dan Bapa adalah Tuhannya Yesus. Jadi begitu ya, Bang Children ya. Jangan mengatakan sekali lagi kepada kami kalau antara Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat. Tidak ada sama sekali pernyataan seperti itu. Itu adalah asumsi yang pendapat ente sendiri, bukan pengajaran dari Yesus, tetapi itu adalah pengajaran bapak-bapak gereja. Sementara di dalam kitab Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Jelas, kalau ada orang yang memandang Tuhan, pasti semua akan binasa. Tetapi kenapa di dalam perjanjian baru, ketika yang namanya Tuhan menyatakan diri, malah Tuhannya yang hancur, malah Tuhannya yang binasa. Sementara di dalam perjanjian lama mengatakan, Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak sanggup memandangku. Jadi siapa saja yang melihat Allah, siapa saja yang melihat Tuhan, tentu akan binasa. Sementara datang perjanjian baru yang mengatakan, datang perjanjian baru ketika melihat Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Ini kebalik ajarannya, ya, kebalik. Begitu ya. Silakan. Mungkin Bang Jerry mau menanggapi Bang Aproki, Pak? Ini Bang, aku menanggapi dulu. Apa yang mau ente tanggapi? Ente lawan sendiri. Satu pekerjaan itu oke lah, tetapi satu, semua itu berdasar, ada landasannya Bang. Aku tadi lupa ayatnya, tapi isinya aku tahu. Di Yohanes 14 ini memperjelas hakikat Yesus ini, ya. Ketika Filipus itu bertanya gitu loh, ngomong apa sih? Gitu loh. Bla bla bla. Nggak tahu, kosong, Bang Andi. Dikatakan seperti ini. Nggak ada ini, kosong ini, asumsi banget ini, ya. Jadi ayat sendiri dilawan sendiri sama Abang. Daripada aku menjelaskan, baca aja Yohanes 14 ayat 9. Enggak, aku sebenarnya dari tadi aku buka dalil, oke? Tetapi Abang tidak mau baca, silakan aja. Itu loh, Wahyu 21 ayat 7. Itu aja membuktikan mereka satu hakikat, itu aja. Lanjut. Di mana dikatakan, kan ada data kalau misalkan ya Wahyu berapa? Wahyu berapa yang mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah Wahyu satu? 21 ayat 7. Baik, di dalam Wahyu 21 ayat berapa? Oke. Yuk. Ayat 7. Ayat 7. Bagaimana ayat 7. bunyinya? Bagaimana bunyinya? Baca aja situ. Yuk. Baik, kalian pantas disebut anak-anakku dan aku senang disebut Allahmu. Akulah menjadi siapa yang menang? Kata mereka, dan aku adalah anak-anak. Mereka adalah anak-anakku. Ya, kalian pantas disebut anak-anakku dan aku senang disebut Allahmu. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu dan aku akan menjadi Elohim baginya dan dia akan menjadi anak bagiku. Di mana dikatakan Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Tidak ada pernyataan seperti itu. Lah, kalau misalkan Yesus mengatakan seperti ini, Yesus dikatakan sebagai anak. Apakah anak dengan Bapa itu sama, Bang? Anak dengan Bapa sama atau tidak? Sama. Anak dan Bapa sama. Anak dan Bapa sama. Gepeng dasar. Yohanes 9 itu ada itu menyatakan sama. Sakit, orangnya sakit, ya udah. Itu ada dalil. Bang Jerry, silakan, ada yang mau ditanggapi? Dalilnya Yohanes 14 ayat 9, Wahyu 21 ayat. Tapi masih ngomong dia. Kamu doubling. Baik, tadi sudah dijelaskan ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 7, kalian pantas disebut anak-anakku. Di mana dikatakan di situ Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Tidak ada sama sekali pernyataan seperti itu. Yesus satu hakikat itu tidak ada. Antara anak dengan Bapa itu adalah dua sosok oknum.
oknum yang berbeda. Tidak mungkin yang namanya anak sama dengan bapak. Itu hal yang tidak mungkin. Ini bahasa Indonesia dari mana? Ente belajar dari mana yang mengatakan anak sama bapak itu sama? Di mana yang mengatakan seperti itu? Kalau itu sama tujuan, kami percaya sama tujuan. Misalkan Bang Children adalah seorang dokter, anak Bang Children itu dokter juga. Dia satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyembuhkan orang. Kami percaya. Tetapi kalau misalkan ente mengatakan antara dan bapak itu adalah satu hakikat, itu salah. Salah itu. Gini dengar ya baik-baik ya, dengar ya Bang Dewa ya. Sudah saya katakan tadi kepada Bang Juma. Sudah saya katakan. Children doubling. Children doubling. Oke, aman. Belum aman. Aduh. Barakallah Pak Gali. Makasih banyak Pak Gali. Coba turun dulu. Cik. Udah aman? Belum aman. Oke, ho. Coba turun dulu. Masih belum. Ada aman ini. Alhamdulillah, ada aman. Masya Allah ya. Ya silakan teman-teman dari Kristen ya yang mau naik, silakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, susah amat ya menyadarkan mereka ya. Padahal Children ini sudah diskusi sama Dewa berapa kali gitu kan. Setidaknya akalnya sudah mulai kebuka. Tetapi ternyata makin kesini makin parah lagi. Mungkin obatnya kebanyakan kemarin. Obatnya Aduh, ini namanya ini lagi ya. Ini pasti dari Muslim ini. Jangan ini, siapa ini? Kalau Muslim, enggak, ini menghujat. Enggak boleh. Bang Yes, nanti tolong ya namanya diganti. Jangan menggunakan nama seperti itu. Tidak baik. Kita jangan membalas perlakuan mereka. Tidak perlu. Kita tidak perlu membalas. Ya, biarkan mereka melakukan drama manisnya seperti itu. Walau bagaimanapun juga, walaupun drama manis yang mereka mainkan itu, insya Allah akan balas dengan ajab yang amat sadis nanti. Ya, kita tidak perlu ikut-ikutan seperti mereka. Pakai nama yang bagus saja. Itu jauh lebih bijaksana dan jauh lebih bijak sini. Silakan. Betul itu, janganlah pakai nama-nama yang aneh-aneh. Ya, pemuda Minang. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Dari Islam? Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa bang, cuma turun aja bang, di bawah aja. Iya bang, iya aman bang, iya. Nggak apa-apa bang, santai aja. Mungkin ada yang mau disampaikan sama abang, silakan. Ya, cuman itu. Apa itu? Apa yo? Apa bang? Wah, kenapa tuh di foto-foto tuh properti? Enggak, aku ngefans banget sama Bang Zuma. Alhamdulillah bersyukur sekali dalam kita langsung sama Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Properti Makassar. Wah, keren kali namanya nih. Coba Pak Properti udah digedein, screenshot lagi silakan. Open cam dong, iya. Properti. Open cam. Iya, gimana Bang? Aku belum bisa. Ini ku bahas sedikit. Belum bisa. Gemetaran loh aku. Di Makassar ya, di Makassar ya. Sama Bang Zuma. Iya, saya dari kemarin setiap pulang kerja, pokoknya begitu buka TikTok cari di mana live lagi, saya ngikutin dan alhamdulillah Bang Zuma, saya Islam, cuman dangkal pemahaman Islamku dan alhamdulillah setelah ngikutin live-nya Bang Zuma, alhamdulillah ibadah saya utamanya sholat mulai teratur Bang Zuma. Alhamdulillah. Masya Allah.
Ya silakan Pak Properti ngobrol-ngobrol dengan Bang Juma. Kalau kami sih udah bosen sama Bang Juma. Silakan. Sebelumnya thank you Bang. Apa cerogi bang? Aja si Palempu, kasih. Iya, asal. Tahu gimana tuh ya? Iya, habis cerogi nanti si Palempu. Daripada sila nyerang. Puran di Dendre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi si Pemeng. Iya, kan anak desi segaga. Tuh ngulang boleh riwajo apa boleh dibone? Artinya apa, Bang? Boleh disinjai lo, Bang. Oh, boleh disinjai. Oh, sinjai lo. Oh. Iya, oh my god, ini salah satu berkat terbesar saya di awal tahun 2024, Bang Zuma. Ya lo kenapa jawab mereka luru? Capo kaluru Mbok. Ayo mah gampang kan? Aku kenapa gampang? Oh my god. Thank you Bang Zuma. Itu aja saya cuma mau dengar langsung ngobrol langsung sama Bang Zuma. Alhamdulillah. Sudah cukup senang. Alhamdulillah, masya Allah. Open game. Silakan Pak Properti di screenshot lagi, udah digedein Bang Juma ya. Atau Pak Properti mau nggak, Bang? Screenshot lagi ya. Gini Pak Properti. Kau berani matu di balutan Nairo. Ini saya bakal share ke teman-temanku yang semua fansnya juga Bang Zuma. Saya punya grup. Iya, gini Pak Properti. Masya Allah. Mau Bang Zuma ini nggak ngucapin sesuatu nggak? Nanti Pak Properti rekam layar gitu, kenang-kenangan. Oh iya, boleh. Mau ngucapin apa tuh? Kepada saudara-saudara saya, keluarga saya yang ada di Kabupaten Sinjai, semoga rahmat Allah dan hidayah Allah terlimpahkan kepada kita semua, sehingga pemuda Sinjai akan tampil menjadi pejuang-pejuang apologet Islam untuk agama Islam dan untuk kenyamanan negara yang kita cintai ini. Ya, salam buat warga Kabupaten Sinjai. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Jangan lupa coblos Bang Juma. Amin. Sinjai. Jangan lupa orang Sinjai, coblos Bang Juma. Nyoblos, amin. Mati tetap Bang Juma. Ya Bang, boleh diturunin Bang, gak apa-apa, aku udah puas. Thank you Bang. Nyoblos saya mati dong. Fotonya. Kalau nyoblos kayak enakan dong. Udah Bang Dewa udah. Asal lang mana ka kasi serang dari Sinjai sapo. Iya, asal nama Iya. Mula sebarang akhirnya di Selatan semua selenang. Terima kasih banyak. Wih. Iya lo. Kan ikut tuh. Artinya apa Bang? Itu bahasa Thailand itu. Itu mau jorok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya ada data menarik nih, mungkin mau lihat Bang Zuma ini. Boleh. Mumpung belum ada dialog dengan umat Kristiani yang lain nih. Sebentar, saya pakai on cam dulu. Kan ikut tuh. Kayak bahasa Thailand juga ya, sebugis itu ya. Wih, mantap sekali. Ini di warnet bukan, Bang Apokripa? Lagi di warnet ya? Lagi di warnet, hitung penghasilan. Dia lagi main PB, point blank. Payarin ho. Apa ini, Bang? Apa ini? Buka mic. Jumlah penduduk menurut agama, oh gitu. Statistik. Jangan di mute, Bang. Nggak dengar kita. Open your phone. Ya. Di point blank. Biar kelihatan gimana. Iya, coba dibaca, Bang. Apa ini, itu? Jadi ini saya analisa dari data-data, sumbernya saya kasih tahu dulu nih, sumbernya biar kelihatan nih, apa nih? Dari Kementerian Agama. Jadi sumber valid. Apa miringnya?
Iya, nggak muat layarnya bang. Nggak apa-apa, di-shoot aja yang poin-poin terpenting aja di situ bang. Iya. Gini, jadi apa dia mengatakannya? Jadi gini intinya, gelombang kristenisasi itu memang sangat besar, mulai dari tahun sekitar 70, 80, 90-an. Itu mereka sukses besar terus terang Zuma. Kalau cuman data validnya saya belum dapat. Jadi memang mereka sukses. Nah cuma 4 tahun terakhir mandek. Ini saya lihat karena adanya fenomena banyaknya apologet Islam yang sudah mulai turun gunung. Pendekar-pendekar yang tersembunyi ini sudah keluar dari kesarangnya dan turun melawan pendekar di lapangan. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Oke, itu gini. tujuan kita memang. Ya, lanjut. Data tahun 2019. Ini saya mau gedein susah bener sih. Ini nggak kelihatan. Nah gini deh biar kelihatan. Ini jumlah Katolik. Ini yang sebelah. Ini saya atas ini ya. Ini Islam, Kristen, Katolik. Bang Apo dilurusin aja, juga kelihatan kok, dilurusin aja. Jadi diperlihatkannya sedikit-sedikit gitu. Oh, kan gitu bentar. Gini nih bisa nih. Nah, ini nih. Islam 231 juta. Ini yang keduanya Kristen, Katolik dan Kristen dulu bang, Kristen dan dulu. Katolik, ya. Kristen berapa? 20 juta. 246. Katoliknya 8,3. 8 juta. Ya, tahun 2019 ya, Bang? Ya. Oke, pindah ke tahun 2020. Islam 235 juta. Ya. Kristen 20,4 juta. 2021. 2021. 238. Iya. Cuma nambah sekitar 50.000 yang ke Kristen ya. Katoliknya cuma nambah nggak sampai 100.000. 50.000 itu angka kelahiran yang bikin KTP. Betul, ya. Kelahiran itu. Iya. Ya, lanjut. 2002. Bukan orang murtad itu. Iya. Bukan. 2002. Islam 241. Islam. Kristen 2,6. Iya. Katolik 8,5. Ini pengungsi semua ini yang naik ini yang dari Cina kali yang masuk ke mereka. Oke, jadi dari kita bicara data. Kalau mereka bilang per tahun 2 juta orang masuk Kristen, bullshit. Ya nggak mungkin lah. Iya, mereka klaimnya seperti itu, Bang. Sebentar, saya tampilin data lagi. 2022, 2023 sudah ada nggak hasilnya? Belum ada. 2022 belum ya? Belum ada. Ada susah. Jadi, 2022 yang ada ya? Iya, ini kan mereka belum sensus lagi. Biasanya sensus itu di bulan. Per 10 tahun. Enggak, per tahun ada datanya. Cuma. Tapi nggak merata semua provinsi biasanya. Oh, ini saya yang seluruh Indonesia datanya. Data seluruh Indonesia. Jadi saya ambil dari sumbernya apa? BPS. Kementerian Agama. Oh, Kemenak. Oh. Kemenak. Sebentar. Mana lagi ini? Aduh. Ini aja. Oke, ketik aja. Nah, kita lihat data. Nah ini meletet. Lihat apa nih Bang? Joshua Project. Sumbernya joshuaproject.net. Khusus Indonesia. Ini adalah kemungkinan besar
pendana dari program kristenisasi di Indonesia dari luar negeri. Nah, mari kita lihat data mereka. Number of people group. Nah, artinya ini mereka mengkelompokkan, membuat grup-grup seperti ini. Nah, ini wilayahnya nih. Ini Kota Abang merah atau enggak nih? Nah, tuh. Lihat nih. Tuh. Ini Kalimantan, Sulawesi. Lihat Sulawesi. Bawa kepanasan. Sulawesi, lihat Sulawesi. Lihat wilayah timur. Wilayah timur mereka belum. Sudah Sulawesi ini mereka gagal ini, merah. Gagal. Yang merah itu gagal. Yang merah gagal. Oh, kodong kemasian Indonesia. Lihat wilayah timur. di situ ya gagal lah mereka. Ya, lihat wilayah timur. Wilayah timur. Nah, lihat terus Jawa. Lihat ini. Aduh. Ini apa ini? Ini penyebarannya mereka. Yang merah, total merah itu apa itu? Merah itu ini saya kasih tahu. Ini layar saya juga jelek ini Bang, soalnya. Maklum, orangnya sih ganteng Bang. Oh iya. Tuh. Tutupan, nah ini nih, progress level. Makin hijau tuh makin bagus. Nih. Itu. Progresnya dia makin hijau makin bagus. Nah, cuma di sini mereka rupanya kena dibohongin sama pendetanya. Nah, gini kita lihat. Nah, di mana saya tahu. Nih. Lihat berapa persen Kristen? 11,46%. Evangeliknya berapa? Evangeliknya itu penginjilnya 3,22%. Pertumbuhan penginjilnya 2,8 per tahun 2,8. Mereka bilang tuh data 11,46 kan ya. Kalau kita lihat dari data Kementerian Agama tadi ya nggak sampai segitu, hanya sekitar 10% lebih. Nah, jadi kalau yang saya kenapa jadi pencet lagi sih? Jadi kalau data yang saya kemarin juga belum lama tahu itu, jadi kadang-kadang nih ada pendeta bikin data palsu supaya dapat duitnya aja. Jadi bikin acara bagi-bagi sembako, terus dikirim ke pusatnya ini, dibilang melakukan hasil. Dapat itu saya dari yang videonya Kodondi saat mewawancarai mantan misionaris. Nah itu seperti itu, dia dibilang kadang-kadang ada yang seperti itu, pura-pura nih ngumpulin orang, bagi-bagi sembako, difoto, direkam, di video sama dia, kirim ke atasannya. Nih saya sudah berhasil. Padahal enggak. Bang izin Bang, bisa nggak kembali tadi tahun 2020 itu? Berapa Islam berapa? Oke. 236,6. Ya, diam dulu Bang, diam, stop dulu ya. Coba dikurangi kiamat, PPJ, Iuni. Oh iya. Kamu dikurangi tuh. Satu lagi gini, jadi permasalahan di KTP Islam itu banyak kaum abangan. Kaum abangan itu yang artinya mengakunya Islam tapi nggak menjalankan syariat atau nggak apa. Terputus Bang Apo. Oh, kukira aku yang nge-lag. Karena ya oke, gimana, jelas gak? Jelas. Jelas gak? Jelas. Jadi ada beberapa juta mungkin yang bisa dibilang abangan, artinya KTP-nya aja Islam. Nah ini sebenarnya sasarannya dari para misionaris mereka ini, yang mereka di daerah-daerah tertentu itu karena untuk gampangnya aja, biar bikin KTP untuk ngurus apa-apa, tapi nggak meyakini Islam. Nah, tapi jumlah ini nggak banyak. Saya pernah debat sama orang seperti ini,
Dia bilang jumlahnya sampai 100 juta. Saya bilang oke, adu data silakan. Saya bilang gitu kan. Nggak bisa tampilin data karena memang nggak ada datanya. Nah, jadi dari data yang saya kasih ini, inilah bukti bahwa apologet Islam atau yang para pendekar turun gunung ini sudah berhasil menekan lajunya mereka. Itu Bang. Bang Zuma termasuk dalam bagian dari itu. Orang yang bisa menekan lajunya mereka. Juga apologet-apologet lain. Bang Dewa, ada Bang Handi. Yang lain-lain. Bukan lagi menekan laju Bang, tapi mengurangi populasi mereka. Bang Zuma ini panglimanya Bang. Betul. Yang menjadi ya. bagian Tapi kan ya, memang kita ini, Bang Zuma ini panglima kita. Jadi apa? Dengan adanya ini data ya, data membuktikan bahwa dengan adanya para pendekar yang turun gunung ini menekan dan membuat ketakutan mereka ini sepertinya. Karena jumlah mereka bertambahnya sesuai hanya angka kelahiran, tapi yang kurangnya ya bisa dilihat nanti. Saya lagi ngumpulin data, sebenarnya susah bener itu data itu. Jadi apa pertumbuhan yang mu'alaf itu seperti apa, itu susah datanya. Mau masuk ke data BPS nggak bisa. Nah, ini buktinya, ini data yang membuktikan bahwa Islam ini sekarang sudah makin berkembang. Dan kelompok misionaris ini tertahan lajunya. Hanya saya ingatkan, sasaran mereka bukan hanya memurtadkan orang Islam. Ingat, sasaran mereka ini saya kasih ya. Sebentar, mana saya pasti ada datanya nggak ya? Sebentar. Pidatonya kepala misionaris sedunia. Tadi mana ya? Aduh, mana ya, lupa saya cari, simpan di mana lagi. Bukan, ini dia nih. Jadi tujuan mereka itu bukan hanya mengkristenkan. Si Samuel Zwimmer itu kepalanya kelompok misionaris sedunia. Dia bilang gini, tugas kalian bukan merubah orang Muslim menjadi Kristen atau Yahudi. Tapi tugas kalian itu menjauhkan umat Islam dari akidah Islam, dari perilaku keislamannya, dari nilai-nilai luhur Islamnya. Jauhkan mereka dari situ. Itu yang dia target utamanya. Bukan hanya memurtadkan. Siapa sasaran utamanya? Apakah remaja, anak-anak, orang tua? Bukan. Sasarannya wanita, Bang. Perempuan. Kenapa perempuan? Kalau perempuannya sudah dirusak, akan melahirkan keturunan yang rusak. Benar kata Nabi, jagalah wanita, jagalah wanita, jagalah wanita. Nabi berpesan seperti itu. Saya rasa cukup dulu deh info dari saya. Silakan lanjut yang lain, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru gabung nyimak dulu tadi. Ya, lanjut. Ngeri kali barusan data. Nah, ya. Artinya mereka tuh hoax kok mengatakan dalam jumlah jutaan. Menyentuh angka ratusan ribu saja itu sudah hebat bagi mereka. Tapi itu mustahil. Oke. Pak Yon, selamat malam Pak Yon. Dibuka mic-nya Pak Yon. Oke. Selamat malam. Ya. Pak Yon dari Islam atau Kristen? Ya Ustadz, gimana Ustadz? Ya, Islam sih.
Oh Islam. Ada yang tidak mau disampaikan Bapak? Ya ada sedikit sama Bang Suma. Oh sedikit. banget. Silakan. Nge-lag ini. Aman kok, aman kok, aman kok, aman kok, aman kok. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madura ini Bang. Oh, Sakera toh? Ya, gimana Pak? Gimana? Alhamdulillah ya. Saya syukur sama teman-teman ini ada debat macam ini. Saya syukur. Betul, saya kagum sama teman-teman. Semuanya mudah-mudahan dikasih selamat sama Tuhan. Berkah Amin, ya umurnya. Ya, amin. Saya kagum sama teman-teman ini semuanya. Saya doakan mudah-mudahan selamat dari apapun aja. Amin. Dari Makasih banyak doanya Pak. Dari pihak manapun. Saya doakan dari sini, dari Madura khususnya. Terima kasih banyak atas doanya Pak ya. Tapi doanya kurang satu Pak. Doanya kurang satu. Gimana? Doanya kurang satu Pak. Doakan saya bisa kawin lagi Pak. Ya Pak ya. Ya, saya doakan juga jangan melebihi dari 4. Sunnah Rasul kan 4 Bang. Begini Bang Dewa. Iya. Bang Dewa itu kalau dikatakan nikah lagi nggak pantas Bang. Ya pantas tuh saya Bang. Nggak, soalnya kan ketika Dewa itu berbicara, orang banyak menyangka Dewa ini kan Bang Juma, ya kan? Bahkan Abdon Sagala itu ngotot. Ini bukan Dewa, ini Juma deh. Udah tahu Dewa udah bicara, Dewa udah mengaku Dewa ini adalah Dewa. Udah Dewa open cam, masih aja dia ngotot. Ini bukan Dewa, ini Juma. Parah itu si botak lu. Ya Allah ya Rabbi. Iya, saya dengar juga seperti saya nonton terus tiap malam, saya nonton siang malam cari Zuma terus saya di sini. Ya. Jangan lupa kerja juga. Mau masuk saya nggak punya data soalnya. Mau masuk nggak punya data. Dengar aja saya. Kita aja. Ya Pak, doakan saja Bang Juma ya. Ya, saya doakan dari sini. Semuanya teman-teman jangan mundur. Walaupun diancam gimana, Bang Suma itu terutama Bang Suma pernah diancam katanya. Jangan mundur, sedikit pun, selangkah pun jangan mundur Bang Suma. Saya doakan dari sini, dari Madura. Amin amin. Tetapi yang perlu Bapak di sini ketahui ya, dalam kita berdiskusi itu Pak ya, ada saatnya kita itu mundur, ada saatnya kita itu maju Pak. Sebagai halnya Bapak tentu pernah main catur Pak ya? Pernah main catur? Ya. Hobi main catur. Main catur itu Pak, ketika terdesak, kita itu mundur dulu Pak untuk menyusun strategi selanjutnya. Karena kita sadar bahwa yang namanya kebenaran Pak, bisa dikalahkan Pak. Kebenaran bisa dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Itu Pak ya. Ini apa lagi Bang Juma nih? Tapi kalau pakai pion bisa mundur nggak Bang Dewa? Pion kan harus jadi, seperti halnya seorang Mahadewa harus jadi. Iya. Kalau jadi menteri, ya kan? Iya. Ya, Ustadz Alif, ada yang tidak mau disampaikan Ustadz? Silahkan Ustadz. Nah, itu dia. Terima kasih. Mantap sekali. Tepuk tangannya host. Oh, keren bener-bener. Ya, titip salam juga Pak ya untuk orang-orang Madura Pak ya. Titip salam untuk mereka dari kami, Apologet dari keluarga Api. Ya. Saya doakan dari sini. Udah, Baik. dikasih turun biar nanti ada yang lain yang masuk. Baik Pak. Tapi Semuanya Bapak boleh, ya Pak, Bapak boleh beri tips untuk ke Bang Dewa gimana punya kumis yang
Bang Juma ini besar badannya, cuma dia nggak ada kumis. Sapu ijuk. Serem gitu. Sapu ijuk itu bukan kumis itu. Ya, orang tua kan bilang kalau jantan punya kumis, kalau jantan punya kumis, kalau perempuan nggak punya kumis kan? Betul Pak. Tapi lele betina ada kumisnya Pak. Gimana Pak? Tapi kumisnya lain kan? Siap. Mungkin ada yang lain yang masukan. Saya kasih turun aja. Saya ucapin assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saya tambahin lagi nggak nih wilayah-wilayah di Sulawesi? Sebentar. Ya, kenapa tidak bisa? Ya, sambil mencari data kita sapa dulu. Beta Fisherman, mancing mania mantap. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Oh, waalaikumsalam. Dari Kaltim Bang. Oh, kali tim sama dong. Ya, ingin ikut nyimak. Oh, ikut nyimak. Iya, Dari yang muslim nanti boleh di bawah dulu ya Bang, biar ini kan berhubung ada satu kursi doang nih, biar kita kasih sama yang non muslim ya Bang. Siap Bang. Oke, baik Bang. Makasih. Itu Bang Gugum mau minta naik lagi Bang Dewa. Ya silakan naikkan lagi Pak Gugum. Pak Gugum, oh ini dia. Tawala itu di mana Sulawesi itu? Ya, selamat malam Pak Gugum. Selamat malam. Maaf tadi saya keluar karena harus beres-beres dulu. Baik, saya maafin Pak. Baik, kami maafkan. Oh iya, dimaafin. Mohon jangan diulangi. Sekali lagi. Lanjut. Ya gimana Pak Gugum? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Atau Pak Gugum, alhamdulillah kalau misalkan sudah mau menerima Islam ya. Ya, Tapi Bang Apo disimpan aja dulu. Oke. Silakan Pak Gugum. Ya, sebenarnya Pak Dewa saya mau mengulangi segi pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Dewa gitu. Baik, Masalah silakan. perbedaan di tahun Hijriah dan Masehi itu. Karena kan narasi yang dibawakan itu saya lebih cenderung ke Muslim gitu. Karena ada Bang Juma di sini ya, saya pengen menanyakan. Oh, silakan. Itu jangan sampai salah gitu. Silakan Bang Jum. Bang Jum. Gurunda. Mungkin Kak Ustadz Alif dulu bisa. Mungkin ada urusan Bang Zuma. Ustadz? Ya Pak Ustadz Alif, dia memang pernah menanyakan kepada Dewa. Cuma Dewa sendiri tidak sanggup untuk menjawab karena Dewa memang tidak mengetahui gitu ya. Karena kami umat muslim itu tidak bisa berbicara itu melebihi daripada Al-Quran sama hadis. Nah mungkin di sini Bang Juma bisa menjawab mengenai persoalan dimulainya tahun Hijriah, kenapa itu ditetapkan Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal dan seterusnya Bang. Bang Juma. Ustadz Alifnya lagi makan. Ustadz Alif lagi makan, Bang Juma lagi makan, Bang Hani lagi ngintip orang mandi, Bang Pera Esther lagi nanggung, Bang Apokil lagi mandi. Waduh, jadi Dewa sendiri di sini ya. Sebentar Pak Gugum ya. Bang Juma, mungkin pertanyaan ini masih mengganjal ya di Pak Gugum ya. Kalau misalkan toh bisa dijawab dengan baik sama Bang Juma, ya mudah-mudahan saja Pak Gugum mau menerima yang namanya Islam.
kami doakan kok ya, mudah-mudahan Pak Gugum bisa meraih yang namanya hidayah. Karena yang namanya hidayah itu sudah Allah berikan kepada siapapun juga. Tinggal orang itu mau menyambut atau mau menyambit, mau merangkul atau mau memukul balik hidayah itu. Pilihan ada di tangan Pak Gugum semua juga. Bang Juma, Bang, Pak Alip monitor, Pak Alip. Ya, Ya, gimana? Bang Juma. Aku masih Salunkan saya. gimana? Ya, Iya, Bang Juma. Thomas. Yuk, Jadi Puput. pertanyaannya gini, Pit. Pipit. Jadi dia ingin menanyakan, kenapa itu ditentukan tahun Hijriah? Kenapa Nabi Muhammad ditentukan kelahirannya itu 12 Rabiul Awal? Sementara yang namanya penanggalan itu dimulai pada saat di Oh. Silakan Bang Pipit. Wis. Ada itu Om, kucing makan ban mobil. Waduh, sembelih dulu kucingnya Bang. Sembelih dulu. Ribut kali kucingnya. Ya, silakan Bang Pipit. Bang Pipit. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai tahun Hijriah ya, ini berawal kemudian dari penjelasan Al-Quran yang memang di mana Islam ini menjadikan matahari dan bulan sebagai akar daripada perhitungan atau penggalan hari, minggu, bulan, dan tahun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarah manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassil ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai perhitungan Hijriah, bagaimana kemudian di dalam Islam ya ada hitungan-hitungan bulan dan seterusnya. Ini sejak awal ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan kemudian perubahan perjalanan metode dakwah atau yang kita sebut hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tidak ada tahun dalam penggalannya. Bahkan termasuk ketika masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah hingga 4 tahun pertama kepemimpinan Amirul Mukminin dan Umar bin Khattab kemudian. Nah, lalu mengingat bahwa sejumlah surat dan juga dokumen penting yang sulit di dalam catatan-catatan yang mereka miliki, dalam hal ini para khalifah, maka mereka kemudian mengambil satu sistem penghitungan, kemudian tata cara penghitungan lokal yang pasti tentunya berbeda dari satu wilayah dengan wilayah yang lain yang ada pada masa itu. Sehingga perhitungan penanggalan kalender Hijriah Islam itu menggunakan tahun kelahiran Nabi salah satunya sebagai start awal. Bahkan masa pengangkatan sebagai Rasul juga, atau masa ketika Al-Quran itu pertama kali diwahyukan. Bahkan ada yang menyampaikan bahwasanya ketika kemenangan kaum muslimin dalam peperangan, itulah yang menjadi usulan disepakatinya bahwa penentuan awal kalender Hijriah
dimulai dari peristiwa hijrah. Nah, sehingga padahal rujukannya kemudian itu merujuk kepada apa yang muncul di dalam ayat Al-Quran surah Yunus ayat 5 yang saya bacakan tadi. Jadi ada beberapa hal dasar yang menjadi pilihan daripada sahabat-sahabat Rasulullah di dalam melakukan penanggalan terhadap perhitungan awal bulan dimulainya. Tapi terkait dengan perhitungan waktu itu bukan sejak Islam, tetapi Allah sejak menciptakan matahari dan bulan, sejak itu pula sebenarnya penanggalan hari, bulan, tahun itu sudah ada. Hanya karena kemudian Islam itu datang diajarkan terkait ayat ini, barulah kemudian Islam membentuk kalender Hijriah, kalendernya sendiri yang disebut kemudian tahun Hijriah. Demikian. Ya, Pak Gugum. Saya pahami, dasarnya kan bukan surat itu yang saya pahami, itu kan dasarnya surat Al-Fil kalau nggak salah kan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dikonversi ke Masehi itu kan 571 Masehi. Jadi saya telah menghitung sih sebenarnya, cuman takut salah, tapi saya ungkapkan di sini aja. Karena tidak boleh ada timpang tindih itu antara Hijriah dan Masehi. Kenapa bisa? Mendekati ke apa? 570 Masehi itu. Karena kan perputarannya perbedaan 11 hari. Sekarang udah 1400 tahun dari kelahiran beliau. Hitung sih 12 Rabiul Awal 40 Hijriah. Koreksi kalau saya salah gitu Bang Juma. Terima kasih. Iya, jadi gini, sekali lagi saya katakan bahwa waktu itu berputar sejak kemudian waktu itu dicipta oleh Allah. Menggiring detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dan dasar pijakan kami mengatakan itu adalah Al-Quranul Karim, yang tadi yang saya jelaskan, bahwa matahari dan bulan itu sebagai alat, sebagai penghitung waktu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara terkait dengan penanggalan yang digunakan kemudian di dunia ini kan itu ada dua yang kita paling santer kita kenal, Masehi, Hijriah. Nah, kemudian terkait dengan hitungan Hijriah itu bukan berarti berawalnya waktu pertama Hijriah, tidak. Ini adalah penanggalan Islam. Ya. Tidak kemudian menjelaskan bahwasanya waktu itu terukur mulai dari sejak adanya hitungan Hijriah ini. Itu tidak. Akan tetapi ketika ada perselisihan, itu disebabkan karena penanggalan Hijriah memang datang belakangan. Seperti itu, Bang. Jadi kalau misalnya dikatakan terkait dengan kelahiran Rasulullah baru dimulai, ya itu nggak masalah. Tidak masalah. Yang pasti kemudian di Islam hitungan waktu itu berdasarkan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa matahari dan bulan itu sebagai hitungan bulan hari. Ahad, Al-Had, Al-Istan, As-Salasa, Arba'ah, Al-Kamasatun, Al-Jumu'ah, As-Sabat, Al-Ahad dan seterusnya. Kemudian kalau di bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Akhir, Jumadil Awal, Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, terus Syawal dan Zulqaidah, Zulhijjah. Tidak ada sebenarnya masalah dalam tidak ada pertentangan sebenarnya. Karena memiliki dasar perhitungan yang berbeda, startnya berbeda juga. Seperti itu. Bang, kemarin Dewa menjelaskan kepada beliau perhitungan dan puasa ataupun turunnya Nabi Adam alaihissalam itu dilihat dari hilal, Bang. Dilihat dari, tetapi
di sini memang kami tidak berani untuk berasumsi ya. Dan perlu Pak Gugum di sini ketahui ya, yang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, kata-kata mujizat itu angkanya disebutkan 115 kali. Kata-kata akhirat 115 kali. Kata-kata surga dan neraka masing-masing disebut 77 kali. Kata-kata iblis dan malaikat disebutkan 88 kali. Dan ini yang sangat luar biasa. Kata bulan di dalam Al-Quran itu disebutkan 12 kali. Kata bulan disebutkan 12 kali. Dan kata-kata hari disebutkan 365 kali. Apakah ini suatu kebetulan di dalam Al-Quran mengatakan seperti itu? Ternyata bukan satu kebetulan. Ternyata memang Allah sudah mengatur itu semua. Dan mengenai soal perhitungannya, itu dari hilal. Coba abang nanti tolong koreksi Dewa bang ya. Bener nggak kata-kata bulan di dalam Al-Quran disebutkan 12 kali? Silakan cek. Kata-kata hari disebutkan 365 kali. Ini yang bikin luar biasa itu seperti itu. Apakah ini suatu kebetulan? Bukan. Al-Quran adalah mujizat. Nah disitulah orang berpikir ada yang ahli memang untuk menjelaskan mengenai soal hilal ini. Dewa tidak berani berasumsi. Dewa pernah mendengarkan mengenai soal penjelasan mengenai soal hilal. Cuma karena Dewa tidur, Dewa nggak paham jadinya bang. Dewa nggak paham. Karena tahunya ini ada sesuatu yang ditanyakan sama beliau. Subhanallah, Dewa tidak mendengarkan waktu itu ya. Begitu Pak Gugum ya. Cuma yang Pak Gugum di sini harus kagum itu, kenapa di dalam Al-Quran kata-kata bulan disebutkan 12 kali. Inilah yang Dewa tidak paham, sementara orang itu menjabarkan begitu luar biasa. Kata-kata hari disebutkan 365 kali. Kata-kata pria dan wanita itu disebutkan 23 kali. Ternyata antara 23 ditambah 23 itu sama dengan 46, itu adalah jumlah kromosom. Apa ini suatu kebetulan? Bukan kebetulan ini. Al-Quran mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, mungkin penjelasan dari Dewa ya, Pak Gugum. Silakan Pak Gugum. Karena saya juga pernah mendengar di salah satu surah 936 kalau nggak salah itu. Sesungguhnya Allah telah menciptakan dalam satu tahun itu hanya ada 12 bulan gitu. Iya, betul. Saya cuman saya nggak tahu ini surah Al-Baqarah, nggak tahu tafsirnya yang di 936 itu. Bukan begini Pak Gugum. Ya itu sih yang saya mau sampaikan, itu aja. Halo. Iya. Maaf Pak Gugum, kepental barusan ada tikus makan ban di sini. Kaget deh Pak. Ya, terus gimana lagi Pak Gugum? Artinya mungkin bagi sebagian umat Muslim ya, penanggalan Masehi itu tidak jadi masalah ya, meskipun nggak ada masalah. Masehi itu kan diciptakan oleh seorang paus Gregorius ya. Iya, nggak ada masalah. Menyatakan bahwa semuanya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah karena kita pun mengimani sama yang namanya Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Disebut Masehi, Masaha, sang pengusap. Kita pun beriman. Jadi adapun umat Muslim yang menggunakan penanggalan Masehi itu berasal dari kata Masaha, itu Nabi Isa alaihissalam. Kita mengimani, ya silakan kalau mau dipakai, silakan saja, nggak masalah. Dan kebetulan berbicara mengenai soal kalender, ini Dewa menjual kalender ini, Bang Juma dan Iwan Pila, kalau ada silakan. Yang minat dengan kalender Dewa harganya 750.000. Kalau ada yang minat. DM aja ke Dewa ya kalau ada yang minat. Dipakainya setahun, itu awet ya, setahun ya? Bukan, itu tanggal merah semua. Tanggal merah semua. Makanya harganya mahal, karena tanggalnya merah semua.
Ya silakan Pak. Kayaknya Pak Gun ini kayaknya udah pernah nanyain ini deh, bahas ini. Aku tadi lagi makan, maaf ya nggak kayaknya udah pernah ditanyain Pak. Nggak ada. Oh iya, Kores juga udah jawab kayaknya. Iya. Ini Ustaz apa namanya? Dia menanyakan itu ke semua muslim, nggak apa-apa. Oh iya. Tapi ingat juga bahwa ini pernah menjawab gitu maksudnya. Ya. Sebenarnya gini, kembali kepada prinsipnya di dalam Islam itu harus punya identitas. Rasulullah sendiri dalam dakwahnya itu selalu bahwa Islam itu harus ada identitasnya. Berikut juga yang berkaitan dengan masalah penanggalan dan sebagainya. Makanya itu bagaimana peristiwa besar itu dibuat. Nah, sehingga di zaman Khalifah Umar memang ia ditentukan tahun Hijriyah. Makanya ada istilah yang populer, al-hijratu faroqat bainal haqq wal batil gitu. Merujuk kepada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa hijrah itu memisahkan antara perkara hak dari perkara bainal hak, antara yang hak dengan yang batil gitu. Nah itu banyak dari kesepakatan penentuan waktunya dimulai dari start awalnya dari pertama kali Rasulullah hijrah. Nah itu penentuannya berkaitan dengan bulan-bulannya di dalam keumuman bangsa Arab itu sudah hafal, sudah tahu tentang perhitungan bulan itu sudah ada. Makanya Islam itu punya ciri tersendiri gitu penentuannya, bahkan penamaan-penamaan juga banyak yang direvolusi oleh Islam yang sebelumnya istilah di zaman jahiliyah gitu. Jadi ini kalau memang Pak Gugun dari Kristen mungkin ya, kalau dari Kristen ya sampai detik ini belum ada yang menemukan urgensinya dari pembahasan ini. Apalagi mungkin kayaknya udah ketiga kalinya aku dengar. Ya, siap lanjut. Betul Pak, karena saya jujur aja, sebenarnya yang saya pengenkan penjelasan itu memang kayak Pak Ustadz Juma gitu ya. Jadi ada latar belakangnya. Jadi hijrahnya memang sudah mulai dari dulu, cuman mungkin penetapannya aja yang harus dibakukan gitu. Nah ini baru saya dapat informasi sekarang gitu. Jadi kan kalau masalah pewahyuan itu harus ya dan amin ya Pak ya. Karena beberapa narasi Kristen itu selalu memplesetkan kelahiran beliau terhadap pewahyuan. Makanya saya menanyakan ini pengen tepat gitu Pak. Contoh ya Pak ya, yang sebagai mereka narasikan itu yang memang saya juga berdebat, makanya saya menanyakan kepada Bang Dewa masalah ini. Rasulullah lahir tahun 571, diangkat jadi Nabi 40 tahun, artinya udah 611. Pewahyuan 23 tahun, artinya udah 634. Sedangkan Rasulullah meninggal itu 632. Jadi ada selang 2 tahun yang mereka narasikan untuk yang mendiskreditkan gitu. Masa pewahyuan turun padahal beliau sudah wafat. Itu Pak intinya yang saya mau tanyakan. Iya, betul. Itu yang sering dipermasalahkan dan dipertanyakan, dan kita juga sudah menjawab juga ya ketika berusaha untuk sebenarnya melintir, karena selalu ada narasi kan, termasuk dari Pak Gugun juga saya masih ingat, karena mereka menyimpulkan bahwa masih ada proses pewahyuan 2 tahun sementara Rasulullah sudah wafat gitu. Akhirnya yang sering diambil, padahal jelas-jelas wahyu terakhir itu adalah Rasulullah SAW sebelum sebelum wafatnya Rasulullah. Sebenarnya berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW ini Pak, di dalam literatur Islam itu jelas semuanya. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat, itu semua dimuat perbedaan pendapat. Ini fairnya Islam dalam hal membahas suatu sejarah. Dan ketika dibahas tentang sejarahnya Pak, misal Imam Ibnu Katsir, beliau membahas tentang Sirah Nabawiyah, Imam Ibnu Hisham, ada lagi Rahiq Maktum ya, dan Abdurrahman Al-Mubarikpuri, dan ini 3 yang begitu fenomenal. Begitu juga yang lain, ada juga tentang pribadi Rasulullah. Itu semua dibahas Pak. Bahkan ketika membahas tentang Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah, biografi Rasulullah,
Kalau di dalam Islam itu Pak, sampai penulisnya itu harus jelas. Ketika membahas tentang masalah sirah nabawiyah, ada namanya Imam Ibnu Katsir. Itu Imam Ibnu Katsir itu harus jelas. Beliau ini siapa? Keilmuannya ini seperti apa? Kemampuannya untuk membukukan biografi Rasulullah itu sejauh mana? Dan riwayat-riwayat yang diambil, ilmu-ilmu yang diambil juga dia harus tahu dari mana. Jangan asal orang yang berbicara. Nah itulah Islam dalam hal menentukan suatu, menyimpulkan sebuah keilmuan ya. Ketika masalah tentang biografi Rasulullah, perjalanan sirah nabawiyah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW atau biografi Nabi Muhammad, begitu. Nah itulah di dalam Islam Pak. Makanya ketika dalam pertanyaan tadi, saya masih ingatkan itu. Kenapa? Memang ada dari jumhurnya ulama, bahkan dari perhitungan itu kan semuanya jelas bahwa wafatnya Rasulullah itu di usia 63 tahun. Nah ada yang berpendapat bahwa 65 dan sebagainya itu, pendapat kecil itu tidak bisa diambil kesimpulan. Nah dan uniknya dan bagusnya adalah bahwa di dalam Islam pendapat yang sahih dan tidak sahih atau diterima atau tidak tetap dimuat. Menghargai pendapat orang tetap dimuat, tetapi kesimpulannya kembali kepada yang mufakat dan sesuai dengan data yang lebih kuat dan akurat. Itulah di dalam Islam. Tapi memang anehnya adalah untuk dibuat nyerang dari kawan sebelah justru pendapat yang tidak jumhur itu. Padahal kita itu tidak ditutupi ketika ada perbedaan pendapat di dalam Islam itu tidak ditutupi. Bahkan ketika membahas hadis yang mungkar sekalipun, yang memang derajatnya itu sangat tertolak dan bahkan itu adalah rusak gitu, tetap dimuat gitu. Ini sebagai bentuk keilmuan pengetahuan gitu bahwa ini statusnya tidak boleh. Nah begitu, jadi itulah di dalam Islam Pak. Nah sebenarnya ketika kami di dalam Islam keilmuannya seperti ini, kalau kita tanya balik di dalam pembahasan tentang kekristenan, ya mohon maaf Pak, satu pertanyaan itu sudah gugur, langsung selesai pembahasan. Begitu, lanjut mungkin Ahi Dewa tadi mau ngomong, maaf ya saya kadung mau ngomong. Saya juga pernah menanyakan hal itu Pak sama pihak Kristen. Apa benar Yesus atau Nabi Isa itu lahir 1 Masehi? Narasi mereka juga tidak tepat gitu kalau saya hitung secara dari beberapa hitung saya baca dari beberapa literasi termasuk literasi di dalam Islaman. Itu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Sepertinya tadi sudah dijawab ya sama Pak Ali mengenai soal penanggalan, dan dijawab juga sama Bang Pipit. Bang Pipit lagi. Bang Jum, Bang Juma. Nah, sekarang apalagi yang meragukan Pak Gugum mengenai soal Islam? Apa yang meragukan mengenai soal Islam? Silakan tanyakan lagi kepada kami. Kalau tadi Pak Ali membahas mengenai soal hadis, yang meriwayatkan hadis, kami punya barometer, kami punya yang namanya tolak ukurnya. Terus yang namanya hadis itu tergantung dari jumlah periwayatan. Kalau yang meriwayatkan 1 orang, itu namanya gaib. Kalau yang meriwayatkan 2 orang, itu namanya ajis. Kalau yang meriwayatkan 3 orang, namanya masyhur. Kalau yang meriwayatkan 4 orang lebih, sampai 50, sampai 100, sampai 1000, itu namanya mutawatir. Tapi nanti kalau masuk ke pembahasan itu, nanti Pak Gugum sendiri yang pusing gitu. Dan mengenai soal sanadnya, apakah sanadnya itu sampai kepada Nabi Muhammad atau tidak? Kalau sampai kepada Nabi Muhammad, itu namanya marfuk. Kalau sampai kepada sahabat, namanya maku. Kalau sampai kepada tabi'in, namanya makto. Dan mengenai soal kualitas paling tinggi, itu ada sohi, ada hasan, ada doib, ada maudu, dan lain sebagainya. Begitu Pak Agum ya. Penanggalan sudah dijawab. Mengenai soal hadis sudah dijawab. Semua sudah terjawab. Apalagi yang menjadikan Pak Gugum itu masih ragu dalam memeluk Islam? Silakan. Ya sih, saya pengen nanya lagi, boleh satu lagi aja ini yang masih mengganjal kepada saya gitu. Cuma Tadi sebenarnya tidak penting, tapi baik, nggak apa-apa. pengetahuan aja. Nggak apa-apa. Ya, Tadi Pak sebenarnya Gugum dari kalau awal saya bilang Bang satu, sekarang satu lagi. Nanti ada satu lagi.
Bisa jawab. Jadi kalau gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bohong, nanya. Nggak apa-apa, Pak Gum, nggak apa-apa. Nanya, silakan. Pak Gum, silakan, nanya. Mumpung di sini ada Pak Alip sama Bang Juma, silakan. Iya, saya sebenarnya udah pernah bertanya ke sini, seseorang di sini. Cuma saya lupa apa di channel ini atau lain. Masalah ini apa? Isa Al-Masih sama Al-Masih Al-Dajjal. Kok bisa sama namanya ya? Itu sudah dijawab sama Dewa kemarin. Ya Allah. Dewa yang apa aja? Ya iya, udah Dewa Jabar. Tapi maaf Bang Dewa. Iya, dimaafin. Al-Masih kan ya bukan yang bukannya di Urabi itu. Apa Bukan. Al-Dajjal di Urabi juga gitu? Ya udah Pak Alip, silakan dijawab. Kemarin sudah Dewa jawab pertanyaan ini dan sudah Dewa habisin itu semua, ya kan? Sekarang penasaran, nggak apa-apa Pak Gugum, nggak apa-apa. Ya, silakan Pak Alip. Ya, saya nggak baru dengar sih kata masihun atau al-masih artinya urap gitu atau diurapi. Itu baru dengar karena itu diambilnya dari kaidah bahasa Arab. Dari kata artinya orang yang mengusap sebenarnya. Itu terjemah sederhananya. Maksudnya apa? Maksudnya contoh Nabi Isa alaihissalam itu banyak melakukan mukjizat dari tangannya dengan cara dari tangannya, contoh ketika dia membuat burung dari tangannya, maka dia jadi burung gitu dari tanah liat dan seterusnya, banyak mukjizat dari tangannya. Bahkan penjelasan juga ulama itu kan kaidah bahasa Arab itu banyak makna juga yang melanjutkan banyak perjalanan sehingga telapak kakinya itu ada bekas perjalanan disebutnya rata orang yang banyak berjalan. Nah itu makna lain dari kata al-masihun gitu. Nah orang seperti itu. Nah jadi ada persamaannya dari namanya al-masih dengan banyak melakukan mukjizatnya, dari tangannya banyak keajaiban yang dikeluarkan. Penjelasan lainnya juga orang yang banyak melakukan perjalanan. Nah ada persamaannya, nama sama-sama al-masih. Nah cuman masalahnya nanti ada orang yang tersesat ini Pak. Kenapa? Contoh Dajjal juga dari tangannya bisa melakukan keajaiban. Itu dari tangannya. Bahkan dijelaskan bahwa di dalam hadis dari tangan kanannya, ini mohon maaf kalau kebalik ya, terlihat api padahal itu adalah air, juga dari tangan kirinya air padahal adalah api. Berikut juga dia dengan tangannya ketika dia menyesatkan banyak orang, melihat tempat penduduk yang begitu gersang atau apa, seketika dijadikan menjadi subur dan hijau. Ini yang saya khawatir adalah justru banyak orang yang salah mengambil al-masih. Padahal itu yang menyesatkan manusia, tetapi buat mereka dia itu inilah al-masih yang sesungguhnya, sehingga malah dituhankan. Karena di situ al-masih Dajjal itu yang menyesatkan banyak manusia, mengaku dirinya Tuhan Pak. Mengaku dirinya Tuhan, kalau tidak mau menerima dia Tuhan, maka dia akan penggal saat itu juga, maka akan dibasmi saat itu juga, akan dibunuh saat itu juga, sehingga banyak orang ketakutan. Nah yang saya khawatir adalah ada sekian banyak golongan atau kalangan yang sama-sama meyakini ada al-masih, tapi dia salah alamat karena dia menuhankan ciptaan Tuhan. Al-masih itu banyak melakukan keajaiban, tetapi dia tuhankan. Padahal di dalam Islam sudah jelas batasannya. Al-masih ada dua, yang pertama dan yang kedua itu tetap makhluk ciptaan Allah. Yang pertama bersesuai dengan kehendak Allah, artinya menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah si penyesat yang menyesatkan manusia sehingga dia menarik banyak pengikut padahal mengajaknya masuk ke neraka. Ini hati-hati nih Pak, warning buat orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah pernah menjadi makhluk Pak. Ini hati-hati Pak, karena dia nanti banyak melakukan keajaiban Pak. Dia nanti mengaku Tuhan Pak di akhir zaman itu Pak. Diperkuat lagi sama guru, mantap ini. Saya nggak mau lebih jauh. Begitu Pak, dari tangannya dia banyak melakukan keajaiban. Jadi kalau ada yang meyakini al-masih itu adalah seorang manusia, hati-hati. Yang dituhankan itu adalah Dajjal, si penyesat. Begitu Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Gugum. Jawaban dari Pak Alip sudah. Kemarin Pak Gugum menanyakan hal yang sama, sudah dijawab juga sama Dewa. Berapa kali Pak Gugum menanyakan hal yang sama, jawabannya pun tetap akan sama, seperti itu. Seperti yang dijelaskan sama Dewa kemarin Pak Gugum. Sama, dari Dewa pun jawabannya sama. Silakan Pak Gugum. Satu lagi deh Pak Gugum, satu lagi nggak apa-apa. Ya sih Pak Dewa, saya hanya pengen memastikan aja. Penasaran dengan kalimat Al-Masihnya itu. Baik. Saya pikir itu sosok yang sama. Saya pikir itu dua. Iya ini Pak, ini menarik ini Pak. Ada dua Al-Masih Pak. Ada dua Al-Masih, yang satu selamat karena dia mengikuti Al-Masih itu, dia melakukan keajaiban biidnillah, atas seizin Allah, atas seizin Tuhan, bukan Tuhan. Dia manusia yang tampan, rupawan, rambutnya panjang, wajahnya ketika turun seperti bertetesan habis wudhu. Nggak kayak Kang Dewa, saya nggak ngomong dia nggak. Begitu. Ketika dia turun diiringi oleh malaikat, ini Al-Masih yang benar Pak. Dia melakukan keajaiban, tetapi dia mengaku sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Ada juga nanti, dia meyakini dia itu Al-Masih, tetapi dituhankan. Dia melakukan keajaiban juga Pak. Tadi saya sudah jelaskan itu. Dia banyak melakukan keajaiban. Bahkan dia seketika itu tadi bisa merubah keadaan itu Pak. Ketika yang tidak mengakui dirinya Tuhan, nanti akan dibunuh oleh dia Pak. Ini yang bahaya adalah yang mengikuti Al-Masih ini Pak. Ini yang akan tersesat Pak. Karena Al-Masih sesungguhnya bukan seperti itu. Al-Masih sesungguhnya adalah dia berkata bahwa aku aku berbuat bukan atas kehendakku sendiri. Begitu. Biidnillah, atas seizin Tuhan, atas seizin Allah. Itu Al-Masih yang sesungguhnya. Begitu Pak. Makanya kalau masih ada yang meyakini apa yang dia perbuat atas dari dirinya sendiri, diyakini Tuhan, itu tandanya orang yang celaka. Masih mau bahas Al-Masih lagi? Semoga makin kenal lagi. Lanjut Pak. Saya masih agak nahan-nahan. Saya hanya berpikir bahwa Al-Masih yang datang itu Al-Masih yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi gitu. Ternyata bukan juga ya. Iya. Di dalam, masih mau lanjut? Atau Gurunda mau masuk Gurunda? Aku paling suka gak enak kalau ada Gurunda bernarasi. Atau Dewa? Oke. Lanjut saja, lanjut. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Pak, ya, ini patokannya begini. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa itu di surah An-Nisa, bahkan masih di surah An-Nisa, yang peristiwanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa nanti sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa menjelang hari kematiannya Nabi Isa nanti, itu banyak dari kalangan ahli kitab yang masih berpegang teguh kepada kitabnya itu banyak beriman Pak. Menerima Al-Masih itu benar, bahwa dia adalah utusan Allah Pak, utusan Tuhan, itu percaya banyak nanti. Nah, cuman banyak juga yang tersesat. Mana yang tadi mengikuti Al-Masih Dajjal itu Pak. Nah itu yang tersesatnya Pak. Kembali, makanya Al-Masih yang sesungguhnya itu tidak pernah mau diseru dirinya itu Tuhan, nggak pernah mau. Yang jelas dia itu adalah utusan Tuhan Pak. Itu Al-Masih yang sesungguhnya. Makanya ketika yang menuhankan dia, kalau di dalam kitab Anda sendiri, nyala engkau daripadaku,
kalian semua pembuat kejahatan. Nah itu kalau saya coba baca Bible-nya Pak. Izin masuk loh Pak ke Bible-nya. Dia tidak percaya sama Bible, Kang Alip. Oh, gitu? Percaya. Ya. Oh, siap. Dia tidak percaya sama Bible, dia mengakui Yesus adalah utusan, Yesus adalah manusia yang dimuliakan. Dia sudah muslim, tetapi sayangnya dia belum Islam. Belum mengakui kedatangan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan sekarang beliau menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Masih banyak yang harus aku sampaikan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup menanggungnya. Silakan Pak Gugum. Pilihan ada di Pak Gugum, silakan. Mungkin luruskan ya. Sebenarnya untuk kalangan saat ini pasca Rasulullah itu sebenarnya mereka itu hanya mungkin mengikuti paham orang Muslim, bukan belum Muslim ya, hanya mengikuti pemahaman orang Muslim karena dia belum berada di dalam. Karena yang namanya Muslim itu dia itu benar-benar tunduk patuh kepada Allah, mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini hanya mengikuti pahamnya saja, mungkin baru mengikuti pahamnya. Karena syaratnya juga menjadi seorang Muslim itu diawali dengan pertama 2 kalimat syahadat, lalu jalankan segala sesuatu ketentuan yang Allah tentukan sebagai perintah dan larangan, begitu. Yang ada perintah jalankan, larangan jauhi gitu. Hanya mengikuti paham Muslim aja mungkin, simpatisan lah. Oke. Jangan pilih ya. Kita doakan saja kepada Pak Gugum, mudah-mudahan Pak Gugum mau menerima Islam, Pak Gugum mau bersyahadat, mengakui akan kebenaran di dalam Islam. Begitu ya? Ya silakan Pak Gugum. Mau bertanya lagi nggak apa-apa, satu lagi nggak apa-apa Pak Gugum. Banyak yang menuduh saya cari koin karena saya hanya mencari kebenaran. Saya izin turun karena Enggak, Pak Gugum di sini aja. Enggak, di sini aja. Di sini aja nggak apa-apa. Silakan tanya lagi, Pak Gugum. Dewa sudah mengingatkan kepada yang di bawah ya, Pak Gugum ya. Jadi jangan ini yang di bawah. Kita diskusi aja udah. Pak Gugum di sini mencari kebenaran. Dewa akan memperkenalkan, kami di sini semua memperkenalkan kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa, bukan kebenaran yang sifatnya fata morgana. Silakan Pak Gugum. Pak Gugum. Oh, jadi Pak Gugum ini udah tidak meyakini lagi ya kebenaran yang di kitab sebelumnya, di Bible-nya. Apalagi surat-surat Paulus ya. Bukan tidak meyakini Pak, karena banyak persamaan, terutama dari beberapa nubuat yang kami yakini itu. Makanya saya di sini bertanya untuk mencari kebenaran apa yang saya imani. Saya lebih senang berdiskusi di orang Muslim karena lebih lebih nyambung. Masuk akal. Iya, lebih nyambung. Betul. Jadi saya hanya mencari kebenaran ya, karena saya juga pengen hidup benar, bukan untuk mencari koin. Terima kasih, saya izin turun Pak. Jangan dulu Pak Gugum, jangan dulu. Kita di sini. Pak Gugum nanya apa lagi yang meragukan di dalam Islam Pak Gugum. Silakan. Jangan di sini. Ayo Pak Gugum. Enggak bagus juga sih kalau pundungan. Justru orang Muslim itu jangan pundungan. Ya, belum siap jadi seorang Muslim. Bang Ki, izin Bang Ki, hostnya ya Bang Ki, kasih Alfi akses mod dong biar netralin yang di bawah gitu. Izin. Selamat malam Tian. Teman-teman yang di bawah tolong jaga tappingan ya. Kalau langsung saya ini kan nanti bisa. Selamat malam. Ya, Tian dari Islam atau Kristen? Tian? Dari ajaran yang baik, Pak. Islam atau Kristen? Jika tidak jelas kita turunkan. Kristen. Percaya Yesus sebagai Tuhan atau tidak?
Kristen, Pak. Percaya Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Sangat-sangat percaya. Oke, Tritunggal berarti Protestan. Silakan dilanjut Ustaz. Gini mungkin tadi kan dari ajaran yang baik kan gitu. Nah, Pak Tian saya izin ya. Anda juga mempercayai dengan Galatia 3:13. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak, coba dibacakan. Oh, berarti belum tahu. Nah, jangan-jangan kaget lagi. Galatia 3:13 kan di situ bunyinya sebenarnya sangat familiar di dalam kalangan Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di dalam kitab Anda menjelaskan bahwa Yesus itu terkutuk. Begitu Pak Tian. Dan itu yang ditulis oleh Paulus. Anda mengimani nggak kitab Galatia ini? Iya, makanya harus dipahami dulu apa maksudnya. Bukan berarti Yesus itu yang terkutuk, tapi yang terkutuk itu adalah dosa-dosa manusia. Yang terkutuk itu kami. Loh, di sini Yesus yang digantung, gimana sih? Jadi jangan persepsi Anda. Iya, dia menanggung kutukan. Dia yang menanggung kutukan atas manusia, sehingga ya terus. Katanya ajaran baik. Ya justru itu yang ajaran baik, Pak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membawa, bukan untuk manusia yang baik, tapi untuk manusia yang berdosa. Ya, oke, mari kita pelan-pelan. Di situ bunyi ayatnya adalah terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, yang digantung pada kayu salib, yang dikutuk itu halo? Bunyi Iya, halo, Pak. Ini ayatnya, kenapa suaranya lagi terulang-ulang, balik-balik? Oke, bunyi ayatnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, yang terkutuk itu siapa yang digantung pada kayu salib? Halo? Halo? Ya halo Pak, halo. Pertanyaan saya kedengeran? Suara saya terulang-ulang di sini. Apakah memang jaringan di sini? Jelas Ustaz Alif, jelas suara. Anda kan tadi bilang katanya ketika ditanya dari ajaran baik. Makanya saya mempertanyakan ayat ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang dikutuk pada kayu salib itu? Apa halo lagi? Ya, dengarin Pak ya. Pada masa itu, orang-orang yang disalib itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Dengarin, orang-orang yang melakukan dosa. Makanya disebut orang yang di dalam salib itu adalah orang yang berdosa dan orang yang terkutuk. Bukan berarti dosa, bukan berarti Tuhan yang menanggung dosa kita. Yesus yang menanggung dosa, dia juga terkutuk. Ya ingat, pada dasarnya Yesus itu diperlakukan seperti binatang orang-orang Yahudi yang dulu, orang-orang yang musyrik, orang-orang najis. Makanya mereka itu pas mereka menyalibkan Yesus di tiang salib itu, tapi bukan berarti Yesus itu yang terkutuk, karena tempatnya itu memang yang terkutuk, tapi roh dan jiwa Yesus itu terkutuk. Jadi kalian jangan salah memahami begitu. Anak kecil aja paham. Kalau kalian comot-comot ayat seperti itu nggak jauh, mainnya kurang jauh. Yang seru dong ya, cari yang ayat lagi biar seru. Nggak ada kesalahan dalam Alkitab itu ya. Oke, pertanyaan saya sederhana dari tadi, jawabannya entah kemana. Yang terkutuk di situ siapa?
Kan saya udah jelasin, Bapak bisa mengerti. Yang terkutuk salib itu di zaman itu ya, orang yang berdosa itu, Pak. Ya ibaratnya Iya, hukum. yang terkutuk, yang Salib, yang terkutuk terkutuk itu manusia, dosa manusia. Tapi Yesus tidak terkutuk. Yang terkutuk itu kita, Bapa yang terkutuk itu, sehingga dia menanggung dosa itu supaya kita tidak kehilangan nyawa yang kekal itu. Karena upah dosa adalah maut, ingat. Jadi dia mengambil rupa sebagai manusia, ya walaupun malah dia disalib, bukan Bang, berarti dia pelan-pelan terkutuk. aja sih, pelan-pelan aja, pelan-pelan, santai. Ya, saya pelan-pelan, Ini saya kan kitab ingat. Anda tertulis, kitab Anda tertulis. Di situ dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk yang digantung pada kayu salib itu? Saya tanya kepada Anda, berarti Bapak kira ini yang sebelum Yesus digantung di kayu salib, ya Pak? Ada orang-orang yang berdosa sebelum Yesus itu udah digantung, makanya dikatakan terkutuklah orang yang di tiang salib. Ya? Ya, siapa yang digantung pada kayu salib itu yang terkutuk itu? Manusia yang berdosa, ya Yesus juga disalib, tapi bukan berarti dia itu terkutuk. Dia mengambil kutukan itu, makanya dia disalib. Ya, Iya, dia berbeda. mengambil Yang terkutuk kutukan sama terus mengambil dibikin kutukan kutukannya Oke, you ditimpakan understand? kepada Yesus kan? Enggak, kan yang terkutuk tadi orang-orang manusia yang berdosa pada zaman itu, sehingga dia mengambil Lah ini kutukan lagi itu. ngomongin Yesus kok. Kenapa Anda malah menjelaskan di luar Yesus? Kenapa Saya Anda tidak- tidak berani jujur di sini? Anda yang berbelit-belit, Anda yang bodoh dalam pemahaman ini. Loh, kan saya nanya, siapa? Di situ bunyi ayatnya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya kan tadi, siapa orang yang terkutuk yang digantung pada kayu salib itu? Nah, orang-orang pada zaman itu yang terkutuk, yang melakukan Bahasanya yang sopan ya, dosa. Ian ya. Bahasanya sopan. Bukan Yesus, bukan? Yesus itu yang mengambil kutukan tersebut. Makanya dia disalib, bukan berarti dia terkutuk. Iya. Orang yang terkutuk, dengarin, Nah, dengarin, iya, Yesus dengarin dulu. Dengarin ya, beda. Kenapa Orang yang nggak berani terkutuk, jujur ya, kau ini? orang yang melakukan dosa, kesalahan besar, maka Gepeng mereka juga. diadili dan dihukum di tiang salib. Sedangkan Yesus, Tuhan Yesus datang ke Guru, bentar dunia lagi, ini, naikin 1% pun tidak melakukan Aduh, dosa. ya Allah. Tujuan dia disalib itu ya, Diajak ya diskusi menyerahkan pelan-pelan nyawanya. aja kayak gini. Ya Allah, kalian itu menyembah yang tidak ada, Pak. Istighfar, kayak kalian itu jangan pernah Kan saya sebentar mengkulik ya Ustaz. Kalian Ya, itu oke, berkata, sebentar kalian ya. itu yang Kalau ajaran Anda kan sesat ya. gini. Tidak ada. Oke, baik. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi jelas intinya bukan Yesus yang terkutuk, tapi orang yang terkutuk di tiang salib pada orang yang dulu melakukan kesalahan sebelum Yesus di tiang salib. Oke, pakai nalar Berarti yang baik. bukan Yesus Jangan di lupa situ ya. malu. Bukan Yesus ya. Yang terkutuk di situ bukan Yesus. Bukan, Nggak tidak ada apa-apa. disebut itu yang terkutuk Yesus. Oh, padahal di situ bunyi ayatnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada. Kalau gitu saya ucapkan selamat, terus itu mati di kayu salib. Terima kasih. Iya, coba pahami ini- awalnya. Coba baca juga. Coba baca dari awalnya pertama. Anda kan menolak tadi. Anda kan tadi menolak. Kau sendiri yang nolak, bukan Yesus. Gimana sih? Lah, kemana nih? Kenapa, Mbak? Tahu, tiba-tiba ngilang. Kok kabur? Woi, jangan kabur ya, aku belum ngomong.